KPU, serta anggota dan seluruh jajaran. Kemudian yang terhormat Saudara Ketua Bawaslu, anggota dan seluruh jajaran. Kemudian terhormat Saudara Ketua DKPP. Sendiri ya. Dan terhormat seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Pertama tentu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah pada semua sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan rapat yang merupakan tugas dan tanggung jawab terutama kami yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab konstitusional khususnya di bidang pengawasan dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan laporan sekretariat, seperti biasanya kita sudah mulai melaksanakan rapat ini harus secara fisik. Jadi kami sudah rapat dari tadi pagi. Hari ini ada 4 kali rapat malah. Ya. Nanti ada rapat lagi malam. Jadi sesuai dengan laporan maka saya sudah bisa menyatakan bahwa forum ini sudah memenuhi quorum dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 Peraturan Tertib DPR RI. Oleh karena itu perkenankanlah saya untuk membuka rapat ini dan rapat ini terbuka untuk umum. Bapak Ibu sekalian, rapat kita kali ini agendanya adalah membahas soal peraturan KPU. Ada 3 jadinya, 3 peraturan KPU yang kemarin sudah kita lakukan konsinyering dan 1 peraturan Bawaslu ya. Jadi kita akan membahas dan kemudian mengambil keputusan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, berdasarkan pasal 75 ayat 4 dinyatakan bahwa dalam hal KPU membentuk peraturan KPU dan berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat. Begitu juga dengan pasal 145 ayat 2 dinyatakan bahwa hal Bawaslu membentuk peraturan Bawaslu yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, Bawaslu wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat. Oleh karena itu saya tentu sebelum kita mulai sepakatan kita berterima kasih kepada Saudara Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri, kemudian Ketua KPU beserta seluruh anggota, Ketua Bawaslu dan juga Ketua DKPP, juga kepada seluruh pimpinan anggota Komisi 2 DPR RI yang telah bersedia memenuhi undangan kami pada hari ini. Oleh karena itu saya sekaligus menawarkan dan meminta persetujuan dari kita semua bahwa rapat kita hari ini membahas dan mengesahkan rancangan peraturan KPU tentang dana kampanye, kemudian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya, kemudian peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, dan kemudian khusus dana kampanye agar silakan Mas Derajat. Baik, tolong untuk operator ditampilkan untuk desain surat suara, nanti akan kami sampaikan untuk jenis dan ukurannya ya. Nah ini surat suara untuk pemilu tahun 2024. Nah ini untuk contoh surat suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi ini untuk contoh spesimennya, kemudian ukuran ini penanda tadi. kalau sebenarnya nanti itu bukan ini penanda tadi ya, warna penanda ini prinsipnya sama dengan pemilu di 2019. Penanda untuk abu-abu untuk surat suara presiden dan wakil presiden kami letakkan di bawah sama. Kemudian DPD warna merah,
DPR RI warna kuning, kemudian DPRD Provinsi warna biru, kemudian warna hijau untuk DPRD Kabupaten Kota. Next. Ya. Terima kasih. Demikian ini simulasi kami untuk desain surat suara. Terima kasih. Demikian, terima kasih Mas Derajat. Pada intinya untuk desain surat suara, formatnya sama dengan pemilu 2019 tentang jumlah kolom ke kanan maupun baris ke bawah. Kami kembalikan pada pimpinan rapat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk tadi yang Aceh juga sama ya, besarannya. Kalau besaran berbeda, cuman formatnya ke kanannya 4 kolom partai sama. Ke bawah panjang. Ke bawah yang berbeda karena jumlahnya kan tambah 6 partai lokal Aceh. Nah, saya mumpung ingat selama ini itu nanti kan penetapan bacalek di Aceh itu yang 120% itu diatur di mana ya? Sepengetahuan kami di dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh 2006, nomor 11 2006. Itu nggak diatur kemudian di PKPU ya? Kami kutip kembali. Ya? Kami kutip kembali kan yang itu soal. Kutip aja ya? Iya. Terima kasih. Itu undang-undang ya? Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Nah, jadi ada aspirasi dari teman-teman Partai Nasional yang di Aceh itu, ya memang menurut saya kurang fair juga. Karena dalam satu lapangan yang sama, yang satu pemainnya 10, yang satu lagi pemainnya 12. Gitu. Nah, jadi ada aspirasi yang disampaikan. Saya yakin juga semua fraksi juga pasti menyampaikan itu masing-masing. Cuman itu bukan konunnya ya, konun. Sepengetahuan kami di Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh, pimpinan. Ya udah, coba dilihat dulu nanti. Mungkin nggak itu diiniin. Baik, Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan anggota yang saya hormati, saya kira satu-satu dulu kali ya, sebelum nanti masuk ke Bawaslu, biar fokus. Kita mulai soal logistik pemilu lah. Apa Pak Arif perlu dibawa ke sini? Bawa ke sini. Ada mejanya nggak sini? Itu taruh di sini aja tuh. Sama kertas suaranya ada yang di print out, ada juga ya. Nah. Dan formulir itu Pak. Dan formulir. Nah, silakan siapa yang mau daftar Pak Arif, terus ada lagi Pak Amin. Pak Gaus, Pak Ongku, Pak Mardani. Cukup ya? Oh, Pak Mas. Pak Cornelis. Mejanya nggak ada ya? Pak, angkat sini aja. Siapa? Kalau sebelum saya sampaikan ke yang lain, tadi kalau kita baca spesifikasinya dibandingkan dengan yang 2019, lebih tebal. Terus kemudian otomatis lebih berat. Kalau nggak salah beda 0,75 gram. Cuman lubangnya lebih sempit. Jendelanya. Nah, kenapa lebih sempit? Tempat ngintipnya jadi kecil kan kira-kira gitu. Nah, maksudnya kalau lebih kecil, kenapa ukurannya segitu? Kenapa nggak lebih kecil lagi? Nah, kira-kira gitu. Pas ngeliat mata gitu. Pertimbangannya apa? Kira-kira nanti jelasin.
Silakan Pak Arif. Apa itu? Sudah ditanyakan ketua tadi. Iya. Satu, loh. Ya memang begitu. Yang kedua soal formulir nih. Formulirnya itu kita ingin tahu model yang asli seperti apa. Ya, karena ini pengalaman di pungut hitung, terutama di penghitungan dan rekapitulasi nanti. Kalau kita nggak pernah tahu formulir yang asli, lah itu bahaya Pak. Karena bisa cabut berkas, ganti berkas itu. Ya, nanti suara bisa nggak jelas urusannya. Jadi formulir aslinya seperti apa, kemudian yang 24 formulir menjadi 6 formulir, itu saya kira penting untuk dijelaskan sedikit. Mana formulir-formulir yang dijadikan satu, ya, sehingga terjadi penyederhanaan dari 24 formulir tinggal 6 formulir. Ya. Nah saya kira itu. Kemudian surat suaranya juga supaya kita maju aja Pak Ketua, masing-masing melihat apakah surat suara itu masih visible atau tidak, atau kompatibel dengan yang kita inginkan. Gitu. Satu dulu, ini itu plastik apa itu? Itu contoh kotak suara atau filing kabinet? Hah? Contoh kotak suara kayak begini? Suara. Kayak kontainer ya? Ya, Iya, ya. Di sini aja, Kotak bandingin suara. aja. Ini sama toh? ya kotak suara. Ini sama kan? Kotak suara. Perbandingan. Yang lama. Perbandingan. Ya. Ini Yang ada lama dua yang? kotak. Oh, 2004. Oh, yang lama. Lebih kecil. Ya udah, kalau gitu yang sekarang yang 2024 sama yang itu coba. Yang 2019 turun di bawah aja. Udah. Itu segelnya di mana? Cukup ya saya kira untuk kotak suara demonstrasinya cukup ya. Hah? Itu lubang tadi Ketua. Iya, nanti dijawab sama mereka kan. Yang plastik tadi loh. Iya. Pertanyaan Ketua betul itu. Ya. Iya alternatif. Jadi kemarin waktu kita konsinyering kan ada 3 alternatif. Nah kan kita udah sepakat waktu itu ada apa namanya aluminium itu yang lama dan bermasalah waktu itu mahal. Jadi kita sepakati waktu itu nggak kita jadikan menjadi pertimbangan. Nah tinggal 2, plastik lebih mahal dan susah, ya kan, lama. Gitu. Nah sedang ini duplex. Jadi kita juga waktu itu sepakat supaya tidak confuse. Ini pengistilahan. Dulu tahun 2019 bahannya sama, tadi persis kayak gitu, disebut waktu itu kardus. Sekarang bahan yang sama, teman-teman menyampaikannya karton. Padahal bahannya duplex. Jadi kita udah sepakat supaya ini masyarakat tersampaikan, bahannya sama, sekarang kita namakan jadi apa? Karton duplex. Karton duplex kedap air. Ya, karton duplex kedap air sama persis bahannya dengan 2019. Kedap air atau Gitu. air? Ya. Ya. Ya, dipertebal kalau itu. Jadi enggak, maksudnya biar sama. Jadi nanti kan kok kemarin kardus sekarang karton. Bedanya apa? Karena waktu itu benar, walaupun ini Pak Toha waktu itu menganggapnya kalau istilah karton itu yang ditempel untuk nulis. Padahal bahannya sama. Jadi kardus sama karton istilahnya itu berubah, tapi bahannya sama, namanya duplex. Makanya sekarang didefinitifkan saja namanya karton duplex. Karena kalau karton saja nanti orang ngangkatnya tempat nulis. Gitu. Ya. Jadi clear ya. Saya kira udah selesai demonstrasi Ketua, kotak suara. izinkan setiap fraksi mewakili untuk meraba-raba itu. Silakan. Mulai dari fraksi PD Perjuangan, Ya silakan. penting itu. Ya.
Atau semua yang mewakili, yang mewakilin? Fraksi PDI, Kamera, ya, kamera. silakan. 1, 2, 3. Pak Samsuri Rijal. Gerindra siapa Gerindra? Gerindra? Pak Devi Adi, PKS? PKS? Demokrat? Siapa? Diangkat dulu, diangkat dulu. Bawa muter-muter dulu. PKS. Iya. Enggak, tapi tadi benar tes dulu air tadi. Kalau kata Pak Judimat, kedap sama tahan air itu beda. Kalau kedap suara. Kalau kedap itu dituang air, gini. Kalau tahan air dicelup nggak basah. Maksudnya di hah? Tuang aja. Siram dari atas, Mas. Enggak dalam. Luarnya bukan dalamnya. Mohon nyiramnya dari luar, Pak, bukan di dalam. Iya. Nyiramnya di luar. Di luar. Kalau Ya, nyiram di makanya dalam kedap. apapun bahan basah pasti. Kalau tahan harus siram di dalam. Kalau tahan, karena harus dicelup. Gembok. Segelnya mana? Segel. Kemejanya bagus. Mas Awe. Kemeja bagus. Wah gila. Wah gila. Ini belanja sendiri sekarang. Beli sendiri. Gembok. Coba Dirjen Polpum, gemboknya mana nih? Dirjen Polpum, gembok mana gembok? Bukan nyimpennya nggak ada. 2024 ganti presiden. Gimana Pak Amin? Ini pelapisannya kedap airnya kurang. Oh. Ini setelah dikasih air itu rembesannya masih ada. Masa rembes? Oh, Lebih berat dikit. 0,75 Pak. dalam. Kalau Kang Idam bilang udah beres tuh. Ya Kang Idam. Kalau Kang Idam bilang beres, udah beres tuh. Betul aja mereka. Bapak yang Depok kan ya Pak? Pemimpin Depok kan? Pemimpin Depok. Vendornya siapa nih? Tanya vendornya siapa? Vendornya Sudah cukup? Verifikator sudah cukup?
Enggak. Sudah gimana? Sudah? Sudah, satu-satu. Tenang aja. Satu-satu. Ya. Tunggu sebentar dulu, satu-satu. Selesai dulu, tenang aja dulu. Coba mulai dari fraksi P3, gimana tadi hasil verifikasinya? Setelah kita cek, kami dari fraksi P3 sementara ini dapat menerima karena sudah kedap airnya juga masih oke, kecuali hujannya sangat lebat atau tertimbun atau tertimpa air yang sangat lama. Tapi kalau untuk sekedar air biasa saya kira ya kalau lalu ya mungkin kalau menurut kita aman-aman saja, udah bagus. Soalnya tahan banting karena bisa diduduki. Jadi kami bisa menerima apa yang sudah disampaikan oleh KPU sebentar ini. Ya, makasih Pak Samsun. Jadi ini kedap air ya, bukan tahan air. Kalau tahan air itu sampai atau water resistant. Jadi kalau masuk sampai ke dalaman 100 meter di dalam laut itu masih kuat. Itu namanya tahan air. Nah, ya. Ya itu tahan air. Ini kedap air. Hah? Belum tentu juga kalau 150 meter di dalam ini pecah ini Pak pasti Pak, tekanannya Pak. Makanya jangan pakai tahan air, ini kedap air. Gitu. Kalau tahan air ya, kedap air ya dimasukin air situ ya rusak. Segala jenis air ya? Loh enggak, kan kalau yang kepulauan kan lewat laut Pak. Iya, iya. Naik perahu. Betul. Kalau kena air laut gimana? Iya. Izin Ketua. Terus satu. Oh iya. Nanti ditanggapi, dicatat aja nanti, dicatat baru. Pan, silakan Pak Gaus. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Ketua KPU beserta seluruh komisioner, Bawaslu beserta seluruh komisioner DKPP, Pak Menteri. Langsung aja. Langsung aja. Ya. Oh ya, siap. Setelah mencermati kotak suara barusan, dari segi efisiensi dan efektivitas rasanya menurut saya lebih pas karton duplek ini. Jadi pertama kita harus menyamakan penyamaan nama gitu. Jangan salah persepsi masyarakat nanti. Karton itu memang berbagai jenis Ketua. Saya menjual itu Ketua. Dulu kan sudah saya bilang, dulu sudah saya bilang dalam kursenering. Yang dibayangkan oleh Pak Toha itu karton itu yang warna-warni itu. Padahal bukan itu. Sehingga perlu juga disikapi oleh KPU bahwa yang dimaksud dengan kotak suara yang kita lihat dan diperagakan oleh KPU itu bukanlah karton. Ini perlu ada sosialisasinya. Jangan dibilang karton. Memang unsur kartonnya ada di dalam. Tetapi ini adalah merupakan akumulasi dari kompilasi dari berbagai unsur. Sehingga memang lebih tepat saya mengusulkan memang harus ada satu nama dan itu harus disosialisasikan. Namanya adalah karton duplek. Kemudian kalau kita ambil yang ini, yang plastik, menurut emak saya memang akan memakan tempat yang memerlukan luas dan lain sebagainya. Kalau karton tadi, ya karton duplek tadi, pimpinan KPU, apakah bisa dibuka pasang? Artinya nanti aja dijawab bahwa ini bukan dalam beginian, tetapi memang ada lipatan. Baru setelah didistribusikan, yang melakukan pengotakan itu adalah dari apakah KPU atau di kecamatan atau di mana. Tentu juga perlu sosialisasi terhadap hal itu. Jadi oleh karena itu kami dari fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui dari dua ini adalah karton duplek. Terima kasih. Oke, makasih Pak Gaus, fraksi Partai Amanat Nasional. PKS.
kasih pimpinan. Kami tetap berpendapat dengan banyaknya isu, adakah akrilik dimungkinkan? Akrilik. Yang pertama itu. Yang kedua, pimpinan, akan sangat baik karena kita sudah menetapkannya jauh-jauh hari. Ini dijadikan dasar bagi penguatan UMKM kita. Jadi kalau bisa tidak tersentral. Biarkan tiap daerah mendapatkan peluang menghidupkan ekonomi dengan mendapatkan order dari kotak suara kita. Kalau surat suara mungkin sulit Pak Ketua, tetapi kita pandangan saya tidak harus seragam, tetapi diberikan kewenangan kepada KPUD untuk menetapkan mana yang layak. Penting sekali, uang yang besar ini betul-betul dirasakan oleh UMKM di daerah masing-masing. Terima kasih Ketua. Baik, terima kasih. Jadi maksudnya setuju Pak Ngain? Akrilik? Jadi nggak setuju ini? Akrilik tuh nggak disebut ya kemarin ya, cuman akrilik apa? Akrilik tuh bisa plastik injeksi itu masuk akrilik nggak ya? Enggak ya? Ya. Iya, tapi bahan dasarnya kan plastik juga akrilik itu. Iya kan? Baik. Demokrat. Makasih Ketua. Pertama saya lihat bahwa kalau ini disebut kedap air, kalau saya tes tadi menurut saya bukan kedap air, walaupun teman-teman bilang kedap air. Kalau saya lihat sih bukan kedap air nih. Kalau kedap air harusnya airnya kalis gitu ya, apa namanya, lari dia. Kalau ini karena disiramnya sedikit ya, nggak usah itu, ini juga disiram sedikit tetap aja, nggak apa-apa gitu loh. Jadi ini menurut saya bukan kedap air istilahnya. Yang kedua soal ukuran. Saya nggak tahu kenapa ukurannya jadi segini. Apakah ini sudah dipasin, dihitung kalau misalnya kan maksimum 300 suara itu per TPS itu maksimum. Apakah sudah dites atau bagaimana gitu. Nah itu yang kedua ya. Yang ketiga kalau memang masih ada kemungkinan untuk berubah, saya pikir sih saya juga ada condong juga ya supaya dia lebih transparan, full transparan, kelihatan akrilik atau plastik seperti itu. Tetapi ya benar-benar kelihatan dari luar itu lebih menjamin. Belum lagi ini karena dilipat-lipat, pada saat lipatan-lipatan itu kedap airnya itu kalaupun diklaim ini kedap air itu akan berubah. Tadi kita udah lihat, begitu kita siram di lipatannya udah langsung masuk air. Ya, jadi ini bukan kedap air menurut saya. Jadi soal kita sepakat atau tidak saya kira sih kalau saya berpendapat kalau memang kita mau lebih baik ya harusnya lebih baik lagi. Ya, ini kita meminta hasil verifikasi dari masing-masing verifikator yang ditunjuk oleh masing-masing fraksi. Kira-kira itu, nanti mereka yang jawab. PKB. Yang pertama memang soal daya tahan, kalau dibandingkan akrilik memang jauh lebih baik akrilik. Cuma pertanyaannya jika dibandingkan budget harga yang alokasi kita punya, tentu harus dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, tapi kalau tanya pribadi, saya lebih suka akrilik kalau tanya pribadi. Tapi dari sudut budget kan kita harus realistis juga kemampuan negara untuk membiayai itu. Sehingga yang kedua, tinggal ini disempurnakan saja pertanyaan Pak Ongku tadi. Jadi kalau ada air netes masih tetap di situ atau ngalir gitu kan. Jadi kalau tadi yang dimaksud air nempel itu ngalir. Kalau air ngalir ini berarti harus diapain itu. Cuma nggak tahu itu nanti dari sudut penganggarannya bagaimana. Maksudnya mungkin untuk menghindari kemungkinan air numpuk di situ sehingga berubah kekuatan atau daya tahan kotak itu. Saya kira itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Izin Ketua. Langsung aja Pak. Nasdem. Ya. Terima kasih Ketua. Setelah menyaksikan fisiknya tadi, secara prinsip ukuran oke, peningkatan ketebalan kualitas dibanding 2019 sudah ditingkatkan ketebalannya, hanya menyangkut kedap airnya.
kalau saya boleh contoh, boxnya kue ini jauh lebih kedap daripada itu. Nah, maksud saya, agar resiko ke depan kait dengan tingkat kebasahan di saat pelaksanaan, apa kok pakai ukurannya box ini aja. Kalau box ini kasih air mengalir Ketua, tapi kalau itu berhenti. Saya kira itu Ketua. Terima kasih. Iya, ya. Saya baru tahu nih ada istilah tingkat kebasahan itu. Luar biasa Pak Amin ini. Iya. Terima kasih. Jadi ada catatan-catatannya ya. Kemudian dari Gerindra. Terima kasih pimpinan. Yang pertama kita sudah coba tadi cukup kuat. Kemudian besarnya juga sudah dihitung tidak terlalu kosong. Artinya kalau 300-400 suara itu masih cukup jumlah yang di dalamnya. Tapi soal kalau memungkinkan waktunya, ya saya kira lebih baik umpamanya disampaikan oleh kawan-kawan tadi pakai tidak menggunakan ini. Tapi karena memang ini mungkin anggaran dan waktunya susah, saya kira memang saya sependapat dengan kedap airnya itu harus di betul-betul oke gitu. Tadi saya lihat tadi itu masih agak tidak licin. Kemudian juga pengamanan angkutan juga harus menjadi perhatian. Ketika angkutan itu kalau daerah air dibungkus pakai apa supaya mereka tidak pada saat tertentu itu tidak mengganggu atau tidak merusak kotak suara. Jadi pendukungnya juga penting menjadi perhatian. Saya kira oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joviadi. Fraksi Partai Golkar. Baik, terima kasih Ketua. Persoalan kedap air kami tidak akan bahas atau beda soal bagaimana itu kedap atau tahan. Tetapi kalau melihat formatnya kotak suara itu, pertanyaan kami adalah bagaimana agar ketika terjatuh dibawa ke perairan pedalaman, kemudian air tidak masuk. Karena di situ ada sambungan-sambungan yang masih lubang di dalamnya. Ini berpotensi untuk merusak susu atau surat suara. Nah, ini harus diperhitungkan, ya. Sambungan-sambungan baik itu panjang, lebar, termasuk di lubangnya. Ya, bagaimana pengamanan lubang ini? Jujur ini lubang harus kita jadi perhatian khusus. Jangan hanya karena tidak bisa melindungi lubang, masuk air. Nah, kemudian, izin Ketua, pemilu ini masih menggunakan Undang-Undang 7 2017. Pertanyaan kami, ketika tahun lalu 2019 muncul tentang kotak suara dengan kardus, ada beberapa pro dan kontra. Bagaimana dengan yang menggunakan plat? Katanya terlalu berat, lahir kebijakan kardus, ya kan? Lah, sekarang ini tadi saya mendengar uraiannya, antara kartu suara, kotak suara 2019 dengan sekarang, ini kok menjadi lebih berat lagi dibandingkan dengan plat kemarin 2019 lebih ringan. Nah, pertanyaannya ini yang 2024 kenapa memilih spesifikasi lebih berat? Jangan sampai terjadi dalam tanda petik permainan vendor untuk kunci spek gitu loh. Karena dia kuasai pabriknya dengan ukuran sekian, ketebalan sekian, berat sekian. Ingat itu. Nah, kemudian kedua, tadi masih tentang lubang. Saya ingin tanya pengaman sisi-sisi termasuk lubang memasukkan. Saya heran ini KPU paling pintar membuat lubang. 2019 yang lalu kan sudah banyak dimasuki bolak-balik surat suara itu. Kenapa kok milih yang lubangnya sama begitu loh? Ya, kenapa tidak milih yang lebih sempit lagi? Kalau nggak salah lebih sempit ya. Iya kan? Kenapa tidak memilih yang lebih sempit lagi? Karena apa? Ya kalau Pak JK bilang lubangnya lebih kecil gitu ya. Kemudian pengamatan kami terhadap jendela. Tadi saya mengikuti, saya mencermati dan saya mencatat, Pak Sekjen, mohon maaf.
kalau nggak salah jendelanya lebih kecil. Pada saat muncul kebijakan kardus, publik merespon, kok bisa-bisanya pakai kardus? Bagaimana pengamanannya? Belum lagi soal gembok. Ya, gembok tadi saya tanyakan, kok tidak ada? Kita pakai gembok aja di soal, wong kardus kok digembok? Gitu loh. Kalau orang Jawa bilang begitu. Sekarang ini berubah jadi kabel tis. Bagaimana jaminan keamanannya? Terus kemudian jendelanya, lubang jendela, dulu lebar. Kok sekarang jendelanya dibikin lebih sempit? Apakah ini menjamin transparansi tentang akurasi kotak suara ini? Ya, ini mohon maaf, kacamata kami, kacamata pengawasan, curiga boleh gitu loh. Tapi menuduh jangan. Saya minta ada penjelasannya. Lalu tadi jendela untuk ngintai. Kalau lebar itu kan ngintai Pak JG atau siapa yang ada di situ. Maksudnya nama di dalam surat suara itu kan gampang. Oh itu ada Pak JG di dalamnya gitu. Tapi kalau sempit kita nggak ngerti ngumpet di mana itu Pak JG. Terakhir penggunaan kabel tis tadi sudah saya sebutkan. Bagaimana jaminan keselamatan kabel tis ini? Baik. Terima kasih Ketua. Ya. Terima kasih Pak Agung. Jadi ini nggak pakai gembok ya? Oh plastik. Kabel di situ yang kayak di bawah itu. Oh ya. Pak, terakhir, Pak ada kelewat Pak. Selain besaran jendela Pak, jenis plastik jendela ini apa Pak? Pakai kertas rokok kah? Pakai kertas mika kah? Ukurannya berapa? Ukuran berapa gitu? Ya. Terima kasih. Tadi ada tadi itu. Terima kasih. PDIP. Terima kasih Ketua. Jadi saya kira kita sudah diskusikan ya, kalau mau paling aman ya seperti pemilu 2004, 2009 itu. Pakai aluminium ya, tetapi kan problemnya kita sudah tahu juga biaya sewa gudang tinggi, pemeliharaannya juga tinggi dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu dicarikan alternatif yang tetap menjaga keamanan surat suara. Nah, menurut saya secara teknis kacanya itu, ini kan nanti harus diawasi. Kalau surat suara kosong begini, orang nggak peduli Pak. Kalau sudah ada surat suara yang masuk itu, itulah yang mesti kita bisa awasi dengan baik. Nah maka kacanya mesti ke bawah itu, kaca apa plastiknya yang transparan itu. Jadi setiap surat suara masuk, saksi itu bisa mengawasi, jatuh beneran atau tidak, kan begitu, sampai ke bawah atau tidak. Nah maka yang paling penting di bawah itu. Jadi bisa saja tulisan tentang TPS nomor berapa dan seterusnya itu dipindahkan ke atas. Ya, sehingga saksi kita lebih mudah mengawasi saksi seluruh partai yang ada. Nah, saya kira itu soal kedap air, tanah air dan sebagainya. Tadi saya kira dijelaskan, mungkin tinggal diperbaiki kekurangannya sedikit-sedikit ya. Dan keamanannya juga terkait dengan kunci. Nah, perlu dipikirkan dengan baik apakah model yang seperti itu atau kunci gembok biasa itu, tetapi ada kode-kode tertentu yang bisa dipahami bahwa kunci itu memang secara otomatis juga bermakna segel gitu, sehingga tidak bisa dengan mudah dirusak atau diduplikasi dan seterusnya. Saya kira itu Ketua. Jadi prinsip setuju. Izin Ketua nambah dikit aja. Mengenai plastik yang tadi saya lupa. Ini plastik ini dengan bodi daripada duplex tersebut, itu sejauh mana dia menyatunya? Maksud saya itu begini, apakah dia misalnya nih didorong atau ditarik, bisa lepas kemudian diselipkan lagi kembali gitu. Itu pengen tahu. Ya. Bawaslu. Izin Pak Ketua. Kalau dilihat dari transparansinya, maka plastik untuk melihat surat suara lebih bagus tahun 2019. Jadi kelihatan semua surat suara yang masuk ke dalam ini. Dan saya lihat di sini, saya belum melihat ke dalam, lebih terang yang 2019 daripada yang 2024. Untuk melihat ke dalam. Plastiknya? Iya. Kalau bahan yang saya serahkan semua pada KPU. Terima kasih. Ya. DKPP ada catatan? Terima kasih Ketua. Lewat saja, saya sepakat sih dengan Bawaslu. Kotak
jendela itu mungkin kalau diperpanjang, bukan diperlebar ya, diperpanjang, sehingga tahu urutannya kertas suara yang masuk. Diperlebar saya kira nggak perlu, diperpanjang. Agak ke atas dan ke bawah, sampai titik atas dan titik bawah. Saya kira, tapi apakah itu bisa menjamin tambah kuat atau tidak, lah itu yang harus kita teliti. Diperpanjang saja. Jadi maksudnya Pak Arief tadi hingga ketahuan apa namanya surat suara itu jatuh. Itu saja. Terima kasih, Men. Baik. Pemerintah. Pimpinan, terima kasih. Pertama, tentu kita soal alat-alat perlengkapan ini tujuannya kan bagaimana memastikan bahwa pelaksanaan pemilu itu menggunakan alat-alat yang memungkinkan asas pemilu itu berjalan. Lu berjurdil itu intinya sebenarnya. Kalau kita mau cari kelebihan dan kelemahan seluruh alat-alat pasti selalu ada. Tidak pernah ketemu kita yang ideal. Tetapi kan ada beberapa aspek yang harus diperhitungkan, termasuk kesiapan anggaran dan pemilu itu istilahnya Pak Arief itu ajak gitu. Jadi ini sudah biasa dilakukan. Kita sudah tahu kelemahan kelebihannya. Nah kekurangannya sudah coba diatasi oleh kawan-kawan KPU. Bahwa misalnya bulan Februari tahun 2024 diperkirakan musim hujan misalnya. Tentu kita harus sudah mengambil antisipasi itu. Apa yang dilakukan harus dilakukan kalau musim hujan. Dan apa yang harus dilakukan kalau kita membawa barang ini melalui air. Begitu udara dan seterusnya. Artinya untuk menyelamatkan proses ini tidak berhenti soal kotaknya saja. Maka oleh karena itu sesuai dengan tugas dalam undang-undang, kami juga Kementerian Dalam Negeri, Pak Menteri sudah membuat surat tertulis pada seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia untuk memberi dukungan kepada kawan-kawan penyelenggara pemilu, termasuk memastikan alat-alat perlengkapan ini bisa sampai di TPS, bisa dibantu memberikan dukungan. Saya kira kami prinsip menerima pimpinan, tinggal hal-hal tadi masukan yang memungkinkan terjadi di lapangan itu kita antisipasi. Saya pikir positif saja masukannya. Makasih pimpinan. Ya. Izin tambah sebentar. Saya. Oh, silakan. Ada pertanyaan tadi kenapa kotak suara kalau kita masukkan ketiga surat suara pasti masih di bawah. Tapi kotak surat-suara ini juga berfungsi untuk memasukkan formulir ke dalam kotak suara. Jadi nanti kalau apa-apa formulir juga dibuka dari kotak suara. Nah jadi bentuknya agak besar seperti ini. Nah itu juga harus perhatikan formulir-formulir yang masuk jadi kelihatan juga ketika masuk ke dalam kotak suara. Karena pada kejadian hanya surat suara yang masuk, formulirnya dibawa. Itu yang tidak boleh juga dalam aturan di PKPU-nya kalau tidak salah. Kemarin beberapa kejadian kami temukan di lapangan karena tidak bisa dilipat, tidak ketidaktahuan teman-teman KPPS. Jadi formulirnya dibawa, kotak suaranya dengan surat suara. Padahal formulir harus dimasukkan ke dalam kotak suara, surat suara. Itu yang beberapa kejadian di lapangan yang kami awasi kemarin pada tahun 2019. Demikian Pak Ketua. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi saya kira intinya sebetulnya begini ya sebelum dijawab nanti, dan sebetulnya nggak perlu banyak-banyak jawabnya. Ini kan catatan masukan saja. Prinsipnya adalah semua logistik pemilu ini kan kita buat sebaik mungkin agar memenuhi syarat-syarat atau tadi azas pemilu. Simpelnya adalah pertama aman dulu ini, secure, ya, secure itu kotak-kotak atau apapun itu menjamin suara atau aspirasi yang disampaikan masyarakat itu tidak berubah, kan kira-kira gitu, terjaga. Nah, terjaga dari apa? Terjaga dari macam-macam alam, air, kemudian yang lain-lain lah, segala jenis air, kira-kira gitu. Dan juga terjaga dari intervensi. Kalau ada orang mau merekayasa dan segala macam kan itu. Jadi ini harus aman, kuat, tidak gampang dirusak dan segala macam itu. Termasuk transparan. Ya orang kan mau lihat sebetulnya. Makanya tadi pertanyaannya, kenapa plastiknya lebih kecil? Apakah memang kalau memang secara teknologi bisa walaupun duplek ya lebih transparan itu lebih bagus. Nah, cuman tadi pertanyaannya Pak
Ongko itu ya walaupun ini teknis ya gimana cara. Pokoknya intinya adalah seperti itu. Semua orang, kalaupun transparan itu kan semua orang saling mau lihat, saling jaga supaya tidak ada kemungkinan untuk dilakukan rekayasa, kira-kira begitu. Ya menurut saya catatan-catatan saja, intinya itu tadi berbagai masukan. Nah soal pilihan duplek atau apa tadi namanya ini plastik injeksi ya, atau usulan akrilik, ya kemarin waktu kita konseling Pak Mardhani itu udah dipertimbangkan, termasuk juga soal anggaran dan pengadaannya, waktunya. Jadi kalau misalnya satu lagi juga pasca setelah itu, ya ini waste atau bisa di daur ulang dan seterusnya. Makanya dengan pertimbangan kemarin itu, walaupun kita masih ngasih opsi plastik ini, makanya kita suruh bawa dulu contohnya. Nah tadi memang saya nggak tahu, saya baru lihat ini yang injeksi ini. Tadi sekilas Pak Sananya bilang itu sih katanya kontainer gitu, bukan ini. Bentuknya kayak kontainer, kayak tempat filing gitu. Nah, jadi saya kira itu ya kan tadi semua kita dengan berbagai pertimbangan dari dua pilihan ini yang memungkinkan adalah karton duplex ini, ya menurut saya kita sepakati saja dengan catatan tadi itu. Jadi masukan dari semua ya perwakilan fraksi dan masukan dari Bawaslu, DKPP dan pemerintah itu jadi catatan buat KPU. Termasuk yang disampaikan Pak Mardhani. Kemarin juga sudah sampaikan di konseling, sebisa mungkin karena memang ini waktunya tidak banyak, ya. Kalau memang bisa didistribusikan pengadaannya di daerah, itu silakan saja, tetapi tetap penanggung jawabnya itu KPU RI supaya menjaga tingkat keamanannya itu. Jadi yang bertanggung jawab cuma satu. Jadi kalau ada apa-apa ya memang nggak bisa bertanggung jawab. Wah itu urusan daerah segala macam gitu. Nah bahwa pendistribusiannya pengadaannya di daerah, yaitu tanggung jawab si pengadaan sama si pemesan penanggung jawab utama, kira-kira gitu. Wah, izin jelas sebentar Tuan. Jangan lama-lama Pak. Udah. Enggak, sebentar. Terkait dengan pengadaan tadi, mau di distribusi pusat maupun di plot di daerah, kemarin dalam kunjungan spesifik kita kesiapan pemilu, kawan-kawan komisioner daerah itu menanyakan tentang komitmen pemerintah membuat regulasi penyederhanaan pengadaan barang jasa pemilu. Selesai. Ya, itu nanti udah dibuat kalau nggak salah itu. Oke, sekarang kita masuk ke kertas suara. Contohnya udah ada di situ. Ada mau lihat lagi mewakili fraksi atau ada yang buka ditunjukin gini-gini? Iya, KPU izin gitu, KPU yang silakan buka menyampaikan. ditunjukin. Terus mikroteksnya itu di tempat mana supaya kita juga tahu yang asli sama yang palsu. Satu-satu dulu, DPR RI dulu. Ini DPR RI. Hah? Belum lah. Ini kan dummy. Belum. Iya, kalau mikroteksnya sekarang ya pasti udah ada yang ngerjakan berarti. Udah ambil berarti kan gitu.
Ah. Oh, sini. Bang Muras samping, mau dipoto dari situ Bang Muras. Gua nggak dapat nih Pak Ketua. Udah, nggak apa-apa. Buat kita suara yang asli yang penting. Dan milih kita itu yang penting. Iya. Oke, sekalian formulir ada formulir. Ukurannya nanti sebesar yang ada di data di TPS untuk hitung siting itu loh. Yang sering hilang mana? Yang sering hilang ini apa ini? Yang sering hilang ini ditambah di balai desa langsung hilang. Udah Pak Idam, nih. Ini yang sering hilang. Cocok berapa itu? 5. Pancasila. Berarti setuju proporsional terbuka. Coblosan 5. Kalau nanti jangan terlalu banyak. Kemarin yang bikin meninggal tuh rekap tuh kebanyakan. Iya. Harus benar-benar simpel nih rekap kita nih. Kalau kebanyakan yang meninggal nanti. Karena menurut kan tangan asli ya, Pak Mardhani? Iya, tangan asli ya. Isi rekapnya bayangan nggak? Sejumlah partai. Saksi DPD, saksinya. Udah, cukup ya, cukup. Cukup ya. Coba diangkat Pak, diangkat terus diputer. Iya. Cukup ya, cukup. Oke. Siapa? Hah? Ini 4 nih, bisa 3 aja. Cukup ya, cukup. Ya. Saya mau ngingatin aja, Pongku, mau ngingatkan, bapak-bapak kan kemarin
udah ngikutin ini, ngalamin. Udah cukup lihatnya, jangan lama-lama. Nanti dianggap loh kemarin terpilih nggak lihat kertas suara katanya. Oke, baik. Jadi tadi coba dijelaskan tadi yang ditanyakan oleh Pak Arief. Perubahan dari 24 formulir ke 6 formulir, 6 ya? 24 jadi 6 itu apa aja yang disatukan dan segala macam itu? Silakan. Satu lagi Ketua, biar sekalian. Oh, baik ini. Soal terkait ini. surat suara. Ya. Apa itu? Silakan. Silakan. Soal surat suara itu kan 4 kolom 5 baris. 4 kolom 5 baris. Setiap baris selalu dimulai dari paling kiri. Betul ya? Kecuali yang barima. Baris terakhir. Baris terakhir tidak dimulai di paling kiri tapi dimulai dari tengah. Pertanyaan saya kenapa berbeda? Sementara baris 1, 2, 3, 4 itu sama mulai dari kiri, memang kolomnya 4 itu kan. Apakah karena kolomnya cuma 2 yang baris kelima itu sehingga diambil proporsional tengah gitu kan. Ini kita pengen tahu saja supaya ada penjelasan. Ini kelihatan sepele tapi ketika baris kelima berbeda posisi awalnya tentu kita ingin tanya gitu kan. Itu saja Pak Ketua. Ya. Itu. Nah, ya ini Pak apa namanya ini? Pak Yanor ini halus. Dia nggak nanya itu, sebetulnya jangan gitu dong, ya kan? Kalau skop politik itu berpengaruh tuh. Kalau semua orang lihat satu gitu awalnya dari sini. Walaupun penempatannya itu berbeda. Nah, tapi saya kira nanti bisa dijawab. Benar juga. Itu ada pasti coba orang melihat sesuatu itu kalau dari awalnya pakemnya sama, pas terakhir itu pasti ada ini gitu. Nah, Ketua, ya. izin. Iya. Soalnya tadi pada saat kotak suara verifikasi kotak suara, Pak Samsur Rijal semangat. Pas lihat kertas suara kayaknya udah nggak ada penting, mungkin udah di tengah soalnya gitu kira-kira mungkin. Izin Ketua. Ya. Interupsi. Menambahkan apa yang disampaikan Pak Yanwar, supaya space itu adil sama, dari tepi semua yang 20 tetap ada kotaknya, tapi tidak ada keterangan apapun, sehingga di situ tidak ada identifikasi yang bisa disosialisasi secara spesifik. Saya kira masukan ini akan menjadi clear dan fair untuk semua peserta. Terima kasih Ketua. Ya, tapi nanti itu kalau nggak ada penjelasan seolah-olah golput diberi ruang, Pak. Gitu, Pak. Itu aja. Iya. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan merespon dari beberapa masukan dari Bapak Ibu anggota Komisi 2. Satu sebenarnya yang perlu kami sampaikan untuk menjamin keamanan baik dari kotak suara maupun isi yang ada di dalam kotak suara yaitu logistik pemilunya. Nanti dalam proses distribusi kami dalam memasukkan logistik pemilu itu kami masukkan plastik terlebih dahulu. Biar nanti kalau terjadi hujan dan sebagainya potensi-potensi kena air, logistik yang ada di dalam pemilu semuanya itu aman karena kita bungkus plastik terlebih dahulu. Baru kemudian kami masukkan di dalam kotaknya. Berikutnya kotak nanti kalau sudah logistik sudah kami cek dan itu sudah benar dan sudah tepat sesuai dengan kebutuhan barang di setiap TPS, kemudian kami kunci dengan kabel tis, kemudian kabel tisnya kemudian kami segel. Kemudian setelah itu kotaknya kami bungkus plastik lagi. Plastik mas, itu kami bungkus lagi.
Jadi dalam proses perjalanan, baik itu naik armada darat truk, kemudian armada laut, kapal, dan sebagainya, itu dalam posisi kotak surat suara ini dalam posisi dibungkus plastik, terbungkus plastik, transparan plastiknya. Dan pengalaman itu sudah kami lakukan di pemilu 2019 dan pilkada 2020. Kami memahami sepenuhnya karena di bulan Februari itu pasti cuacanya, musimnya masih musim penghujan. Itu mendasari beberapa pengalaman, jadi kami akan memastikan Bapak Ibu terkait dengan logistik surat suara, formulir semuanya dalam posisi terbungkus plastik rapat di dalam kotak. Kemudian kotaknya kami bungkus plastik lagi. Itu. Untuk izin Ketua. Izin Ketua. Ada yang saya tanyakan dikit. Tadi ada keraguan saya, barangkali kurang mengerti. Surat suara yang dibungkus dengan plastik itu setelah dicoblos, diambil lagi, baru dibungkus. Kan itu sebagai sebuah kerawanan ketika mengeluarkan surat suara yang sudah tercoblos. Atau memang plastik yang memang sudah ada, seperti kita membuat kantong tong sampah kita di rumah, kita letakkan plastik, baru diisi sampah. Atau bagaimana nih? Penjelasan teknis itu. Iya, izin Pak, jadi surat suara itu setelah disortir, kemudian dilipat, berikutnya masuk di dalam sampul, Pak. Makanya ada logistik sampul surat suara. Kemudian sampulnya kami segel, Pak. Baru setelah masuk sampul, baru masuk di dalam kotak surat suara yang sebelumnya kami plastiki dulu. Jadi tidak hanya surat suara yang masuk di dalam plastik, tapi seluruhnya, termasuk formulir-formulir penting tadi. Jadi untuk memastikan di dalam kotak itu sudah ada lapisannya plastik, rapat. Jadi misalnya taruhlah nanti ada kerusakan-kerusakan kotaknya itu sudah terlindungi dulu di logistiknya di dalam surat suara itu. Dan setelah itu pun kotaknya masih kita bungkus plastik lagi, Pak. Itu. Jadi ini untuk menjawab tadi kedap-kedap itu loh. Betul. Ya, betul. Ini nanti di dalamnya juga dilapisi plastik kira-kira betul. gitu. Iya. Oke, lanjut. Iya. Selebihnya kami menerima masukan Bapak Ibu semua terkait tadi soal desain surat suara, terus kemudian kotaknya itu, jendelanya itu yang untuk PVC-nya, transparannya, itu sebenarnya kan semakin lebar maka kekuatan kotaknya juga akan berbeda. Kalau semakin agak mengecil sedikit kekuatannya juga beda karena ketopang dupleksnya, karton dupleksnya itu. Maka kami hanya mengurangi sebenarnya 3 cm dan ke bawahnya cuma 5 cm. Itu demi kekuatan kotak agar lebih kokoh dibanding dengan kotak yang pemilu 2019. Tetapi kalau ada masukan lain, ya kami pasti siap menerima. Terus posisinya apakah diletakkan di bawah atau di atas atau di tengah, kami siap nanti yang disepakati apa. Tapi prinsipnya secara umum kami memperbaiki spesifikasi kekuatan kotak suara dibanding dengan pemilu sebelumnya. Pak Ketua barangkali nambahin. Demikian Pak Ketua. Baik. Ketua izin Ketua. Silakan. Pertanyaan Mas, desain surat suara kita ini tegas, proporsional, terbuka ya? Yeah. Coba Bu Reska pernyataan ini dikirim ke Denny Indrayana, Pak. Iya. Baik, soal PKPU logistik saya kira selesai ya.
Nah, Izin sekarang- pimpinan nambah sedikit. Hasil. Oh, silakan. Jadi di dalam SOP nanti kita sudah siapkan sebagaimana pemilu dan pilkada yang sudah tentang apa saja ketika distribusi itu di dalam kotak. Kemudian di dalam kotak itu ada 2 kategori, di dalam sampul atau di luar sampul. Demikian juga ketika setelah pemungutan penghitungan suara selesai, apa yang ada dalam kotak harus di dalam sampul dan apa yang dalam kotak di luar sampul dan kemudian apa yang ada di luar kotak. Jadi secara SOP masing-masing nanti kami siapkan supaya teman-teman anggota KPPS itu tidak terlalu bertanya-tanya, sudah ada manualnya tentang apa ketika diterima kotak suara dibuka itu dalamnya isinya apa saja dalam sampul dan di luar sampul. Demikian, terima kasih. Baik. Ketua. Silakan. Ya, interupsi. Satu saja, karena begini, ini kan kita pernah COVID agak lama. Nah, sebentar lagi pemilu. Nah, saksi kita ini akibat COVID, 60% penglihatannya kurang bagus. Maka formulir C1-nya agak diperbesar gitu. Itu terlalu kecil, tidak bisa dibaca. Ya. Jadi oleh sebab itu C1-nya diperbesar, supaya nanti ketika menyalin dari formulir di pleno itu, plano, keseringan pleno gitu. Jadi C plano itu ke C1-nya terbaca dengan baik. Tadi kalau contohnya itu terlalu kecil. Gitu. Terima kasih. Bisa ya? Itu kan A4 ya kalau nggak salah ya? Dulu A4 juga ya? Sama. Sama? Oke. Izin menambahkan, jadi terima kasih. Dari segi rumusan kata-kata yang di situ nanti kami cek ulang supaya disederhanakan supaya tulisannya makin besar. Yang kedua, untuk C hasil yang ukurannya kuarto atau A4 tadi itu dalam perencanaan kami nanti supaya salinannya tidak supaya standar akan kami siapkan sewa mesin untuk menyalin itu ya semacam scan atau fotokopi sehingga bisa mempercepat, tidak menambah beban teman-teman KPPS. Kurang lebih demikian. Tapi intinya untuk memudahkan membaca tentu kami sederhanakan tulisannya supaya tulisannya makin besar. Demikian, terima kasih. Baik. Tadi yang dari 24 ke 6 sudah jelas yang belum ya? Apa aja yang dikurangin? Kalau itu formulir untuk kampanye? Iya, iya. Tadi kan ada pertanyaan itu, kira-kira apa saja itu yang di... Ini kan masih topik logistik. Itu itu kampanye ya? Kampanye. Oke, baik. Saya kira cukup ya. Sedikit Pak Ketua, tambahan Pak Ketua. Silakan. Ini untuk langsung aja Pak, untuk hemat waktu. Untuk Pak Dirjen, ini sejauh mana aturan untuk pengadaan perlengkapan ini sudah diakomodasi oleh pemerintah? Karena kan ini harus selesai dengan cepat barangkali. Kita ingin informasi sejauh mana aturan untuk pengadaan ini. Yang keduanya untuk KPU, tolong kami diyakinkan bahwa pencetakan perlengkapan ini dan distribusinya ke TPS-TPS bisa tepat waktu. Karena Bawaslu untuk tahun 2019 kemarin menyampaikan masih cukup banyak yang telat gitu ya, dari perlengkapan itu ke TPS masih telat banyak. Jadi bagaimana Pak KPU bisa meyakinkan kami bahwa pencetakan akan selesai dengan aman, kemudian pendistribusian juga akan selesai dengan lancar, baik, dan sesuai. Terima kasih. Terima kasih. Pak Amin. Terima kasih Ketua. Saya hanya menambahkan tadi kotak suara sudah, kertas suara sudah, bilik suara yang belum kita pastikan karena lebih gede kertas suaranya itu juga menyulitkan bagi pemilih Ketua. Nah, supaya diperagakan juga di situ ukurannya, bilik suara itu ada di sana kok nggak dibawa tadi. Ya. Terima kasih Ketua. Bilik suara ada? Ada. Jadi
pakai karton duplex juga, bukan sarung BHS. Gitu Pak Gaus, udah ada contohnya. Nah, jadi apa Ketua KPU? Jadi tadi yang waktu konsinyering disampaikan Pak Gaus soal sarung itu sama sebenarnya tadi yang disampaikan Pak Muras. Jangan sampai ada logistik mulu yang tidak sampai kepada pelosok terdalam, kira-kira gitu. Ya, kena Pak Amin yang minta pertama, Pak Amin yang memperagakan Pak, silakan Pak. Dari ditutup, dibuka, tutup lagi Pak. Iya, dan masukin ke kotak suara Pak. Iya. Ini yang belakang nggak kelihatan. Oh. Ya ini terlalu sempit. Kalau saran sih sempitnya ditambah. Sempitnya diperlebar. Iya. Ini udah ditambah lebih kecil Pak. Ya diperlebar aja. Karena nyoblos itu kan harus di dalam bilik. Nah kalau ini kan udah di luar bilik. Kalau pas yang di bawah yang dipilih. Ini saran saya. Pilih hari. Izin Ketua sambil dikomentar. Ya. Kalau kita lihat ini dengan 5 kotak suara, mohon KPU Pak Ketua. Ya, silakan. Pak Sari. Kalau kita sambil melihat ini yang dipraktekkan langsung nih oleh Pak Ongku ini sekarang, ruangnya agak terlalu sempit karena kita kan punya 5 surat suara yang mesti kita kembangkan itu. Jadi ini kita lihat pas sekali dengan 1 surat suara. Di mana kita mau meletak, dan ini membuat para pemilih gugup. Jadi yang kita rasakan itu bahwasanya mereka itu punya beban psikologis, apalagi yang dari kampung, orang tua segala macamnya. Jadi barangkali ini patut dipertimbangkan apakah besarnya atau bagaimana. Terima kasih Pak Ketua. Ngepas sekali Pak, ngepas sekali itu. Tercoblos 2 kali. Ya.
di pajangan ke depan. Ya. Jadi partai yang berada paling bawah itu terganggu dia. Karena ketika mau dibentangkan ke atas, ruangnya nggak ada. Sehingga terpaksa dilipat. Ya. Bawah? Berbahaya dia. Bisa batal semua. Ya betul, betul Pak. Nomor 17 ya. Kalau yang selama ini yang jadi agak leluasa gitu. Itu khusus di Padang pakai BAS. Apakah karena distribusi barangnya yang atau kami juga cukup. Iya cukup. Dan mejanya kan bukan meja ini, meja kan panjang nanti. Gitu. Oke. Iya cukup. Apa? Pak Ketua izin, itu cukup Ketua. Ya. Cukup. Baik. Izin Pak Ketua. Silakan. Yang kami temukan di lapangan, ini hampir sama seperti yang 2019. Tapi masalahnya, di tempat-tempat TPS terbuka, di belakangnya itu bolong. Di belakangnya bolong, nggak ada kain atau spanduk di belakang nutupi. Nah, ke depan, sepertinya teman-teman KPU harus dimasukkan dalam juknis pembuatan TPS, di belakang terus ditutup dengan spanduk atau apa. Iya, sehingga kemudian tidak bisa dilihat dari belakang. Dari belakang, karena berapa kali kami melakukan di lapangan, kami temukan tidak ada pelindung di belakang, sehingga orang bisa lihat dari belakang dia nyoblos apa. Itu yang jadi masalah. Izin Pak Ketua. Ya, yang namanya bilik itu kan kamar sebenarnya. Bilik itu. Ya kan? Nah, cuman ya ini bilik-bilikan lah kira-kira begitu kan. Ya sebenarnya kalau bilik itu ya ditutup, bawah belakang tutup, nggak orang lihat masuk gitu loh. Seperti yang di tempatnya Pak Gaus, mungkin karena pemahaman di Sumatera Barat bilik itu kamar beneran, maka pakai sarung, kan kira-kira begitu. Kain panjang kan tutup. Nah saya nggak tahu, ya apakah masih bisa direkonstruksi ulang yang namanya bilik itu. Misalnya berapa, biasanya berapa ya, satu ini berapa ya? 4 bilik. 4 bilik. Nah 4 bilik itu. Izin pimpinan. Silakan, gimana? Nanti pengaturan tentang penempatan bilik suara harus menghadap, maksudnya menghadap itu bagian yang tidak ada dindingnya, yang di sebelah sana itu harus menghadap tempat yang nggak ada orang, itu diatur di PKPU tentang pemungutan suara, bukan di PKPU tentang apa ini namanya logistik, betul. Termasuk belakangnya, tutupnya belakangnya. Ya, belakang. Tapi nutupnya belakang pakai logistik? Enggak. Kalau belakangnya tembok kan lebih aman lagi. Betul. Ketua izin Ketua. Silakan Pak. Ya. Hari ini, sore ini, KPU kan sudah memperagakan bahwa yang dimaksud dengan bilik suara itu bukanlah bilik. Apa yang artikulasi yang Ketua sampaikan. Menurut hemat saya ini cuma sekat saja ini, bukan bilik. Iya. Oleh karena itu malah ini memperparah lokasi tempat bilik suara itu sendiri. Di Sumatera Barat Ketua, barangkali ini juga di sayembarakan malah. Mana tempat-tempat TPS yang bagus, pakaian adat dan lain sebagainya. Ada tuh Ketua. Jadi masyarakat. Jadi bagaimana kalau karena ini belum disahkan anggarannya, atau artinya kalau ini memang mau disahkan anggarannya, bagaimana kita distribusikan anggaran itu kepada KPPS?
Dia yang membuat bilik suara itu, berapapun anggaran kita serahkan. Jadi dia bisa misalkan mensubsidi terhadap kekurangan atau malah lebih karena bersifat pinjaman. Dia melakukan apresiasi dari masing-masing yang bersangkutan. Jadi kalau saya memahami tadi ini bukan bilik suara, itu sudah pasti. Kita menginginkan bahwa ketika masyarakat melakukan pilihannya berada di bilik suara. Apa yang dimaksud dengan bilik suara? Sebagaimana yang Ketua sampaikan. Ini bukan bilik. Oleh karena itu mungkin kita anulir, anggarannya kita distribusikan kepada masing-masing itu. Berapapun anggarannya, apakah dia itu mencukupi atau tidak, dia melakukan kreasi terhadap model-model yang ada di masing-masing daerah. Supaya berhasil guna, berdaya guna. Tadi kan juga terjadi perdebatan. Ada yang mengatakan sudah cukup, ada yang mengatakan terlalu kecil, dan sebagainya. Dan biasanya di kami itu agak lebih lebar. Nah inilah saran saya. Tapi saya serahkan kepada kita bersama. Terima kasih Ketua. Izin Ketua. Terima kasih. Menyambut yang disampaikan Pak Gaus, kami juga tadi melihat bahwa pengalaman di lapangan yang kami lihat, itu biasanya meja kalau pakai yang beginian, itu mejanya itu paling-paling 60 cm lebarnya. Apalagi banyak yang meja-meja bangku SD itu dibikin. Kalau sudah begitu, itu surat suaranya sampai bablas ke belakang. Nah ini tadi yang saya peragakan bahwa untuk partai-partai yang dari tengah ke belakang, itu riskan. Riskan untuk tercoblos 2 kali gitu loh, karena dilipat. Atau kalau enggak dia akan repot sendiri. Nah oleh karena itu saya sepakat dengan Pak Gaus bahwa bilik ini harusnya memang lebih panjang. Paling tidak lebih panjang ke belakang supaya orang tidak bisa lihat. Dari kiri kanan lah paling tidak ya. Kalau dari belakang biasanya memang ada tembok di belakang atau ada penghalang lah. Tapi benar Pak Gaus, di tempat-tempat kami juga dulu itu ada sayembaranya, berlomba mereka itu. Bagaimana yang bagus dan mendukung jurdil tadi itu. Ya, bebas rahasia itu ya itu dinilai gitu, ada dinilai. Jadi saya dukung tuh apa yang disampaikan oleh Pak Gaus, dan yang jelas ini menurut saya nggak memenuhi syarat menurut saya. Terima kasih. Ya, pertama begini, prinsipnya balik lagi yang pertama tadi bahwa semua logistik atau kelengkapan pemilu ini prinsip utama adalah mendukung azas pemilu. Nah kalau bilik ini kan tadi, ini kan untuk luber itu loh, langsung umum bebas rahasia, orang nggak tahu, orang lain nggak tahu dia milih apa. Jadi oleh karena itu menurut saya harus ada standarisasi yang jelas. Kalau kita sampaikan masing-masing, wah itu nanti, nah sayembara itu nggak ada hubungannya dengan luber. Sayembara itu bagus dan tidak bagus. Tapi bagus belum tentu luber. Luber memang belum tentu bagus. Misalnya tadi ini. Tapi kalau ada standar, ada standarisasi, semua punya batas. Mau lebih dari itu disayembarakan jadi bagus, ya itu silakan saja. Nah, tapi memang nanti mungkin diatur. Saya nggak tahu apakah selama ini mejanya ukurannya diatur apa enggak. Ya. Nah, nanti diatur juga. Ini kan sekarang jumlah partainya kan bertambah. Nah jadi mungkin untuk orang lihat juga harus bisa di ini. Saya nggak tahu apakah mejanya pakai meja SD atau meja SMP atau meja SMA gitu. Tapi nanti diatur jadi standarisasi aja. Silakan. Terima kasih pimpinan. Jadi begini, di dalam pelaksanaan pemungutan penghitungan suara, nanti di PKPU tentang pemungutan penghitungan suara, itu detail-detail seperti itu kita atur, termasuk aksesibilitas saudara-saudara kita yang disable. Jadi misalkan untuk masuk TPS, itu berapa batas minimal pintu, supaya kalau yang pakai kursi roda bisa masuk. Kemudian ketinggian meja, supaya teman-teman yang disable itu secara mandiri bisa milih sendiri, termasuk ketinggian meja untuk penempatan kotak suara supaya bisa mandiri memasukkan surat suara, itu kita atur. Yang berikutnya,
soal apa, katakanlah lomba-lomba untuk layanan kepada masyarakat itu sesuai konteks lokal ya. Yang standar adalah ada biaya operasional TPS. Pemilu 2019 besarannya per TPS itu biaya operasionalnya 1.500.000 dan rencananya untuk pemilu 2024 kita naikkan menjadi 2 juta rupiah. Nah, sebagaimana pengalaman di kota Semarang misalkan, ada kampung namanya Kampung Bergoto, itu kampungnya di tengah kuburan, yang jadi petugas KPPS ya pakai baju-baju ala pocong-pocong begitu. Hari-hari memang hidupnya di tengah kuburan. Nah, mungkin kenyamanannya itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, jadi intinya udah dijelaskan ya. Kita terjawab tadi bilang Pak. Saya gini Ketua. Ya. Saya setuju apa yang Ketua sampaikan tentang standarisasi daripada bilik suara. Standarisasi bilik suara tidak harus seperti ini. Kita buat aja aturan main bahwa bilik suara itu seperti apa. Pertama misalkan tertutup. Antara satu ruangan satu dengan ruangan lain tidak bisa saling mengakses. Misalkan dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan tentang luber. Langsung, umum, bebas, dan rahasia. Kan gitu yang dimaksud Ketua. Kalau ini menurut saya lebih bermanfaat nilai uang yang untuk ini menambah yang apa yang disampaikan oleh Pak Hasyim Asyari. Kata Pak Hasyim Asyari tadi, untuk masing-masing di TPS ada anggaran yang diuntukkan dari KPU kepada TPS. Tadi misalkan taruhlah 2 juta dan sebagainya. Bagaimana kita akumulasikan nilai bantuan yang sekian itu ditambah nilai ini sehingga berdaya guna, berhasil guna. Jadi standarisasi yang dimaksudkan itu bukan karton gitu lah. Bukan seperti ini. Dia punya jarak minimal sekian, minimal. Kemudian tidak punya akses antara depan, kiri, kanan, dan belakang. Dipersilahkanlah kepada masyarakat atau petugas daripada TPS untuk mengartikulasikannya. Jadi maksud dari Ketua itu bukanlah melanggar kita, ada aturan main standarisasi, apakah kata saya kain panjang atau spanduk dan lain sebagainya. Itu saran saya dalam rangka mewujudkan daripada luber yang sebagaimana Ketua sampaikan. Terima kasih Ketua. Iya Pak Gaus. Ketua, dikit Ketua, Saya- Pak Mantu. Sebentar loh. Interupsi. Sebentar. Jadi maksudnya kalau kita nggak punya standarisasi atau standarisasi ya, terus uangnya diserahkan, ya nanti kan kita nggak tahu juga kapasitasnya nanti sulaman kresek disambung itu bisa aja juga susah gitu. Makanya menurut saya pilihannya kita harus ada standarisasi. Mau pilihnya kalau Bapak nggak setuju karton apa? Gitu loh. Jadi jangan diserahkan ke TPS, petugas TPS masing-masing. Besok dikasih uang terus besok nggak dipasang gimana? Kan susah gitu. Nah, sementara pengaturan yang tadi disampaikan oleh Pak Gaus sama Pak Ongku tadi soal jarak, ngadap mana, tingginya berapa dan segala macam itu diatur nanti dalam PKPU soal pemungutan suara. Ada, udah diatur. Ini baru logistik aja. Gitu. Tadi soal meja panjang, kurang lebar, apa segala macam itu ada. Nah, sekarang ini soal logistiknya aja. Jadi menurut saya kita tetapkan kalau Bapak nggak setuju yang disebut bilik apa? Mau pakai kembali ke sarung BHS? Boleh, diusulkan aja. Maksudnya gitu, tapi harus sama standarnya secara nasional gitu. Jangan ini pemilu apa namanya ya? Pemilu serius tuh. Jadi harus diatur detail. Jangan ada yang diserahkan kepada kewenangan masing-masing orang untuk ini. Nanti orang suka-suka di bawah tuh nanti. Ya kan hari ini, waduh, kenapa nggak pasang ini? Waduh, pada jam itu hujan, pakai pohon pisang aja. Dia bilang, nggak bisa begitu. Gitu. Pohon pisang tuh bisa nutup loh, ditutup begini, nanti terus disorot sama dunia internasional. Pemilu Indonesia biliknya pohon pisang, nah, kan kacau tuh. Gitu. Jadi harus ada standarisasi.
Nah, tinggal pilih. Kalau kita anggap bilik ini apa? Karton ini enggak ini, nah usulannya apa? Gitu. Ya, definisi bilik. Ya, kalau mau memang bilik, ya tinggal sekarang begini. Anggarannya aja, kalau namanya bilik itu kan minimal triplek, tingginya sama, tutup pakai gorden, bayangan saya begitu. Depannya dipakai ini. Nah, cuman anggarannya cukup nggak? Gitu, ya kan? Silakan Pak Rizwan, Pak Cornelis. Makasih Ketua, sedikit urun rembuk aja Ketua. Mana duluan, gubernur apa wakil gubernur? Saya dulu ya Pak ya? Pak Rizwan, Bapak Cornelis. Kita dulu ya Pak Gub, nanti Pak Gub yang gongnya aja. Sedikit Ketua, kita ketahui bahwasannya dari 2004 kita sudah menjalankan pemilu. 2004 itu seingat saya memang tadi yang bilik-bilik tadi terkurung. Tapi banyak juga protes karena tidak terlihat, terutama dari Bawaslu kalau nggak salah itu. Tidak terlihat di dalam itu siapa. Akhirnya dibuatlah bilik yang kedua ini di tahun 2009. Ditaruh di atas meja. Ya ini bilik suara juga Pak, bukan bilik asmara, tapi bilik suara. Nah pengalaman yang sudah-sudah ya udah kita jalankan 3 kali bilik seperti ini. Bahwa sekarang dari karton atau 2009 kemarin dari karton, ya kenyataannya ya pemilunya serius juga dan kita jadi juga di sini gitu, tidak ada kejanggalan gitu Pak Batiar ya, tidak ada protes. Bahwasannya jarak nanti improvisasi dari masing-masing TPS dan itu selalu diputuskan oleh teman-teman Bawaslu dan Gakumdu. Ini yang model kuburan tadi boleh nggak? Gitu. Yang pakai sarung tadi oke nggak? Kalau oke nggak apa-apa, gitu Pak. Tapi standarisasi kita ya harus ini dan biaya tetap biaya ada. Jangan biaya dikonversi kalau nggak pakai bilik ini dikonversi lagi itu nggak bagus juga Pak. Jadi menurut saya tetap aja Pak Ketua biliknya yang ini yang sudah kita lakukan 3 kali dan pemilunya juga berjalan dengan baik. Oke. Saya rasa itu saja Ketua. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizwan, Tony. Pak Cornelis. Terima kasih Pak Ketua, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sedikit saja, kita memperdebatkan masalah bilik suara, pemilu 55, 71 dan seterusnya sampai hari ini, hal ini tidak terlalu rumit. Apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, ya memang harus ada standar. Standarnya begini-begini, sejenis bistek lah kalau bangunan itu. Nah, soal dia terlaksana atau tidak terlaksana, itu lain cerita. Jadi apa yang disampaikan Pak Ketua memang harus punya standar. Standarnya ini, harganya segini. Soal nanti dia di lapangan bagaimana, itu urusan pandai-pandai lah Ketua TPS. Terima kasih. Bawaslu, catat tuh Bawaslu. Cukup ya, saya kira. Saya kira sudah kita bisa sepakati untuk yang PKPU. Bukan Pak Muras tadi pertanyaan Pak Muras. Ya? Pertanyaan oh, Pak silakan Muras yang tadi. jawab Pak Muras ya. Iya. Pak Muras tadi menanyakan soal prinsipnya kan pemerintah kan tugasnya mendukung pimpinan. Jadi dan sejak tahun lalu ya sudah kita teman-teman bersama Pak Sekjen KPU, ini kan beliau ada di hadir belakang kita dan yang memiliki wewenang melakukan ini LKPP Bapak. Dan alhamdulillah selama ini setahu saya, ini ada boleh dikonfirmasi Pak Sekjen, sedang berjalan proses-proses itu untuk memastikan bahwa ada kemudahan-kemudahan di samping asas-asas pengadaan barang dan jasa yang baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik juga dilaksanakan. Saya kira pembicaraan sudah berjalan Bapak. Dan sampai hari ini kami tidak mendapatkan keluhan dari kawan-kawan KPU.
apabila ada keluhan pasti kami akan mendukung sepenuhnya dan mencari jalan untuk memudahkan ini berjalan. Demikian pimpinan. Baik, makasih. Ini kita cerita ini kelewat bahas anggarannya. Habisnya harusnya ada agenda tadi, harusnya jam 3 bahas anggaran. Nah, jadi kita mau cerita ini macam-macam ini, anggarannya kita kelewat barang ini semua. Lu Bawaslu. Oke, jadi kita singkat aja. Yang soal PKPU logistik saya kira udah kita bisa sepakati dengan beberapa catatan tadi. Yang kampanye, soal kampanye, silakan Pak. Izin Ketua, untuk BAM kampanye, APK kampanye pengalaman kemarin itu, APK yang disediakan oleh teman-teman KPU banyak tidak terdistribusi dengan baik. Mungkin pesannya jauh-jauh hari dengan LO agar serius sehingga itu betul-betul bermanfaat. Karena itu dana negara yang besar yang diberikan kepada partai politik melalui teman-teman KPU untuk pembuatan APK. Tapi karena hal teknis yang tidak terkomunikasi dengan PAS atau partai politik yang tidak siap, saya melihat itu banyak numpuk di gudang-gudang, di DPC, di DPRA, dan sayang. Padahal mengeluarkan uang sebesar itu tidak mudah dalam kondisi negara seperti ini. Jadi mungkin titip buat teman-teman KPU, koordinasi, antisipasi, sosialisasi dan literasi agar partai politik dari seluruh tingkatan mampu memanfaatkan dana negara ini bisa optimal dilaksanakan. Terima kasih Ketua. Ya. Dan juga soal sizing juga saya kira. Besar-besar kan yang dibuat sama KPU itu. Habisnya susah masangnya. Jadi mubazir. Nah, coba dipertimbangkan apa bentuk sosialisasi yang diberikan oleh penyelenggara ke partai yang betul-betul bisa dimanfaatkan oleh parpol. Sehingga saya begitu tuh, dikasih ukuran besar-besar, biayanya besar jadi nggak kepasang tuh, mubazir, jadi ditumpuk aja. Ya nanti dipikirkan. Oke, ada lagi kampanye? Cukup ya? Izin. Oh silakan. Ketua. Karena kemarin sudah kami masukkan mengenai beberapa bahan tentang kampanye. Ada satu hal yang belum dibahas itu mengenai PKPU kampanye pada tahun 2019 itu disiapkan dengan kampanye 7,5 bulan. Sedangkan kampanye pada tahun 2024 ini hanya 75 hari. Kemudian masa sosialisasinya pada waktu 2019 itu hanya 2 bulan, 1 sampai 2 bulan. Sekarang hampir 10 bulan. Sampai dengan saat ini hanya satu kesepakatan yang kami sepakati dengan KPU, yaitu untuk sosialisasi tidak boleh ada ajakan mengajak sampai dengan tanggal 28 November 2023. Oleh sebab itu kami mohon kepada KPU untuk mengubah PKPU kampanye nomor 33 mengenai tahun sosialisasi, apa saja yang kemudian menjadi bahan pertimbangan bersama. Sekarang kan kami di teman-teman di tingkat provinsi dan kabupaten kota tidak menurunkan alat peraga sosialisasi sepanjang tidak ada ajakan mengajak. Tapi dasar hukum ini itu agak kurang dalam PKPU kampanye. Oleh sebab itu normanya tidak disebutkan. Oleh sebab itu kami mohon nanti pada saat perbaikan PKPU kampanye kami diajak untuk membuat norma yang kemudian membuat Bapak Ibu juga untuk melakukan sosialisasi dengan baik, tidak kemudian di teman-teman kabupaten kota dan Panwascam menjadi blunder di lapangan. Ini yang kami harapkan bisa. Yang penting sekarang tidak ada ajakan mengajak. Jadi alat peraga kalau dalam PKPU 33 maka alat peraga itu tidak diperbolehkan. Kalau kita strict pada PKPU 33, sekarang kan tidak. Oleh sebab itu kami menginginkan sekarang bisa diubah kemudian sehingga memudahkan teman-teman partai politik peserta pemilu untuk melakukan sosialisasi sebelum tanggal 20 November yang aturannya lebih ketat daripada masa sosialisasi. Itu yang pertama. Untuk dana kampanye itu sekalian juga sudah kami sampaikan. Kami juga mohon untuk dilibatkan dalam perbaikan nanti ketika masukan-masukan akan dibahas dalam pembahasan tahapan akhir dengan teman-teman Kumham dalam sinkronisasi. Demikian Pak Ketua. Baik, terima kasih. Cukup ya, dana kampanye ada?
Nggak ada. Oke, kalau begitu kita bisa sepakati PKPU tentang apa tadi namanya? Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum, kemudian PKPU tentang kampanye dan penyelenggaraan pemilihan umum, dan PKPU tentang dana kampanye pemilihan umum. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan masalah peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang pengawasan pencalonan anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kota. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Ketua dan Wakil Ketua Komisi 2 beserta para anggota yang terhormat, yang mewakili pemerintah, Pak Dirjen Polpum, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan juga Ketua KPU beserta anggota KPU beserta Sekjen, dan juga anggota Bawaslu beserta Sekjen Bawaslu. Kami langsung saja pada beberapa perubahan. Ini hanya perubahan mengenai Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Lanjut. Pengawasan pasal 3 ayat 1, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan tahapan pencalonan anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota oleh partai politik peserta pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan dilakukan terhadap tahapan pengajuan bakal calon, verifikasi administrasi, penyusunan DCS, dan penetapan DCT. Ini hanya perbaikan dari pasal sebelumnya di Perbawaslu sebelumnya. Kemudian pasal 3 ayat 2, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan juga terhadap penggunaan silon dalam pencalonan anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota, dan masukan dan tanggapan masyarakat mulai dari penetapan DCS diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing sampai dengan sebelum pencermatan rancangan DCT. Dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 3, pengawasan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing terdiri dari: pertama, tata cara pengawasan sesuai dengan peraturan Bawaslu mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilu. Dan kedua, objek pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing partai politik peserta pemilu dan atau bakal calon atas prosedur tahapan pencalonan anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kesesuaian tindakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing partai politik peserta pemilu dan atau bakal calon dalam tahapan pencalonan anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota dengan prinsip penyelenggaraan tahapan pencalonan anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pengawasan pasal 6, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan untuk memastikan: pertama, ketepatan prosedur KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam melaksanakan tahapan pencalonan anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Partai politik peserta pemilu dan atau bakal calon mendapatkan perlakuan dan hak dan kesan yang adil dan setara dalam setiap tahapan pencalonan anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten Kota yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan atau KPU Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. C. Memastikan kelengkapan, kebenaran, ketepatan, dan keabsahan dokumen persyaratan administrasi bakal calon. D. Memastikan transparansi dan akuntabilitas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dilaksanakan dalam setiap tahapan pencalonan. Memastikan kemudahan masyarakat, partai politik, peserta pemilu, dan atau bakal calon dalam menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DCS. Dan kemudian memastikan tindak lanjut KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing terhadap masukan dan tanggapan terhadap DCS. Sebagai bentuk upaya pencegahan dalam pasal 5 ayat 3, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu dalam tahapan pencalonan anggota DPR,
anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya. Kemudian isu strategis yang dibahas pertama mengenai Silon pasal 3 ayat 3. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota untuk mendapatkan akses Silon yang seluas-luasnya dalam melaksanakan pengawasan. Kemudian isu strategis mengenai implementasi putusan MK pasal 12 ayat 1 huruf C angka 2. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87 PUU 20 angka Romawi 2022. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan dengan cara memastikan bakal calon memenuhi persyaratan a. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. B. Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Dan C. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang. Isu strategis yang kedua, implementasi putusan MK pasal 12 ayat 3. Penerapan persyaratan bagi bakal calon yang pernah menjadi terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dilakukan dengan meneliti data dan atau dokumen yang diserahkan bakal calon melalui partai politik peserta pemilu berupa a. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan b. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Isu strategis kedua mengenai implementasi putusan MK pasal 12 ayat 4 huruf A dan huruf B. Penerapan persyaratan bagi bakal calon yang memiliki status mantan terpidana dilakukan dengan meneliti data dan atau dokumen yang diserahkan bakal calon melalui partai politik peserta pemilu sesuai dengan ketentuan. Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap terhitung sejak tanggal menjalani masa pidana sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan terhitung sampai dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon kecuali ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik. Pasal 12 ayat 4 huruf C. Penerapan persyaratan bagi calon yang memiliki status mantan terpidana dilakukan dengan meneliti data dan atau dokumen yang diserahkan bakal calon melalui partai politik peserta pemilu sesuai dengan ketentuan. Bakal calon melalui partai politik peserta pemilu menyerahkan 1. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 2. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh berkekuatan hukum tetap. Dan 3. Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya yang diumumkan melalui media massa. Kemudian isu strategis keempat, pemalsuan dokumen, ada dalam pasal 27. Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota memastikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti. Tindak lanjut oleh Kepolisian Negara Indonesia terhadap dugaan dilakukan dengan menggunakan mekanisme tindak pidana pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk isu strategis keempat, Aceh dan Papua beserta daerah otonom baru, pasal 28. Ketentuan mengenai pengawasan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota di wilayah Aceh, serta Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya berpedoman pada peraturan Badan Pengawas Pemilu ini.
Bawaslu dan Bawaslu Provinsi sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pencalonan anggota DPR Papua Selatan, DPR Papua Tengah, dan DPR Papua Pegunungan, dan DPR Papua Barat Daya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat pusat dalam hal belum terbentuk susunan pengurus partai politik peserta pemilu pada tingkat provinsi masing-masing. Isu strategis kelima, kerjasama dan koordinasi dengan kementerian atau lembaga dalam pasal 30. Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait untuk optimalisasi pengawasan dan atau tindak lanjut hasil pengawasan tahapan pencalonan anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota. Kerjasama dan koordinasi disesuaikan dengan substansi permasalahan yang terjadi dengan kewenangan kementerian atau lembaga terkait dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini. Isu strategis ke-6, tindak lanjut dan laporan hasil pengawasan pasal 31 dan pasal 32. Setiap pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan peraturan Bawaslu mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilu. Tindak lanjut hasil pengawasan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan sesuai dengan peraturan Bawaslu mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilu. Dalam hal berdasarkan laporan hasil pengawasan, sebagaimana maksud dalam pasal 31 ditemukan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota berakibat merugikan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota menyampaikan temuan dan hasil kajian kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Penyampaian temuan dan hasil kajian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Pak Ketua dan Wakil Ketua yang saya hormati, apa yang tercantum dan perubahan dalam Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Bawaslu. Bapak Ibu teman-teman anggota yang saya hormati, ini soal Perbawaslu, isu-isunya tadi diklaster oleh Bawaslu, antara lain soal silon, akses silon, ini dari kemarin belum putus juga soal akses silon. Bawaslu minta akses untuk soal silon, kemudian soal putusan MK ini terkait soal terpidana. Kemudian juga soal yang berkaitan dengan, saya kira kalau keterwakilan perempuan sudah selesai ya, yang 30%, soal pemalsuan dokumen. Ini beberapa isu yang saya kira perlu mendapat perhatian bersama. Silakan teman-teman, barangkali ada yang ingin memberikan note catatan. Pak Cornelis. Izin pimpinan Ketua KPU. Izin sekiranya diperkenankan. Pada dasarnya KPU sudah membuat catatan dan masukan terhadap rancangan peraturan Bawaslu tentang pengawasan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPD, dan DPRD Kabupaten Kota, sehingga kami tidak menyampaikan secara lisan pada kesempatan ini, sehingga catatan masukan kami sampaikan secara tertulis dan nanti sama-sama kita finalisasi pada saat harmonisasi draft peraturan. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ketua. Ini konfirmasi dari Ketua KPU, nanti mereka akan berembuk. Saya kira catatannya mungkin sudah masuk. Apa masih perlu catatan dari teman-teman anggota? Cukup? Oh, ini Pak Cornelis, mungkin silakan. Mohon izin Pak Cornelis satu saja. Terima kasih Pak. Satu yang ingin saya sampaikan mengenai pengumuman dirinya itu pernah dianukan tindak pidana atau pengumuman dirinya sendiri. Sebenarnya prinsip-prinsip itu sudah menyalahi prinsip-prinsip hukum. Prinsip hukum itu kan kecuali itu hukuman tambahan. Kalau ini kan tidak termasuk hukuman tambahan, cukuplah keterangan-keterangan yang diberikan oleh lembaga permasyarakatan, kejaksaan, dan lain-lain. Karena dalam membuat peraturan itu kita juga harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum. Terima kasih.
Saya kira cukup ya Pak Cornelis, maksudnya mungkin soal media massa mungkin perlu ditinjau Pak Cornelis ya. Pak Rahmat Bagja mungkin ada note soal ini. Terima kasih Pak Ketua. Kami akan mencoba menjawab Pak Cornelis. Kebetulan dalam Undang-Undang 7 dan juga putusan MK diwajibkan untuk mengumumkan kepada media. Ini yang agak kami sulit untuk tidak bisa mengaturnya. Oh, siap. Ya. Siap. Ya, dalam putusan MK nomor 87 PUU 20 tahun 2022. Pak, sudah di putusannya sudah ada dan kemudian di PKPU juga sudah, PKPU 10 tentang pencalonan juga diatur. Pasal 11 dalam PKPU diatur. Sehingga sudah kita bahas dulu di PKPU sebelumnya tentang pencalonan bahwa mantan terpidana Pak itu wajib mengumumkan kepada media tentang permasalahan dirinya tersangkut pidana apa. Hanya itu saja. Izin Pak. Ada Pak, tidak memenuhi syarat administratif nanti. Iya. Karena di PKP pencalonan juga sudah dibahas demikian. Kenapa Pak? Itu resiko terpidana lah, jadi banyak aturan yang mengelilinginya. Tapi kira-kira begini Bapak Ibu, ini prinsip dasarnya kan nanti KPU dan Bawaslu koordinasi soal ini, tapi beberapa catatan sebenarnya sudah selesai, mudah-mudahan bisa segera dirampungkan. Jadi peraturan Bawaslu soal pengawasan terkait pencalonan anggota DPR, DPRD dan seterusnya, saya kira bisa kita sepakati ya, kita bisa akhiri karena ini udah 5:30, nanti kita lanjut ke pembahasan anggaran. Mohon izin ini saya bacakan kesimpulannya. Sudah ditayangkan ya. Kesimpulan rapat Komisi 2 dengan Kemendagri, KPU dan Bawaslu DKPP. Ini langsung ke poinnya nomor 1. Rancangan PKPU sebagai berikut. A, B, C. Kita menyetujui bahwa rancangan PKPU tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara dalam pemilihan umum. Kemudian B, rancangan PKPU tentang kampanye dalam... Interupsi Pak, interupsi. Saya mohon saya mau sampaikan pada KPU dan Bawaslu, kalau seandainya peraturan-peraturan yang dibuat ini, yang sudah bernomor segala macam, tolong di-forwardkan ke kami. Jangan hanya yang belum ada nomor. Makasih. Itu biasanya di forward biasanya Pak, nanti lewat sekretariat biasa langsung dikirim kalau sudah diputuskan. B dan C, rancangan PKPU tentang dana kampanye pemilihan umum. Yang kedua, rancangan peraturan Bawaslu tentang pengawasan pencalonan anggota DPR, DPRD, Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan dua hal ini yang kita sepakati, Bapak Ibu, apakah ada catatan soal redaksinya? A, coba naik ke atas. Perlengkapan lainnya dalam narasi yang lainnya itu 2 kali. Menurut emak saya cukup 1 kali aja Ketua. Perlengkapan. Ini judul aslinya begini ya, Mas Idam? Judul aslinya? Tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilu. Undang-undangnya begitu Pak. Ya.
Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada catatan, maka dengan demikian rapat hari ini kita sudah mengambil kesepakatan soal 3 rancangan PKPU dan 1 rancangan peraturan Bawaslu. Demikian, dengan demikian kita sahkan. Sekali apa 3 kali Mas Arif? 3. Bapak Ibu, dengan demikian kita selesai ini membahas soal peraturan KPU dan Bawaslu. Selanjutnya kita bahas soal anggaran, tapi ini gimana soal timingnya, karena ini sudah jam 7 malam. Oh, jam 7 malam. Informasi dari sekretariat. Ya, ini break. Jadi digabung nanti dengan Mendagri. Ya. Jadi ini sekarang kita break, nanti kita mulai jam 19.00. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga kita dimudahkan dalam menyelesaikan segala urusan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU, serta anggota dan seluruh jajaran. Kemudian yang terhormat Saudara Ketua Bawaslu, anggota dan seluruh jajaran. Kemudian terhormat Saudara Ketua DKPP. Sendiri ya. Dan terhormat seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Pertama tentu kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah pada semua, sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan rapat yang merupakan tugas dan tanggung jawab, terutama kami yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab konstitusional, khususnya di bidang pengawasan dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan laporan sekretariat, seperti biasanya kita sudah mulai melaksanakan rapat ini harus secara fisik. Jadi kami sudah rapat dari tadi pagi. Hari ini ada 4 kali rapat malah. Ya. Nanti ada rapat lagi malam. Jadi sesuai dengan laporan maka saya sudah bisa menyatakan bahwa forum ini sudah memenuhi quorum dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 Peraturan Tertib DPR RI. Oleh karena itu perkenankanlah saya untuk membuka rapat ini, dan rapat ini terbuka untuk umum.
Bapak Ibu sekalian, rapat kita kali ini agendanya adalah membahas soal peraturan KPU. Ada tiga peraturan KPU yang kemarin sudah kita lakukan konsinyering dan satu peraturan Bawaslu ya. Jadi kita akan membahas dan kemudian mengambil keputusan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, berdasarkan pasal 75 ayat 4 dinyatakan bahwa dalam hal KPU membentuk peraturan KPU dan berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat. Begitu juga dengan pasal 145 ayat 2 dinyatakan bahwa hal Bawaslu membentuk peraturan Bawaslu yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, Bawaslu wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat. Oleh karena itu saya tentu sebelum kita mulai sepakatan kita berterima kasih kepada Saudara Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri, kemudian Ketua KPU beserta seluruh anggota, Ketua Bawaslu dan juga Ketua DKPP, juga kepada seluruh pimpinan anggota Komisi 2 DPR RI yang telah bersedia memenuhi undangan kami pada hari ini. Oleh karena itu saya sekaligus menawarkan dan meminta persetujuan dari kita semua bahwa rapat kita hari ini membahas dan mengesahkan rancangan peraturan KPU tentang dana kampanye, kemudian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya, kemudian peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, dan kemudian satu lagi mana ini kan harusnya kampanye ya, PKPU tentang kampanye, kemudian PKPU tentang dana kampanye, dan kemudian PKPU tentang perlengkapan pemungutan dan dukungan perlengkapan lainnya ya gitu. Kemudian juga kita akan membahas dan mengesahkan rancangan peraturan Bawaslu tentang pengawasan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten kota. Apakah bisa kita setujui? Kemudian sekarang kita pukul 14.45. Saya minta persetujuan rapat kita bisa kita selesaikan sampai pukul 16.30. Ya. Mudah-mudahan bisa selesai karena kita sudah pernah bahas ini di konsinyering. Kita sepakati ya. Oke. Baik. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya persilakan, saya mau menyampaikan satu hal ya. Mengingatkan kita semua. Saya mendapatkan banyak masukan, banyak informasi, banyak rumors ya. Ini terkait dengan rekrutmen komisioner baik KPU maupun Bawaslu di provinsi, kabupaten, kota. Isunya macam-macam. Ya. Saya berusaha itu tidak percaya ya. Tetapi saya yang mau ingatkan kepada saudara-saudara KPU RI dan Bawaslu RI, hati-hati ya. Saya berusaha tidak percaya, tetapi rasa-rasanya kalau nggak diingatkan itu malah makin terus-menerus terjadi ya. Kalau bapak dan ibu-ibu sekalian merekrut itu berdasarkan karena kolega, teman-teman segala macam, mungkin masih bisa kita tolerir. Tapi kalau pilihan saudara-saudara sekalian karena adanya transaksional, saya kira bangsa ini nggak akan maafkan saudara-saudara sekalian. Ya, jadi saya mau ingatkan terutama DKPP ini kita harus cermati. Ini forum terbuka
ya ada live streaming. Kalau ada orang-orang yang merasa melihat kejadian-kejadian itu, ya Komisi 2 siap membuka diri untuk itu. Kalau ada yang lapor, saya kira nggak ada ampun kalau soal kayak begitu. Ya, saya ingatkan kepada saudara ketua, saudara Hasyim Asyari, ya saudara Idam Khalik, ini ada Pak saudara Parsadana Rahab, saudara Afifuddin, saudara Betty, saudara Sudrajat, saudara Agus, saudara Bagja, saudara Toto, saudara Puadi, saudara Herwin, dan saudara Loli. Saya atas nama teman-teman mengingatkan, hati-hati jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan saya kira ya lihat aja nanti. Gimana? Gitu. Dan DKPP harus lihat cermati benar nih. Ini udah lama kita dengar gitu, ya sudah lama, tapi kita sih nggak mau percaya, tapi lama-lama nggak berhenti laporannya. Nah, jadi di dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan supaya berhati-hati, karena kita sudah bertekad dari awal untuk membuat pemilu 24 ini pemilu yang berwibawa dan bersih. Jangan sampai kita mau bersih berharap masyarakatnya yang bersih, tapi kita tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita langsung masuk ke soal materi. Kami persilakan kepada saudara Ketua KPU untuk memberikan penjelasan. Saya kira poin tersingkat-singkatnya saja. Dan saya udah lihat di sana udah bawa contohnya. Kemarin terakhir untuk membahas soal perlengkapan pemilu, hasil konsinyering kemarin meminta supaya KPU membawa contoh kotak suara, kemudian surat suara dan formulir-formulir. Waktu itu sih sebetulnya karena tinggal 2 pilihannya. Ini yang kardus ya. Yang duplek, yang plastiknya harusnya sih ada. Kan waktu itu 2 ya kita minta contohnya, supaya nanti kita ngambil keputusan tahu bahwa barang yang A mana, B mana, kita mutusin yang mana. Tapi nanti silakan dijelaskan saja. Kami silakan Ketua KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2 DPR RI, yang kami hormati para anggota Komisi 2 DPR RI, yang kami hormati wakil dari pemerintah, dalam hal ini Dirjen Polpum Kemendagri, yang kami hormati rekan-rekan penyelenggara pemilu, Ketua DKPP, Ketua dan para anggota Bawaslu, para anggota KPU dan Pak Sekjen. Pada kesempatan rapat dengar pendapat ini kami akan menyampaikan 3 materi rancangan peraturan KPU. Yang pertama adalah rancangan peraturan KPU tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum. Yang kedua adalah rancangan peraturan KPU tentang kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dan yang ketiga adalah rancangan peraturan KPU tentang dana kampanye pemilihan umum. Yang pertama, paparan materi tentang rancangan peraturan KPU tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum akan disampaikan oleh Ketua Divisi Logistik Mas Yulianto Sudrajat. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2 serta seluruh anggota Komisi 2 DPR RI, yang saya hormati Pak Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri, Pak Bagniar, yang saya hormati Ketua Bawaslu beserta seluruh anggota, yang saya hormati Ketua DKPP, yang saya hormati Ketua KPU beserta seluruh anggota KPU dan Pak Sekjen. Langsung saja saya akan memaparkan terkait dengan konstruksi rancangan peraturan KPU tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya,
dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum. Bapak sekalian yang saya hormati, isu strategis rancangan PKPU tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum. Isu strategisnya satu, ini bagian dari mengganti PKPU nomor 15 tahun 2018 tentang norma standar prosedur kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu dan keputusan KPU nomor 600 tahun 2019 tentang perubahan atas keputusan KPU nomor 999 tahun 2018 tentang kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini karena kita menyesuaikan, hal tersebut tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu kami revisi. Kemudian yang kedua, isu yang kedua, menggabungkan norma-norma hukum dalam batang tubuhnya dan memuat bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis dalam lampiran 1 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 341 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta memuat pembagian pelaksanaan pengadaan barang dan jasanya baik yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota dalam lampiran 2 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 340 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ini bagian dari penataan ulang ketentuan mengenai perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilu. Isu strategis berikutnya yang ketiga, mengatur logistik pemilu menjadi 3 bagian, yaitu perlengkapan pemungutan suara, kemudian dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 341 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Berikutnya adalah pasal 342 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Menyesuaikan dengan kebutuhan dalam kegiatan pemungutan suara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Isu yang keempat, memuat 2 lampiran sebagai berikut. A. Lampiran 1, memuat bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis. B. Yang lampiran kedua, pengadaan jenis perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya. Isu strategis yang kelima, mengatur tentang jenis, bentuk, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sesuai dengan ketentuan pasal 341 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Isu berikutnya adalah nomor 6, isu yang ke-6, pengaturan mengenai surat suara pemilu antara lain 1. Jenis surat suara yang terdiri atas A. Presiden dan Wakil Presiden, B. Anggota DPD, C. Anggota DPR, D. Anggota DPRD Provinsi, E. Anggota DPRD Kabupaten Kota, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yang kedua, bentuk surat suara yakni 4 persegi panjang dan ukurannya disesuaikan dengan A. Jumlah pasangan calon, B. Jumlah calon anggota DPD pada setiap daerah pemilihan, C. Jumlah partai politik peserta pemilu dan jumlah calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota pada setiap daerah pemilihan. Kemudian yang C, warna surat suara pemilu yakni menggunakan warna dasar putih dan masing-masing jenis surat suara memiliki warna penanda sebagai berikut. 1. Warna penanda abu-abu untuk surat suara pemilu presiden dan wakil presiden. 2.
warna merah untuk surat suara pemilu anggota DPD, penanda warna kuning untuk surat suara pemilu anggota DPR, penanda warna biru untuk surat suara pemilu anggota DPRD provinsi, penanda warna hijau untuk surat suara pemilu anggota DPRD kabupaten. Ini keterangannya untuk memudahkan dalam membagi surat suara berdasarkan jenis surat suara. D. Ketentuan mengenai desain surat suara ditetapkan dengan keputusan KPU. E. Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus berupa tulisan yang sangat kecil, mikroteks, untuk menjamin keasliannya. Untuk keamanan surat suara sehingga tidak mudah dipalsukan. Isu berikutnya yang ketujuh, ketentuan terkait jumlah kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya ditetapkan dengan keputusan KPU. 8. Pelaksanaan pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten Kota, dan PPLN mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Isu yang ke-9, penggunaan sistem informasi logistik SILOG sebagai alat bantu untuk memonitoring progres dan pencatatan dokumentasi serta pelaporan dalam pelaksanaan pemenuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilu. Jadi SILOG ini sebagai alat bantu internal kami dalam rangka memantau seluruh proses perencanaan, kemudian pengadaan, kemudian distribusi, sampai dengan nanti penghapusan ataupun perawatan dari seluruh logistik. Agar proses kendali kami dari mulai proses awal sampai proses akhir bisa terpantau di KPU RI. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini akan kami sampaikan soal perbandingan ya. Perbandingan tolong ditampilkan ya. Perbandingan spesifikasi kotak suara pada pemilu tahun 2019 dengan pemilu untuk tahun 2024. Nah, prinsipnya dari segi spesifikasi ini akan kami perkuat ya dibanding waktu dilaksanakan pemilu 2019. Jadi rinciannya satu spesifikasi untuk bentuk tahun 2019 itu kotak, tahun 2024 masih sama kotak. Kemudian dari sisi spesifikasi ukuran, panjang 40 cm tahun 2019, untuk pemilu tahun 2024 40 cm sama. Lebarnya juga sama, kemudian tingginya juga sama. Bahannya karton duplex kedap air, sama. Kemudian warna luar kotak putih, sama. Kemudian lubang pegangan untuk mengangkat ada juga sama. Kemudian lubang untuk memasukkan surat suara panjang 18 cm, sama juga untuk pemilu 2024 sama. Kemudian lebarnya juga sama 1,5 cm. Kemudian lubang untuk memasang alat pengaman, segel ya ini ya, segel. Ini ada, semua juga ada. Berikutnya untuk ketebalan. Ketebalan ini juga sama, BC Fluid Double Wall. Kemudian rinci ketebalannya, nah rincian ketebalannya ini kami pertebal. Untuk sisi luar, duplex coated 200 gram per milimeter kubik, persegi maaf. Kemudian yang untuk pemilu 2024 kami naikkan 50, jadi 250 gram per meter persegi.
jadi akan lebih kuat ini posisinya. Kemudian sisi tengahnya medium bergelombang itu masih sama, craftnya 200 gram juga masih sama. Kemudian sisi dalamnya, nah sisi dalamnya ini yang akan kami perkuat juga. Dulu spesifikasinya untuk 2019 itu craft 200 gram per meter persegi, untuk pemilu 2024 craft 275 meter persegi, terpaut 75 gram per meter persegi. Kemudian beratnya, karena ada penambahan spesifikasi untuk memperkuat kotak tersebut, maka beratnya dulu 2,6 kg, untuk pemilu 2024 2,26 kg. Kemudian dari sisi spesifikasi daya angkut, ini masih sama 20 sampai 30 kg untuk memuat isi di dalam kotak tersebut. Kemudian berikutnya dari rincian spesifikasi yang berikutnya adalah jendelanya. Jendelanya itu yang kotak transparannya, yang bisa dilihat dari luar. Jendela warnanya masih sama, bening, transparan. Kemudian bahannya polivinil klorid PVC ya, masih sama. Nah ini ukurannya yang berbeda. Lebarnya dulu 20 cm, untuk 2024 kami sedikit perkecil 17 cm agar kekuatan kotak itu menjadi lebih. Karena ini berpengaruh kepada semakin lebar jendela transparannya, itu setelah kami teliti itu juga semakin kekuatannya berkurang. Tapi sedikit kami kecilkan dari 20 cm itu menjadi 17 cm, itu akan memperkuat posisi kotak untuk kekuatan volume isi barangnya. Kemudian tingginya dulu 25 cm, ini kami perkecil 5 cm jadi 20 cm. Tujuannya juga sama. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 2, demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan konstruksi PKPU untuk perlengkapan pemungutan suara. Barangkali izin nanti bisa kami simulasikan kalau kami diberikan waktu kami kembalikan kepada Ketua KPU Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, minta dong diulangi sedikit melalui Ketua. Iya. Yang tadi lebar surat suaranya. Surat suara. Ya. Slide-nya. Ini masih kotak. Slide-nya dimundurkan dikit. Lebar surat suara. Lebar surat suara belum. Suara belum, masih kotak. Masih kotak. Oh, ini masih kotak suara. Iya, masih kotak suara dulu. Iya. Nanti akan kami bawakan simulasi. Iya. Contohnya nanti ada. Nanti akan kami sampaikan. Iya. Terima kasih. Terima kasih Mas Derajat. Selanjutnya paparan tentang draft peraturan KPU tentang kampanye akan disampaikan oleh Mas Agus Melas, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Humas yang membidangi kampanye. Silakan Mas Agus Melas. Ya, baik. Terima kasih Mas Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 2, yang saya hormati wakil dari pemerintah yang diwakili oleh Dirjen Polpum, yang saya hormati Ketua DKPP, yang saya hormati juga Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta kolega saya di Komisi Pemilihan Umum. Izin untuk menyampaikan atau melanjutkan paparan terkait dengan rancangan peraturan KPU tentang kampanye dalam penyelenggaraan pemilu. Rancangan peraturan KPU yang kami susun ini memiliki 4 gagasan utama. Yang pertama, dalam rangka pencabutan regulasi kampanye dalam pemilu, ada 2 poin yang paling penting, yaitu penyederhanaan regulasi dengan pengaturan dan kebijakan yang kami akan desain untuk lebih komprehensif. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas dalam tahapan kampanye dalam pemilu.
Poin yang kedua, gagasan utamanya terkait dengan pengaturan pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua sebagai bentuk antisipasi. Yang ketiga, gagasan utamanya terkait dengan pengaturan sosialisasi dan pendidikan politik. Jadi kami membuka ruang agar partai politik dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai sebelum masa kampanye. Yang keempat, reformulasi tentang formulir kampanye. Ini terkait dengan upaya kami untuk melakukan penyederhanaan. Pada tahun 2019 lalu ada 24 formulir yang kemudian kami coba kemas atau sederhanakan menjadi 6 formulir saja. Nah, yang berikutnya ada 11 isu strategis yang ada dalam rancangan peraturan KPU tentang kampanye dalam penyelenggaraan pemilu. Yang pertama, ini terkait dengan penyesuaian pelaksanaan kampanye berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Nah, ini kami lakukan penyesuaian. Kemudian yang kedua, isu strategis yang kedua terkait dengan penutupan akun media sosial pada hari terakhir masa kampanye. Ini berdasarkan pengalaman pemilu tahun 2019 lalu, pada berakhirnya masa kampanye, ternyata masih banyak akun media sosial yang aktif pada masa tenang. Yang ketiga, isu strategis dari RPKPU ini terkait dengan jumlah akun media sosial untuk masa kampanye. Pada peraturan KPU sebelumnya, itu kami membuka ruang paling banyak 10 akun untuk setiap jenis aplikasi. Untuk rancangan peraturan yang kami ajukan saat ini, kami perbanyak 2 kali lipat menjadi 20 akun untuk setiap jenis aplikasi. Yang keempat, isu strategisnya perubahan pada masa pendaftaran tim kampanye dan pelaksana kampanye, yaitu tim kampanye dan pelaksana kampanye didaftarkan 3 hari sebelum masa kampanye. Isu strategis kelima terkait dengan kampanye pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua. Isu yang keenam, ini kebutuhan dalam isu strategisnya terkait dengan penambahan klausul citra diri dalam ketentuan umum alat peraga kampanye, bahan kampanye, dan iklan kampanye. Isu strategis ketujuh, ini terkait dengan batas waktu penyerahan materi dan desain alat peraga kampanye serta iklan kampanye. Ada 2 poin, materi dan desain alat peraga kampanye itu 5 hari sebelum masa kampanye itu sudah diserahkan ke oleh peserta pemilu. Kemudian materi yang kedua 5 hari sebelum pelaksanaan iklan kampanye itu juga kita bisa bahas masalah materinya, dan ini terkait dengan kesepakatan bersama antara KPU dengan peserta pemilu. Isu strategis ke-8, penyesuaian pada nilai paling tinggi untuk konversi bahan kampanye dalam bentuk uang. Pada pemilu sebelumnya nilainya 60.000, sekarang kita naikkan menjadi 100.000 atau disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar biaya masukan dan atau harga tetap yang wajar. Isu strategis ke-9 terkait dengan menambahkan acuan pada materi kampanye terkait visi, misi, dan program mengacu pada rancangan pembangunan jangka panjang nasional. Rancangan pembangunan jangka panjang nasional. Ini terkait dengan pasangan calon presiden wakil presiden. Sedangkan untuk DPR, DPRD, dan DPD kami berikan opsi dapat. Tetapi untuk yang pasangan calon presiden wakil presiden mengacu pada RPJP nasional. Isu strategis ke-10, pengaturan dalam hal terjadi bencana pada tahapan kampanye. Isu yang ke-11, isu strategis ke-11 atau yang terakhir, terkait dengan penyederhanaan formulir pendaftaran kampanye, tim kampanye, pelaksana kampanye, dan media sosial. Harapannya bisa memudahkan peserta pemilu dalam pengisian formulir dan juga dalam satu dokumen yang memudahkan KPU dalam mendokumentasikan formulir. Termasuk nanti mengantisipasi kebutuhan sistem teknologi informasi, kami akan coba untuk buat sistem informasi kampanye dalam rangka konsolidasi informasi dan data dari pelaksanaan kampanye. Yang terakhir, jadwal dan tahapan kampanye pemilihan umum, ada 2 sequence. Yang pertama, A, B, dan C, itu terkait dengan pemilu yang dilakukan pada 14 Februari,
mulai dari pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, media sosial, dan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diawali pada Selasa 28 November tahun 2023 dan berakhir pada hari Sabtu 10 Februari tahun 2024. Kemudian kampanye rapat umum, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet dimulai pada Minggu 21 Januari tahun 2024 dan berakhir pada Sabtu 10 Februari tahun 2024. Yang C, masa tenang itu dimulai dari pada hari Minggu 11 Februari tahun 2024 sampai dengan Selasa 13 Februari 2024. Yang kedua, kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden jika terjadi putaran kedua. Kampanye dimulai pada hari Minggu 2 Juni 2024 sampai dengan 22 Juni tahun 2024 dan kemudian masa tenang dimulai pada hari Minggu 23 Juni 2024 sampai dengan Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan perkenannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus Melas. Selanjutnya untuk pemaparan materi draft atau rancangan peraturan KPU tentang dana kampanye akan disampaikan oleh Mas Idham Holik, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Silakan. Tadi kenapa nggak sekaligus surat suara ya? Jadi 4 PKPU-nya. Terima kasih karena tadi sedang disiapkan paparannya, kalau diperkenankan. Oh belum. Sudah siap kalau sekarang. Oh, ya udah kalau gitu itu saja. Balik dana kampanye dulu aja. Sudah disebutkan soal. Izin pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore. Yang saya hormati kepada Ketua dan Pimpinan serta anggota Komisi 2 DPR RI, yang saya hormati kepada Ketua KPU Republik Indonesia beserta anggota KPU Indonesia, Sekretaris Jenderal KPU Indonesia dan pejabat Sekretariat Jenderal KPU Indonesia yang mengikuti rapat RDP pada siang hari ini. Yang saya hormati kepada Bapak Dirjen Polhum Kemendagri, yang saya hormati kepada Bapak Ketua DKPP Republik Indonesia, yang saya hormati kepada Ketua dan anggota Bawaslu Republik Indonesia. Berkaitan dengan rancangan PKPU mengenai pelaporan dana kampanye, maka pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ada 10 isu strategis dalam legal drafting mengenai peraturan KPU tentang dana kampanye. 2 isu yang pertama ini berkaitan dengan pemilu presiden dan wakil presiden. 1. Isu strategis berhalangan tetap. Dalam hal salah satu atau pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan pasangan calon sampai dengan 75 hari sebelum masa tenang, maka periode pembukaan laporan dana kampanye untuk pasangan calon dimulai sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU dan ditutup 7 hari sebelum laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye atau LPPDK kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU. 2. Ditetapkan sebagai peserta pemilu berdasarkan putusan Bawaslu atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal terdapat pasangan calon yang ditetapkan sebagai peserta pemilu berdasarkan putusan Bawaslu atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penetapan pasangan calon sebagaimana diatur dalam peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu, maka periode pembukuan laporan dana kampanye untuk pasangan calon tersebut dimulai sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU dan ditutup 7 hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU. Dalam hal terdapat pasangan calon dan atau calon anggota DPD yang ditetapkan sebagai peserta pemilu berdasarkan putusan Bawaslu atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penetapan calon anggota DPD sebagaimana diatur dalam peraturan KPU tentang tahapan
tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu, rekening khusus dana kampanye dapat dibuka pada bank umum paling lambat 1 hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon dan atau calon DPD oleh KPU. Isu yang ketiga berkenaan dengan transparansi. Rekening khusus dana kampanye, ya, seluruh penerimaan dalam bentuk uang wajib ditempatkan dalam rekening khusus dana kampanye sebelum digunakan aktivitas kampanye. Ya, caleg nanti dapat menyetor uang ke dalam rekening khusus dana kampanye partai. Transparansi melalui SIDAKAM, Sistem Informasi Dana Kampanye. SIDAKAM akan membuat pola agar informasi pelaksanaan kampanye dan tanggapan masyarakat dapat menjadi bahan penyanding antara kesesuaian laporan dana kampanye peserta pemilu dengan fakta pendanaan pada proses kampanye, yang di mana dalam SIDAKAM terdapat fitur untuk mengunggah aktivitas kampanye pada SIDAKAM. Jadi kalau sekiranya partai maupun caleg melakukan pemasangan spanduk, ya, alat peraga kampanye, maka nanti dapat dilengkapi dengan foto pemasangan spanduk. Selanjutnya, tanggapan masyarakat. Dalam hal terdapat tanggapan, masukan atau informasi yang disampaikan oleh masyarakat akan disampaikan kepada kantor akuntan publik untuk selanjutnya menjadi catatan dalam proses audit. Akses SIDAKAM. Dalam pengaturan pelaporan dana kampanye ini, KPU memberikan akses data laporan dana kampanye yang ada pada SIDAKAM kepada 1. Bawaslu pada setiap tingkatan, 2. Lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang, dan lembaga negara yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Isu strategis keempat, penyusunan dan penyampaian laporan dana kampanye menggunakan sistem informasi dana kampanye atau SIDAKAM. Laporan dana kampanye disampaikan melalui SIDAKAM. Peserta pemilu yang menyampaikan tanda bukti penyampaian elektronik kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota sesuai dengan tingkatannya. Isu strategis kelima, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau LPSDK. LPSDK dihapus karena tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang kedua, singkatnya kampanye mengakibatkan sulitnya menempatkan jadwal penyampaian LPSDK sebagaimana yang diatur dalam lampiran 1 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 bahwa masa kampanye selama 75 hari yang akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 dan akan diakhiri pada 10 Februari 2024. Selanjutnya, muatan informasi LPSDK sudah tercantum dalam laporan awal dana kampanye atau LADK dan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK. Isu strategis keenam, penyumbang pihak lain yang berasal dari unsur kelompok. Penyumbang dana kampanye yang berasal dari kelompok wajib berbadan hukum untuk memudahkan dalam proses penelusuran sumber dana dan untuk menghindari kelompok fiktif. Nah, berkaitan dengan isu strategis ini berasal dari rekomendasi dari PPATK kepada KPU. Isu strategis ketujuh, sistem pelaporan dana kampanye, tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Entitas pelaporan adalah paslon presiden dan wakil presiden atau tim kampanye tingkat nasional. Maka tim kampanye di tingkat provinsi, kabupaten kota tidak menyampaikan laporan dana kampanye kepada KPU provinsi, KPU kabupaten kota pada masing-masing tingkatan. Namun laporan tingkat nasional menjadi laporan gabungan tim kampanye di tingkat nasional yang akan disampaikan kepada KPU. Kalau dahulu tim kampanye presiden dan wakil presiden di setiap tingkatan itu menyampaikan laporan keuangannya. Kalau sekarang tidak, karena peserta pemilunya berada di tingkat nasional. Jadi cukup tim kampanye nasional yang menyampaikan laporan dana kampanye kepada KPU. Isu strategis ke-8, sumbangan dalam bentuk uang elektronik. Isu strategis ini pada pengaturan pada pemilu yang sebelumnya belum diatur. Nah, mengapa demikian? Karena kita melihat perkembangan teknologi yang mengakibatkan munculnya jenis sumbangan dalam bentuk uang, yaitu uang elektronik. Misalnya hari ini ada yang namanya e-wallet, e-money dan sejenisnya yang pada dasarnya uang-uang tersebut bisa jadi tidak menggunakan jenis rekening, ya. Dan masyarakat Indonesia hari ini semakin
familiar, semakin akrab dengan penggunaan uang elektronik tersebut. Oleh karena itu menjadi penting bagi KPU untuk mengaturnya. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sumbangan dalam bentuk uang wajib disetorkan ke dalam rekening khusus dana kampanye. Dalam hal ini sumbangan dalam bentuk uang elektronik wajib masuk ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan. Sebelum melakukan refill e-money, ya, maka uang tersebut terlebih dahulu harus dimasukkan ke dalam RKDK, rekening khusus dana kampanye, setelah itu baru digunakan untuk refill e-money. Misalnya itu sebuah contoh saja. Isu strategis ke-9, pembukaan dan penutupan rekening khusus dana kampanye atau RKDK. Pembukaan RKDK dalam rangka memudahkan pengawasan terhadap rekening khusus dana kampanye peserta pemilu perlu diterapkan penamaan RKDK dengan menggunakan kode. Hal ini berdasarkan saran dan masukan dari dua lembaga, yaitu PPATK dan OJK. Penamaan RKDK dengan menggunakan kode sudah dilakukan pada pemilihan atau pilkada serentak tahun 2020 dan berjalan efektif. Ya. Penutupan RKDK, kebijakan ke depannya akan mewajibkan peserta atau rekening khusus dana kampanye agar tidak terjadi transaksi di luar kampanye dan penggunaan RKDK yang tidak sesuai ketentuan serta memudahkan pemangku kepentingan melakukan pengawasan pada peraturan KPU yang sebelumnya. Hal ini belum diatur. Ya. Biaya kampanye yang dilakukan oleh pihak lain, dalam hal ini relawan, misalnya menjadi lampiran dalam laporan dana kampanye dan dilaporkan kepada KPU. Selanjutnya dalam rancangan peraturan tentang pelaporan dana kampanye juga, khususnya di lampiran, KPU berencana akan melampiri dengan rancangan jadwal dan tahapan pelaporan dana kampanye pemilu serentak tahun 2020. Ya. Yang pertama, berkaitan dengan RKDK atau rekening khusus dana kampanye. A. Pembukaan rekening khusus dana kampanye untuk pemilu presiden dan wakil presiden sejak pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian laporan akhir dana kampanye. 2. Partai politik peserta pemilu. Sejak partai politik peserta pemilu, ya, ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan hari sebelum dimulai masa kampanye. Ya, kita ketahui penetapan partai politik menjadi peserta pemilu itu pada tanggal 14 Desember 2022. Ada 17 partai politik di tingkat nasional dan ada 6 partai politik di tingkat lokal Aceh atau partai lokal Aceh, dan di tanggal 30 Desember 2022 ada 1 partai politik peserta pemilu yang KPU tetapkan. Jadi total partai politik peserta pemilu di tingkat nasional sebanyak 18 partai politik dan 6 partai politik di tingkat lokal Aceh atau partai lokal Aceh. 3. Calon anggota DPD. Sejak calon anggota DPD ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan 1 hari sebelum dimulai masa kampanye. Dan kita ketahui berdasarkan pasal 276 ayat 1 Perpu nomor 1 tahun 2022, DCT berencana akan ditetapkan oleh KPU di berbagai tingkatan pada tanggal 3 November 2023. Penutupan RKDK atau rekening khusus dana kampanye 1 hari setelah penutupan pembukuan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik. LADK, laporan akhir dana kampanye. A. Periode awal, ya. Laporan awal dana kampanye. A. Periode pembukuan laporan awal dana kampanye atau LADK. 1. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden 3 hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pemilu dan ditutup 1 hari sebelum penyampaian LADK. Ini akan dimulai pada tanggal 16 sampai 26 November 2023. 2. Partai politik peserta pemilu anggota legislatif 3 hari setelah partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu dan ditutup 1 hari sebelum penyampaian LADK dimulai tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan 6 Januari 2024, dan khusus untuk 1 partai yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022 ini akan telah dimulai pada tanggal 2 Januari sampai dengan 27 November 2023. Untuk pemilu calon anggota DPD, 3 hari setelah calon DPD ditetapkan sebagai peserta pemilu dan ditutup 1 hari sebelum penyampaian laporan
akhir dana kampanye 6 November 2023 sampai dengan 6 Januari 2024. Yang selanjutnya LADK. Ya, LADK untuk pemilu presiden wakil presiden akan disampaikan pada tanggal 27 November 2023. Untuk partai politik serta pemilu legislatif akan disampaikan pada 7 Januari 2024. Selanjutnya perbaikan LADK untuk pemilu presiden dan wakil presiden 27 November sampai dengan 1 Desember 2023, partai politik peserta pemilu anggota DPR, pemilu anggota legislatif akan disampaikan pada tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan 11 Januari 2024. Pengumuman LADK untuk pemilu presiden dan wakil presiden pada tanggal 22 November 2023 dan untuk partai politik peserta pemilu anggota legislatif 12 Januari 2024. Selanjutnya untuk LPPDK, periode pembukuan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye untuk pemilu presiden dan wakil presiden 3 hari setelah ditetapkan pasangan calon oleh KPU sebagai peserta pemilu, yaitu pada tanggal dan berakhir pada tanggal 22 Februari 2024. Partai politik peserta pemilu untuk pemilu legislatif 3 hari setelah partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu dan berakhir pada tanggal 22 Februari 2024. Pemilu anggota DPD 3 hari setelah calon DPD ditetapkan sebagai peserta pemilu dan berakhir pada tanggal 22 Februari 2024. Penyampaian laporan dan kampanye kepada kantor akuntan publik akan dilakukan pada tanggal 23 Februari 2024 dan berakhir pada tanggal 29 Februari 2024. Untuk pelaksanaan audit laporan dana kampanye, audit laporan dana kampanye serta penyampaian hasil audit dari kantor akuntan publik kepada KPU, KPU Provinsi, KIP Aceh dan KPU atau KIP Kabupaten Kota ini akan dilaksanakan paling lambat 30 hari sejak penyampaian laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik. Penyampaian hasil audit kepada peserta pemilu paling lama 7 hari setelah hasil audit diterima dari kantor akuntan publik. Pengumuman hasil audit paling lambat 10 hari setelah hasil audit diterima dari kantor akuntan publik. Demikianlah penyampaian isu-isu strategis beserta rancangan jadwal pelaporan dana kampanye untuk pemilu serentak tahun 2024. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Ketua. Terima kasih Mas Idam Holik, pimpinan Komisi 2 dan para anggota Komisi 2 yang kami hormati. Terdapat beberapa penyederhanaan. Yang pertama dalam konteks pengaturan kampanye, tadi disampaikan oleh Mas Agus Melas bahwa untuk formulir dalam kegiatan kampanye semula di pemilu 2019 itu adalah 24 jenis formulir dan untuk ke depan pemilu 2024 disederhanakan menjadi 6 formulir. Kemudian untuk laporan dana kampanye, sebagaimana disampaikan oleh Mas Idam Holik tadi, ada 2 penyederhanaan. Yang pertama, pada pemilu sebelumnya itu ada 3 jenis laporan. Laporan awal dana kampanye, yang kedua adalah laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, yang ketiga adalah laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Akan kami sederhanakan menjadi 2 jenis laporan saja, yaitu laporan awal dana kampanye, dan yang kedua adalah laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Yang ketiga, untuk laporan dana kampanye peserta pemilu pasangan calon presiden oleh tim kampanye nasional, pada pemilu sebelumnya itu laporan di semua tingkatan. Misalkan tim kampanye di provinsi, lapor kepada KPU provinsi, kabupaten kota kepada KPU kabupaten kota, kita sederhanakan menjadi 1 laporan saja oleh tim kampanye nasional yang itu adalah hasil konsolidasi dari laporan dana kampanye masing-masing tingkatan tim kampanye. Demikian sebelum kami akhiri paparan tentang desain surat suara. Silakan Mas Derajat. Baik, tolong untuk operator ditampilkan untuk desain surat suara, nanti akan kami sampaikan untuk jenis dan ukurannya ya. Nah ini surat suara untuk pemilu tahun 2024.
Nah, ini untuk contoh surat suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi ini untuk contoh spesimennya untuk dua paslon calon presiden dan wakil presiden, ukurannya adalah 22 kali 30 cm. Terus berikutnya fotonya, tolong agak dibesarkan bisa ya? Enggak kelihatan saya ukurannya ini. Nah, ini untuk ukuran 22 kali 31 cm untuk menampung maksimal dua paslon. Itu untuk fotonya, di kolom fotonya itu 9 kali 6,75 cm. Berikutnya untuk yang tiga paslon, ukurannya 33 kali 31 cm. Untuk kolom fotonya sama 9 kali 6,75 cm. Berikutnya kalau ada 4 paslon, otomatis ukurannya bertambah 44 kali 30 cm. 31 cm. Untuk kolom fotonya juga masih sama. Ini untuk desain surat suara untuk calon presiden dan wakil presiden. Interupsi Ketua. Ini kok sampai 4? Kenapa nggak sampai 5? Loh iya. Maksimal 4 ini. Enggak dong, matematikanya kalau 20% kan, kalau 5 100%. Kalau begini ada kesan KPU mau mendesain jumlah pasangan calon. Oh iya. Ya kan? Berarti mau main politik gitu loh. Coba jelasin. Masukan diterima Pak Arief. Iya. Kayaknya kurang koordinasi sebelumnya kayaknya. Iya. Tadi malam nggak ngopi dulu kayaknya. Iya. Berikutnya untuk contoh calon anggota, surat suara untuk calon anggota DPD. Tolong agak dibesarkan juga ya. Ya ini berdasarkan pendaftaran yang sudah memenuhi syarat ya, sudah ditetapkan calon. Ini ada maksimal untuk surat suara ini minimal 8 calon. Ini ukurannya 41 kali 26 cm. Kemudian untuk fotonya, kolom fotonya 4 cm kali 6 cm. Ini untuk yang 8 calon. Berikutnya vertikal ini ya, nanti bentuknya. Kemudian untuk yang 16 calon, ukurannya adalah 41 cm itu ya. 41 kali 39 cm. Kemudian ukuran fotonya juga sama, 4 kali 6 cm untuk 16 calon. Kemudian yang 27 calon, ya, ukurannya 46 kali 52 cm. Berikutnya untuk next, untuk 32 calon. Ukurannya 41 kali 65 cm. Kolom fotonya sama. Kemudian 60 calon. Ukurannya 58 kali 78 cm. Ada yang 60 provinsi. Maksimal kan nggak ada. Nggak ada sih. Jabar 55. Oh 55 paling tinggi. Iya. Iya. Ini maksimal ya, pimpinan. Tapi memang paling besar Jabar 55 calon anggota DPD. Intinya format surat suara anggota DPD menyesuaikan dengan jumlah calon di setiap daerah pemilihan. Next. Nah, ini untuk contoh surat suara calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Ini ada 18 partai politik dengan bentuk seperti ini. Nah, dengan ukuran 51 kali 82 cm. Jumlah partai politik 18, maksimal
10 calon DPR RI. Ini, iya. Berikutnya yang DPRD provinsi, coba. Untuk surat suara DPRD provinsi ukurannya 51 kali 82 masih sama. Kemudian jumlah partainya 18, calonnya maksimal otomatis 12. Ya, karena kursinya maksimal di 3 sampai 12. Pun begitu juga yang ada di surat suara calon anggota DPRD kabupaten kota sama ya. Jumlah maksimal calonnya 12. Next. Nah, ini yang untuk DPR Aceh ya, dan DPRK Aceh. Iya. Jumlah partainya 18 plus 6 partai lokal Aceh, berarti ada 24 kolom partai politiknya ya. Jadi ukurannya akhirnya 52 kali 95 cm. Maksimal 14 ini ya, 14 calon. Next, untuk DPR sama juga untuk yang di Aceh ukurannya. Berikutnya. Nah, ini penanda tadi ya, warna penanda ini prinsipnya sama dengan pemilu di 2019. Penanda untuk abu-abu untuk surat suara presiden dan wakil presiden kami letakkan di bawah sama. Kemudian DPD warna merah, DPR RI warna kuning, kemudian DPRD provinsi warna biru, kemudian warna hijau untuk DPRD kabupaten kota. Next. Terima kasih. Demikian ini simulasi kami untuk desain surat suara. Terima kasih. Demikian, terima kasih Mas Derajat. Pada intinya untuk desain surat suara, formatnya sama dengan pemilu 2019 tentang jumlah kolom ke kanan maupun baris ke bawah. Kami kembalikan pada pimpinan rapat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk tadi yang Aceh juga sama ya, besarannya? Kalau besaran berbeda, cuman formatnya ke kanannya 4 kolom partai sama. Ke bawah yang berbeda karena jumlahnya kan tambah 6 partai lokal Aceh. Nah, saya mumpung ingat selama ini itu nanti kan penetapan bacalek di Aceh itu yang 120% itu diatur di mana ya? Sepengetahuan kami di dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh 2006, nomor 11 2006. Itu nggak diatur kemudian di PKPU ya? Kami kutip kembali. Ya? Kami kutip kembali kan yang itu soal. Kutip aja ya? Iya. Demikian. Terima kasih. Itu undang-undang ya? Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Nah, jadi banyak ada aspirasi dari teman-teman Partai Nasional yang di Aceh itu, ya memang menurut saya kurang fair juga. Karena dalam satu lapangan yang sama, yang satu pemainnya 10, yang satu lagi pemainnya 12. Gitu. Nah, jadi ada aspirasi yang disampaikan. Saya yakin juga semua fraksi juga pasti menyampaikan itu masing-masing. Cuman itu bukan konunnya ya, konun. Sepengetahuan kami di Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh, pimpinan. Ya udah, coba dilihat dulu nanti. Mungkin nggak itu di ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan anggota yang saya hormati, saya kira satu-satu dulu kali ya, sebelum nanti masuk ke Bawaslu, biar fokus. Kita mulai soal logistik pemilu lah. Apa Pak Arif perlu dibawa ke sini? Bawa ke sini. Ada mejanya nggak sini? Itu taruh di sini aja tuh.
Sama kertas suaranya ada yang di print out, ada juga ya. Nah. Dan formulir itu Pak. Dan formulir. Dan formulir. Nah, silakan siapa yang mau daftar, Pak Arief, terus ada lagi Pak Amin. Pak Gaus, Pak Ongku, Pak Mardani. Cukup ya? Oh, Pak Mas. Pak Cornelis. Mejanya nggak ada ya? Pak, angkat sini aja. Siapa? Kalau sebelum saya sampaikan ke yang lain, tadi kalau kita baca spesifikasinya dibandingkan dengan yang 2019, lebih tebal. Terus kemudian otomatis lebih berat. Kalau nggak salah beda 0,75 gram. Cuman lubangnya lebih sempit. Jendelanya. Nah, kenapa lebih sempit? Tempat ngintipnya jadi kecil kan kira-kira gitu. Nah, maksudnya kalau lebih kecil, kenapa ukurannya segitu? Kenapa nggak lebih kecil lagi? Nah, kira-kira gitu. Pas ngeliat mata gitu. Pertimbangannya apa? Kira-kira nanti jelasin. Ya. Silakan Pak Arif. Apa itu? Sudah ditanyakan ketua tadi. Iya. Satu. Loh, ya memang begitu. Yang kedua soal formulir nih. Formulirnya itu kita ingin tahu model yang asli seperti apa. Ya, karena ini pengalaman di pungut hitung, terutama di penghitungan dan rekapitulasi nanti. Kalau kita nggak pernah tahu formulir yang asli, lah itu bahaya Pak. Karena bisa cabut berkas, ganti berkas itu. Ya, nanti suara bisa nggak jelas urusannya. Jadi formulir aslinya seperti apa, nah kemudian yang 24 formulir menjadi 6 formulir, itu saya kira penting untuk dijelaskan sedikit. Mana formulir-formulir yang dijadikan satu, ya, sehingga terjadi penyederhanaan dari 24 formulir tinggal 6 formulir. Ya. Nah saya kira itu. Kemudian surat suaranya juga supaya kita maju aja Pak Ketua, masing-masing melihat apakah surat suara itu masih visible atau tidak, atau kompatibel dengan yang kita inginkan. Gitu. Satu dulu, ini itu plastik apa itu? Itu contoh kotak suara atau filing kabinet? Hah? Contoh kotak suara kayak begini? Suara. Kayak kontainer ya? Ya, ya, ya. Di sini aja, kotak bandingin suara. aja. Ini sama toh? Iya kotak suara. Ini sama kan? Kotak suara, perbandingan. Yang lama? Perbandingan. Ya. Ini yang ada lama dua yang kotak. Oh 2004. Oh yang lama. Lebih kecil sedikit. Lebih kecil. Ya udah kalau gitu yang sekarang yang 2024 sama yang itu coba. Yang 2019 turun di bawah aja. Udah. Itu segelnya di mana? Cukup ya saya kira untuk kotak suara demonstrasinya cukup ya. Hah? Itu lubang tadi Ketua. Iya, nanti dijawab sama mereka kan. Yang plastik tadi loh. Iya. Pertanyaan Ketua betul itu. Ya. Iya alternatif. Jadi kemarin waktu kita konsinyering kan ada 3 alternatif. Nah kan kita udah sepakat waktu itu ada apa namanya aluminium itu yang lama dan bermasalah waktu itu mahal. Jadi kita sepakati waktu itu nggak kita jadikan menjadi pertimbangan. Nah tinggal 2 plastik
lebih mahal dan susah, ya kan, lama. Gitu. Nah, sedang ini duplex. Jadi kita juga waktu itu sepakat supaya tidak confuse. Ini pengistilahan. Dulu tahun 2019 bahannya sama, tadi persis kayak gitu, disebut waktu itu kardus. Sekarang bahan yang sama, teman-teman menyampaikannya karton. Padahal bahannya duplex. Jadi kita udah sepakat supaya ini masyarakat tersampaikan, bahannya sama, sekarang kita namakan jadi apa? Karton duplex. Karton duplex kedap air. Ya, karton duplex kedap air sama persis bahannya dengan 2019. Kedap air atau gitu. tahan air? Ya. Ya. Ya, dipertebal kalau itu. Jadi enggak, maksudnya biar sama. Jadi nanti kan kok kemarin kardus sekarang karton. Bedanya apa? Karena waktu itu benar, walaupun ini Pak siapa namanya? Pak Toha waktu itu menganggapnya kalau istilah karton itu yang ditempel untuk nulis. Padahal bahannya sama. Jadi kardus sama karton istilahnya itu berubah tapi bahannya sama, namanya duplex. Makanya sekarang didefinitifkan saja namanya karton duplex. Karena kalau karton saja nanti orang ngangkatnya tempat nulis. Itu. Ya. Jadi clear ya. Saya kira udah selesai demonstrasi Ketua. Kota Suara. Izinkan setiap fraksi mewakili untuk meraba-raba itu. Silakan. Mulai dari fraksi PD Perjuangan, silakan. Ya penting itu. Ya. Atau semua yang mewakilin. Fraksi PDI, Kamera. silakan. 1, 2, 3. Pak Samsul Rijal. Gerindra siapa Gerindra? Pak Devi Adi, PKS. Demokrat. Siapa? Diangkat dulu. Bawa putar-putar dulu. Komisioner yang PKO. Iya. Enggak, tapi tadi benar, tes dulu air tadi. Kalau kata Pak Judimat, kedap sama tahan air itu beda. Kalau kedap itu dituang air, gini. Kalau tahan air dicelup nggak basah. Maksudnya hah? Tuang aja. siram dari atas, Mas. Enggak, dalam. Luarnya, bukan dalamnya. Mohon nyiramnya dari luar, Pak, bukan di dalam. Iya. Nyiramnya di luar. Di luar. Kalau Ya, nyiram di makanya dalam kedap. apapun bahan basah pasti. Kalau tahan harus siram di dalam. Kalau tahan, karena harus dicelup. Gembok. Segelnya mana? Segel. Kemejanya bagus. Mas Awe. Kemeja bagus. Ah, gila. Ini belanja sendiri sekarang. Sendiri.
gembok. Coba, Dirjen Polpum, gemboknya mana nih? Dirjen Polpum, gembok mana gembok? Bukan nyimpennya nggak ada. 2024 ganti presiden. Gimana Pak Amin? Ini pelapisannya kedap airnya kurang. Oh. Ini setelah dikasih air itu rembesannya masih ada. Masa rembes? Oh, katanya lebih berat ya. Sama aja berat. Lebih berat dikit. 0,75 Pak. Kalau Kang Idam bilang udah beres tuh. Ya Kang Idam. Kalau Kang Idam bilang beres, udah beres tuh. Wah. Betul aja mereka. Bapak yang Depok kan ya Pak? Pemimpin Depok kan? Pemimpin Depok. Vendornya siapa nih? Vendornya siapa? Tanya vendornya siapa? Vendornya siapa? Sudah cukup. Verifikator sudah cukup. Enggak. Sudah gimana? Sudah? Sudah, satu-satu. Tenang aja. Satu-satu. Ya. Tunggu sebentar dulu, satu-satu. Selesai dulu, tenang aja dulu. Coba mulai dari fraksi P3, gimana tadi hasil verifikasinya? Setelah kita cek, kami dari fraksi P3 sementara ini dapat menerima karena sudah kedap airnya juga masih oke, kecuali hujannya sangat lebat atau tertimbun atau tertimpa air yang sangat lama. Tapi kalau untuk sekedar air biasa saya kira ya kalau lalu ya mungkin kalau menurut kita aman-aman saja, udah bagus. Soalnya tahan banting karena bisa diduduki. Jadi kami bisa menerima apa yang sudah disampaikan oleh KPU sebentar ini. Ya, makasih Pak Samsun. Jadi ini kedap air ya, bukan tahan air. Kalau tahan air itu sampai atau water resistant. Jadi kalau masuk sampai ke dalaman 100 meter di dalam laut itu masih kuat. Itu namanya tahan air. Ya itu tahan air. Ini kedap air. Belum tentu juga kalau 150 meter di dalam ini pecah ini Pak pasti Pak, tekanannya Pak. Makanya jangan pakai tahan air. Ini kedap air. Gitu. Kalau tahan air ya, kedap air ya dimasukin air situ ya rusak. Segala jenis air ya. Loh enggak, kan kalau yang kepulauan kan lewat laut Pak. Iya. Naik perahu. Betul. Kalau kena air laut gimana? Izin Ketua. Terus satu. Oh, iya. Nanti ditanggapi, dicatat aja nanti, dicatat baru.
Pan. Silakan Pak Gaus. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Ketua KPU beserta seluruh komisioner, Bawaslu beserta seluruh komisioner DKPP, Pak Menteri. Langsung aja. Ya. Oh ya, siap. Setelah mencermati kotak suara barusan, dari segi efisiensi dan efektivitas rasanya menurut saya lebih pas karton duplek ini. Jadi pertama kita harus menyamakan penyamaan nama gitu. Jangan salah persepsi masyarakat nanti, karton itu memang berbagai jenis Ketua. Saya menjual itu Ketua. Dulu kan sudah saya bilang, dulu sudah saya bilang dalam kursiring, yang dibayangkan oleh Pak Toha itu karton itu yang warna-warni itu. Padahal bukan itu. Sehingga perlu juga disikapi oleh KPU bahwa yang dimaksud dengan kotak suara yang kita lihat dan diperagakan oleh KPU itu bukanlah karton. Ini perlu ada sosialisasinya. Jangan dibilang karton. Memang unsur kartonnya ada di dalam. Tetapi ini adalah merupakan akumulasi dari kompilasi dari berbagai unsur, sehingga memang lebih tepat saya mengusulkan memang harus ada satu nama dan itu harus disosialisasikan. Namanya adalah karton duplek. Kemudian kalau kita ambil yang ini, yang plastik, menurut emak saya memang akan memakan tempat yang memerlukan luas dan lain sebagainya. Kalau karton tadi, ya duplek, karton duplek tadi, pimpinan KPU, apakah bisa dibuka pasang? Artinya nanti aja dijawab bahwa ini bukan dalam beginian, tetapi memang ada lipatan. Baru setelah didistribusikan, yang melakukan pengotakan itu adalah dari apakah KPU atau di kecamatan atau di mana. Tentu juga perlu sosialisasi terhadap hal itu. Jadi oleh karena itu kami dari fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui dari dua ini adalah karton duplek. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gaus, fraksi Partai Amanat Nasional. PKS. Kasih pimpinan, kami tetap berpendapat dengan banyaknya isu, adakah akrilik dimungkinkan? Akrilik. Yang pertama itu. Yang kedua, pimpinan, akan sangat baik karena kita sudah menetapkannya jauh-jauh hari. Ini dijadikan dasar bagi penguatan UMKM kita. Jadi kalau bisa tidak tersentral. Biarkan tiap daerah mendapatkan peluang menghidupkan ekonomi dengan mendapatkan order dari kotak suara kita. Kalau surat suara mungkin sulit Pak Ketua, tetapi kita, pandangan saya tidak harus seragam, tetapi diberikan kewenangan kepada KPUD untuk menetapkan mana yang layak. Penting sekali, uang yang besar ini betul-betul dirasakan oleh UMKM di daerah masing-masing. Terima kasih Ketua. Baik, terima kasih. Jadi maksudnya setuju Pak Ngain? Akrilik? Jadi nggak setuju ini? Akrilik tuh nggak disebut ya kemarin ya, cuman akrilik apa? Akrilik tuh bisa plastik injeksi itu masuk akrilik nggak ya? Enggak ya? Ya. Iya, tapi bahan dasarnya kan plastik juga akrilik itu. Iya kan? Baik. Demokrat. Terima kasih Ketua. Pertama saya lihat bahwa kalau ini disebut kedap air, kalau saya tes tadi menurut saya bukan kedap air. Walaupun teman-teman bilang kedap air. Kalau saya lihat sih bukan kedap air nih. Kalau kedap air harusnya airnya kalis gitu ya, apa namanya, lari dia. Kalau ini karena disiram sedikit ya, nggak usah itu, ini juga disiram sedikit tetap aja, nggak apa-apa gitu loh. Jadi ini menurut saya bukan kedap air istilahnya. Yang kedua soal ukuran, saya nggak tahu kenapa ukurannya jadi segini. Apakah ini sudah dipasin, dihitung? Kalau misalnya kan maksimum 300 suara tuh per
TPS itu maksimum. Apakah sudah dites atau sebagaimana gitu. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, kalau memang masih ada kemungkinan untuk berubah, saya pikir sih saya juga ada condong juga ya supaya dia lebih transparan, full transparan, kelihatan akrilik atau plastik seperti itu. Tetapi ya benar-benar kelihatan dari luar itu lebih menjamin. Belum lagi ini karena dilipat-lipat, pada saat lipatan-lipatan itu kedap airnya itu kalaupun diklaim ini kedap air, itu akan berubah. Tadi kita udah lihat, begitu kita siram di lipatannya udah langsung masuk air. Ya, jadi ini bukan kedap air menurut saya. Jadi soal kita sepakat atau tidak, saya kira sih kalau saya berpendapat kalau memang kita mau lebih baik ya harusnya lebih baik lagi. Gitu. Ya, ini kita meminta hasil verifikasi dari masing-masing verifikator yang ditunjuk oleh masing-masing fraksi. Kira-kira itu, nanti mereka yang jawab. PKB. Yang pertama memang soal daya tahan, kalau dibandingkan akrilik memang jauh lebih baik akrilik. Cuma pertanyaannya jika dibandingkan budget harga yang alokasi kita punya, tentu harus dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, tapi kalau tanya pribadi, saya lebih suka akrilik kalau tanya pribadi. Tapi dari sudut budget kan kita harus realistis juga kemampuan negara untuk membiayai itu. Sehingga yang kedua, tinggal ini disempurnakan saja pertanyaan Pak Ongku tadi. Jadi kalau ada air netes masih tetap di situ atau ngalir gitu kan. Jadi kalau tadi yang dimaksud air nempel itu ngalir. Kalau air ngalir ini berarti harus diapain itu. Cuma kata itu nanti dari sudut penganggarannya bagaimana. Maksudnya mungkin untuk menghindari kemungkinan air numpuk di situ sehingga berubah kekuatan atau daya tahan kotak itu. Saya kira itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Izin Ketua. Langsung aja Pak. Nasdem. Ya. Terima kasih Ketua. Setelah menyaksikan fisiknya tadi, secara prinsip ukuran oke, peningkatan ketebalan kualitas dibanding 2019 sudah ditingkatkan ketebalannya, hanya menyangkut kedap airnya. Kalau saya boleh contoh, boxnya kue ini jauh lebih kedap daripada itu. Nah, maksud saya agar resiko ke depan kait dengan tingkat kebasahan di saat pelaksanaan, apakah pakai ukurannya box ini aja. Kalau box ini kasih air mengalir Ketua. Tapi kalau itu berhenti. Saya kira itu Ketua. Terima kasih. Iya, iya. Saya baru tahu nih ada istilah tingkat kebasahan itu. Luar biasa Pak Amin ini. Iya, iya. Terima kasih. Jadi ada catatan-catatannya ya. Kemudian dari Gerindra. Terima kasih pimpinan. Yang pertama kita sudah coba tadi cukup kuat. Kemudian besarnya juga sudah dihitung tidak terlalu kosong. Artinya kalau 300-400 suara itu masih cukup jumlah yang di dalamnya. Tapi soal kalau memungkinkan waktunya, ya saya kira lebih baik umpamanya disampaikan oleh kawan-kawan tadi pakai tidak menggunakan ini. Tapi karena memang ini mungkin anggaran dan waktunya susah, saya kira memang saya sependapat dengan kedap airnya itu harus betul-betul oke gitu. Tadi saya lihat tadi itu masih ada tidak licin. Kemudian juga pengamanan angkutan juga harus menjadi perhatian. Ketika angkutan itu kalau daerah air dibungkus pakai apa supaya mereka tidak pada saat tertentu itu tidak mengganggu atau tidak merusak kotak suara. Jadi pendukungnya juga penting menjadi perhatian. Saya kira oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deviadi. Fraksi Partai Golkar. Baik. Terima kasih Ketua. Persoalan kedap air kami tidak akan bahas atau beda soal bagaimana itu kedap atau tahan. Tetapi kalau melihat formatnya kotak suara itu, pertanyaan kami adalah
bagaimana agar ketika terjatuh dibawa ke perairan pedalaman, kemudian air tidak masuk. Karena di situ ada sambungan-sambungan yang masih lubang di dalamnya. Ini berpotensi untuk merusak susu atau surat suara. Nah, ini harus diperhitungkan, ya, sambungan-sambungan baik itu panjang, lebar, termasuk di lubangnya. Ya, bagaimana pengamanan lubang ini? Jujur ini lubang harus kita jadi perhatian khusus. Jangan hanya karena tidak bisa melindungi lubang masuk air. Nah, kemudian izin Ketua, pemilu ini masih menggunakan Undang-Undang 7 2017. Pertanyaan kami, ketika tahun lalu 2019 muncul tentang kotak suara dengan kardus, ada beberapa pro dan kontra. Bagaimana dengan yang menggunakan plat? Katanya terlalu berat, lahir kebijakan kardus, ya kan? Lah, sekarang ini tadi saya mendengar uraiannya, antara kartu suara, kotak suara 2019 dengan sekarang, ini kok menjadi lebih berat lagi dibandingkan dengan plat kemarin 2019 lebih ringan. Nah, pertanyaannya ini yang 2024 kenapa memilih spesifikasi lebih berat? Jangan sampai terjadi dalam tanda petik permainan vendor untuk kunci spek gitu loh. Karena dia kuasai pabriknya dengan ukuran sekian, ketebalan sekian, berat sekian. Ingat itu. Nah, kemudian kedua, tadi masih tentang lubang. Saya ingin tanya pengaman sisi-sisi termasuk lubang memasukkan. Saya heran ini KPU paling pintar membuat lubang. 2019 yang lalu kan sudah banyak dimasuki bolak-balik surat suara itu. Kenapa kok milih yang lubangnya sama begitu loh? Ya, kenapa tidak milih yang lebih sempit lagi? Kalau nggak salah lebih sempit ya. Iya kan? Kenapa tidak memilih yang lebih sempit lagi? Karena apa? Ya kalau Pak JG bilang lubangnya lebih kecil gitu ya. Kemudian pengamatan kami terhadap jendela. Tadi saya mengikuti, saya mencermati dan saya mencatat. Pak Sekjen, mohon maaf. Kalau nggak salah jendelanya lebih kecil. Pada saat muncul kebijakan kardus, publik merespon, kok bisa-bisanya pakai kardus? Bagaimana pengamanannya? Belum lagi soal gembok. Ya, gembok tadi saya tanyakan, kok tidak ada? Kita pakai gembok aja di soal, wong kardus kok digembok? Gitu loh. Kalau orang Jawa bilang begitu. Sekarang ini berubah jadi kabel tis. Bagaimana jaminan keamanannya? Terus kemudian jendelanya, lubang jendela, dulu lebar. Kok sekarang jendelanya dibikin lebih sempit? Apakah ini menjamin transparansi tentang akurasi kotak suara ini? Ya, ini mohon maaf, kacamata kami, kacamata pengawasan, curiga boleh gitu loh. Tapi menuduh jangan. Saya minta ada penjelasannya. Lalu tadi jendela untuk ngintai. Kalau lebar itu kan ngintai Pak JG atau siapa yang ada di situ. Maksudnya nama di dalam surat suara itu kan gampang. Oh itu ada Pak JG di dalamnya gitu. Tapi kalau sempit kita nggak ngerti ngumpet di mana itu Pak JG. Terakhir penggunaan kabel tis tadi sudah saya sebutkan. Bagaimana jaminan keselamatan kabel tis ini? Baik. Terima kasih Ketua. Ya. Terima kasih Pak Agung. Jadi ini nggak pakai gembok ya? Oh plastik. Kabel di situ yang kayak di bawah itu. Oh ya. Pak, Pak ada kelewat Pak. Selain besaran jendela Pak, jenis plastik jendela ini apa Pak? Pakai kertas rokok kah? Pakai kertas mika kah? Ukurannya berapa? Ukuran berapa gitu? Terima kasih. Tadi ada tadi itu. Terima kasih. PDIP. Terima kasih Ketua. Jadi saya kira kita sudah diskusikan ya, kalau mau paling aman ya seperti pemilu 2004, 2009 itu. Pakai aluminium ya, tetapi kan problemnya kita sudah tahu juga biaya sewa gudang tinggi, pemeliharaannya juga tinggi dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu dicarikan alternatif yang tetap menjaga keamanan surat suara.
Nah, menurut saya secara teknis kacanya itu, ini kan nanti harus diawasi. Kalau surat suara kosong begini, orang nggak peduli, Pak. Kalau sudah ada surat suara yang masuk itu, itulah yang mesti kita bisa awasi dengan baik. Nah, maka kacanya mesti ke bawah itu, kaca apa plastiknya yang transparan itu. Jadi setiap surat suara masuk, saksi itu bisa mengawasi jatuh beneran atau tidak, kan begitu, sampai ke bawah atau tidak. Nah, maka yang paling penting di bawah itu. Jadi bisa saja tulisan tentang TPS nomor berapa dan seterusnya itu dipindahkan ke atas, ya, sehingga saksi kita lebih mudah mengawasi saksi seluruh partai yang ada. Nah, saya kira itu soal kedap air, tanah air dan sebagainya. Tadi saya kira dijelaskan, mungkin tinggal diperbaiki kekurangannya sedikit-sedikit, ya. Dan keamanannya juga terkait dengan kunci. Nah, perlu dipikirkan dengan baik apakah model yang seperti itu atau kunci gembok biasa itu, tetapi ada kode-kode tertentu yang bisa difahami bahwa kunci itu memang secara otomatis juga bermakna segel gitu, sehingga tidak bisa dengan mudah dirusak atau diduplikasi dan seterusnya. Saya kira itu, Ketua. Jadi prinsip setuju. Izin Ketua nambah dikit aja. Mengenai plastik yang tadi saya lupa. Ini plastik ini dengan bodi daripada duplex tersebut, itu sejauh mana dia menyatunya? Maksud saya itu begini, apakah dia misalnya nih didorong atau ditarik, bisa lepas kemudian diselipkan lagi kembali gitu. Itu pengen tahu. Ya. Bawaslu. Izin Pak Ketua, kalau dilihat dari transparansinya, maka plastik untuk melihat surat suara lebih bagus tahun 2019. Jadi kelihatan semua surat suara yang masuk ke dalam ini. Dan saya lihat di sini, saya belum melihat ke dalam, lebih terang yang 2019 daripada yang 2024. Untuk melihat ke dalam. Plastiknya? Iya. Kalau bahan yang saya serahkan semua pada KPU. Terima kasih. Ya. DKPP ada catatan, Pak? Terima kasih, Ketua. Lewat saja, saya sepakat sih dengan Bawaslu. Kotak jendela itu mungkin kalau diperpanjang, bukan diperlebar ya, diperpanjang, sehingga tahu urutannya kertas suara yang masuk. Diperlebar saya kira nggak perlu, diperpanjang. Agak ke atas dan ke bawah, sampai titik atas dan titik bawah. Saya kira, tapi apakah itu bisa menjamin tambah kuat atau tidak, lah itu yang harus kita teliti. Diperpanjang saja. Jadi maksudnya Pak Arief tadi hingga ketahuan surat suara itu jatuh. Itu saja. Terima kasih. Baik. Pemerintah. Pimpinan, terima kasih. Pertama, tentu kita soal alat-alat perlengkapan ini tujuannya kan bagaimana memastikan bahwa pelaksanaan pemilu itu menggunakan alat-alat yang memungkinkan asas pemilu itu berjalan. Berjurdil itu intinya sebenarnya. Kalau kita mau cari kelebihan dan kelemahan seluruh alat-alat, pasti selalu ada. Tidak pernah ketemu kita yang ideal. Tetapi kan ada beberapa aspek yang harus diperhitungkan, termasuk kesiapan anggaran, dan pemilu itu istilahnya Pak Arief itu ajak gitu. Jadi ini sudah biasa dilakukan. Kita sudah tahu kelemahan kelebihannya. Nah, kekurangannya sudah coba diatasi oleh kawan-kawan KPU. Bahwa misalnya bulan Februari tahun 2024 diperkirakan musim hujan misalnya. Tentu kita harus sudah mengambil antisipasi itu. Apa yang dilakukan harus dilakukan kalau musim hujan, dan apa yang harus dilakukan kalau kita membawa barang ini melalui air, begitu udara dan seterusnya. Artinya untuk menyelamatkan proses ini tidak berhenti soal kotaknya saja. Maka oleh karena itu sesuai dengan tugas dalam undang-undang, kami juga Kementerian Dalam Negeri, Pak Menteri sudah membuat surat tertulis pada seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia untuk memberi dukungan kepada kawan-kawan penyelenggara pemilu, termasuk memastikan alat-alat perlengkapan ini bisa sampai di TPS, bisa dibantu memberikan dukungan. Saya kira kami prinsip menerima pimpinan, tinggal hal-hal tadi masukan yang memungkinkan terjadi di lapangan itu kita antisipasi. Saya pikir positif saja masukannya. Makasih pimpinan. Ya. Izin tambah sebentar.
Saya. Oh, silakan. Ada pertanyaan tadi kenapa kotak suara kalau kita masukkan ke 300 surat suara pasti masih di bawah. Tapi kotak surat-suara ini juga berfungsi untuk memasukkan formulir ke dalam kotak suara. Jadi nanti kalau apa-apa formulir juga dibuka dari kotak suara. Nah, jadi bentuknya agak besar seperti ini. Nah, itu juga harus perhatikan formulir-formulir yang masuk jadi kelihatan juga ketika masuk ke dalam kotak suara. Karena pada kejadian hanya surat suara yang masuk, formulirnya dibawa. Itu yang tidak boleh juga dalam aturan di PKPU-nya kalau tidak salah. Kemarin beberapa kejadian kami temukan di lapangan karena tidak bisa dilipat, tidak ketidaktahuan teman-teman KPPS, jadi formulirnya dibawa, kotak suaranya dengan surat suara. Padahal formulir harus dimasukkan ke dalam kotak suara, surat suara. Itu yang beberapa kejadian di lapangan yang kami awasi kemarin pada tahun 2019. Demikian Pak Ketua. Ya, di Bapak Ibu sekalian, jadi saya kira intinya sebetulnya begini ya sebelum dijawab nanti. Dan sebenarnya nggak perlu banyak-banyak jawabnya. Ini kan catatan masukan saja. Prinsipnya adalah semua logistik pemilu ini kan kita buat sebaik mungkin agar memenuhi syarat-syarat atau tadi azas pemilu. Simpelnya adalah pertama aman dulu ini, secure. Ya, secure itu kotak-kotak atau apapun itu menjamin suara atau aspirasi yang disampaikan masyarakat itu tidak berubah, kan kira-kira gitu, terjaga. Nah, terjaga dari apa? Terjaga dari macam-macam alam, air, kemudian yang lain-lain lah, segala jenis air, kan kira-kira gitu. Dan juga terjaga dari intervensi. Kalau ada orang mau merekayasa dan segala macam kan itu. Jadi ini harus aman, kuat, tidak gampang dirusak dan segala macam itu. Termasuk transparan. Ya orang kan mau lihat sebetulnya. Makanya tadi pertanyaannya, kenapa plastiknya lebih kecil? Apakah memang kalau memang secara teknologi bisa walaupun duplek ya lebih transparan itu lebih bagus. Nah, cuman tadi pertanyaannya Pak Ongko itu ya walaupun ini teknis ya gimana cara. Pokoknya intinya adalah seperti itu. Semua orang, kalaupun transparan itu kan semua orang saling mau lihat. Saling jaga supaya tidak ada kemungkinan untuk dilakukan rekayasa, kira-kira begitu. Ya menurut saya catatan-catatan saja, intinya itu tadi berbagai masukan. Nah soal pilihan, duplek atau plastik injeksi ya, atau usulan akrilik, ya kemarin waktu kita konseling Pak Mardani itu udah dipertimbangkan, termasuk juga soal anggaran dan pengadaannya, waktunya. Jadi kalau misalnya satu lagi juga pasca setelah itu, ya. Ini waste atau bisa daur ulang dan seterusnya. Makanya dengan pertimbangan kemarin itu, walaupun kita masih ngasih opsi plastik ini, makanya kita suruh bawa dulu contohnya. Nah tadi memang saya nggak tahu, saya baru lihat ini yang injeksi ini. Tadi sekilas Pak Sana bilang itu sih katanya kontainer gitu, bukan ini. Bentuknya kayak kontainer, kayak tempat filing gitu. Nah, jadi saya kira itu ya kan tadi semua kita dengan berbagai pertimbangan dari dua pilihan ini yang memungkinkan adalah karton duplex ini, ya menurut saya kita sepakati saja dengan catatan tadi itu. Jadi masukan dari semua ya perwakilan fraksi dan masukan dari Bawaslu, DKPP dan pemerintah itu jadi catatan buat KPU. Termasuk yang disampaikan Pak Mardani. Kemarin juga sudah sampaikan di konseling, sebisa mungkin karena memang ini waktunya tidak banyak, ya. Kalau memang bisa didistribusikan pengadaannya di daerah,
itu silakan saja, tetapi tetap penanggung jawabnya itu KPU RI supaya menjaga tingkat keamanannya itu. Jadi yang bertanggung jawab cuma satu. Jadi kalau ada apa-apa ya memang nggak bisa lampar tanggung jawab. Wah itu urusan daerah segala macam gitu. Nah bahwa pendistribusiannya pengadanya di daerah, yaitu tanggung jawab si pengadaan sama si pemesan penanggung jawab utama, kira-kira gitu. Tua, izin jelas sebentar Tua. Jangan lama-lama Pak. Udah. Enggak, sebentar. Terkait dengan pengadaan tadi, mau di distribusi pusat maupun di plot di daerah, kemarin dalam kunjungan spesifik kita, kesiapan pemilu, kawan-kawan komisioner daerah itu menanyakan tentang komitmen pemerintah membuat regulasi penyederhanaan pengadaan barang jasa pemilu. Selesai. Ya, itu nanti udah dibuat kalau nggak salah itu. Oke, sekarang kita masuk ke kertas suara. Contohnya udah ada di situ. Ada mau lihat lagi mewakili fraksi atau ada yang buka ditunjukin gini-gini? Iya, KPU izin gitu, KPU yang coba silakan buka, menyampaikan. ditunjukin Terus keliling. mikroteksnya itu di tempat mana supaya Iya. kita juga tahu yang asli sama yang palsu. Satu-satu dulu, DPR RI dulu, DPR RI dulu. Ah, ini DPR RI. Hah? Belum lah. Ini kan dummy. Belum. Iya, kalau mikroteksnya sekarang ya pasti udah ada yang ngerjakan berarti. Udah ambil berarti kan gitu.
Ah. Oh, sini. Pak Muras samping, mau dipoto dari situ Pak Muras. Gua nggak dapat nih Pak Ketua. Udah, nggak apa-apa. Buat kita suara yang asli yang penting dan milih kita itu yang penting. Iya. Oke, sekalian formulir ada formulir. Ukurannya nanti sebesar yang ada di data di DPS untuk hitung shipping itu loh. Yang sering hilang mana ya? Yang sering hilang ini ditambah di balai desa langsung hilang. Udah Pak Idam, nih. Ini yang sering hilang. Cocok berapa itu? Lima. Pancasila. Berarti setuju proporsional terbuka. Coblosan 5. Jangan terlalu banyak. Kemarin yang bikin meninggal tuh rekap tuh kebanyakan. Iya. Harus benar-benar simpel nih rekap kita nih. Kalau kebanyakan yang meninggal nanti. Karena menurutnya kan detail. Tangan asli ya, Pak Kadane? Iya, tangan asli ya. Isi rekapnya enggak ya? Sejumlah partai. Saksi DPD, saksinya. Udah, cukup ya, cukup. Cukup ya. Coba diangkat Pak, diangkat terus diputer. Ya. Cukup ya, cukup. Oke. Siapa? Hah? Cukup ya, cukup. Ya. Saya mau ngingatin aja, Pongko, mau ngingatkan, bapak-bapak kan kemarin
udah ngikutin ini, ngalamin. Udah cukup lihatnya, jangan lama-lama. Nanti dianggap loh kemarin terpilih nggak lihat kertas suara katanya. Oke, baik. Jadi tadi coba dijelaskan tadi yang ditanyakan oleh Pak Arief, perubahan dari 24 formulir ke 6 formulir, 6 ya? 24 jadi 6 itu apa aja yang disatukan dan segala macam itu? Silakan. Satu lagi Ketua, biar sekalian. Oh, baik ini. Soal terkait ini. surat suara. Ya. Apa tuh? Silakan. Silakan. Soal surat suara itu kan 4 kolom 5 baris. 4 kolom 5 baris. Setiap baris selalu dimulai dari paling kiri. Betul ya? Kecuali yang barima. Baris terakhir tidak dimulai di paling kiri tapi dimulai dari tengah. Pertanyaan saya kenapa berbeda sementara baris 1, 2, 3, 4 itu sama mulai dari kiri, memang kolomnya 4 itu kan. Apakah karena kolomnya cuma 2 yang baris kelima itu sehingga diambil proporsional tengah gitu kan. Ini kita pengen tahu saja supaya ada penjelasan. Ini kelihatan sepele tapi ketika baris kelima berbeda posisi awalnya tentu kita ingin tanya gitu kan. Itu saja Pak Ketua. Ya, itu. Nah, ya ini Pak apa namanya ini, Pak Yanor ini halus. Dia nggak nanya itu sebetulnya, jangan gitu dong, ya kan? Kalau skop politik itu berpengaruh tuh. Kalau semua orang lihat satu gitu awalnya dari sini, walaupun penempatannya itu berbeda. Nah, tapi saya kira nanti bisa dijawab. Benar juga, itu ada pasti coba orang melihat sesuatu itu kalau dari awalnya pakemnya sama, pas terakhir itu pasti ada ini gitu. Nah, Ketua, ya. izin. Iya. Soalnya tadi pada saat kotak suara verifikasi kotak suara, Pak Samsur Rijal semangat. Pas lihat kertas suara kayaknya udah nggak ada penting, mungkin udah di tengah soalnya gitu kira-kira mungkin. Izin Ketua, ya. Interupsi. Menambahkan apa yang disampaikan Pak Yanwar, supaya space itu adil sama, dari tepi semua yang 20 itu tetap ada kotaknya, tapi tidak ada keterangan apapun. Sehingga di situ tidak ada identifikasi yang bisa disosialisasi secara spesifik. Saya kira masukan ini akan menjadi clear dan fair untuk semua peserta. Terima kasih Ketua. Ya, tapi nanti itu kalau nggak ada penjelasan seolah-olah golput diberi ruang, Pak. Gitu, Pak. Itu. Iya. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan merespon dari beberapa masukan dari Bapak Ibu anggota Komisi 2. Satu sebenarnya yang perlu kami sampaikan untuk menjamin keamanan baik dari kotak suara maupun isi yang ada di dalam kotak suara yaitu logistik pemilunya. Nanti dalam proses distribusi kami dalam memasukkan logistik pemilu itu kami masukkan plastik terlebih dahulu. Biar nanti kalau terjadi hujan dan sebagainya potensi-potensi kena air, logistik yang ada di dalam pemilu semuanya itu aman karena kita bungkus plastik terlebih dahulu. Baru kemudian kami masukkan di dalam kotaknya. Berikutnya kotak nanti kalau sudah logistik sudah kami cek dan itu sudah benar dan sudah tepat sesuai dengan kebutuhan barang di setiap TPS, kemudian kami kunci dengan kabel tis, kemudian kabel tisnya kemudian kami segel. Kemudian setelah itu kotaknya kami bungkus plastik lagi. Plastik Mas, plastik itu kami bungkus lagi.
Jadi dalam proses perjalanan, baik itu naik armada darat, truk, kemudian armada laut, kapal, dan sebagainya, itu dalam posisi kotak surat suara ini dalam posisi dibungkus plastik, terbungkus plastik, transparan plastiknya. Dan pengalaman itu sudah kami lakukan di pemilu 2019 dan pilkada 2020. Kami memahami sepenuhnya karena di bulan Februari itu pasti cuacanya, musimnya masih musim penghujan. Itu mendasari beberapa pengalaman, jadi kami akan memastikan Bapak Ibu terkait dengan logistik surat suara, formulir semuanya dalam posisi terbungkus plastik rapat di dalam kotak. Kemudian kotaknya kami bungkus plastik lagi. Itu. Untuk izin Ketua. Izin Ketua. Ada yang saya tanyakan dikit. Tadi ada keraguan saya, barangkali kurang mengerti. Surat suara yang dibungkus dengan plastik itu setelah dicoblos, diambil lagi, baru dibungkus. Kan itu sebagai sebuah kerawanan ketika mengeluarkan surat suara yang sudah tercoblos. Atau memang plastik yang memang sudah ada, seperti kita membuat kantong tong sampah kita di rumah, kita letakkan plastik, baru diisi sampah. Atau bagaimana ini? Penjelasan teknis itu. Iya, izin Pak, jadi surat suara itu setelah disortir, kemudian dilipat, berikutnya masuk di dalam sampul, Pak. Makanya ada logistik sampul surat suara. Kemudian sampulnya kami segel, Pak. Baru setelah masuk sampul, baru masuk di dalam kotak surat suara yang sebelumnya kami plastiki dulu. Jadi tidak hanya surat suara yang masuk di dalam plastik, tapi seluruhnya, termasuk formulir-formulir penting tadi. Jadi untuk memastikan di dalam kotak itu sudah ada lapisannya plastik, rapat. Jadi misalnya taruhlah nanti ada kerusakan-kerusakan kotaknya itu sudah terlindungi dulu di logistiknya di dalam surat suara itu. Dan setelah itu pun kotaknya masih kita bungkus plastik lagi, Pak. Itu. Jadi ini untuk menjawab tadi kedap-kedap itu loh. Betul. Ya, betul. Betul. Ini nanti di dalamnya juga dilapisi plastik kira-kira betul. Gitu. Iya. Ya, lanjut. Iya. Selebihnya kami menerima masukan Bapak Ibu semua terkait tadi soal desain surat suara, terus kemudian kotaknya itu, jendelanya itu yang untuk PVC-nya, transparannya, itu sebenarnya kan semakin lebar maka kekuatan kotaknya juga akan berbeda. Kalau semakin agak mengecil sedikit kekuatannya juga beda karena ketopang dupleksnya, karton dupleksnya itu. Maka kami hanya mengurangi sebenarnya 3 cm dan ke bawahnya cuma 5 cm. Itu demi kekuatan kotak agar lebih kokoh dibanding dengan kotak yang pemilu 2019. Tetapi kalau ada masukan lain, ya kami pasti siap menerima. Terus posisinya apakah diletakkan di bawah atau di atas atau di tengah, kami siap nanti yang disepakati apa. Tapi prinsipnya secara umum kami memperbaiki spesifikasi kekuatan kotak suara dibanding dengan pemilu sebelumnya. Pak Ketua barangkali nambahin. Demikian Pak Ketua. Baik. Ketua izin Ketua. Silakan. Pertanyaan Mas, desain surat suara kita ini tegas, proporsional, terbuka ya? Yeah. Coba Bu Reska pernyataan ini dikirim ke Denny Indrayana, Pak. Iya. Baik, soal PKPU logistik saya kira selesai ya.
Izin sekarang- pimpinan nambah sedikit. Hasil. Oh, silakan. Jadi di dalam SOP nanti kita sudah siapkan sebagaimana pemilu dan pilkada yang sudah tentang apa saja ketika distribusi itu di dalam kotak. Kemudian di dalam kotak itu ada 2 kategori, di dalam sampul atau di luar sampul. Demikian juga ketika setelah pemungutan penghitungan suara selesai, apa yang ada dalam kotak harus di dalam sampul dan apa yang dalam kotak di luar sampul dan kemudian apa yang ada di luar kotak. Jadi secara SOP masing-masing nanti kami siapkan supaya teman-teman anggota KPPS itu tidak terlalu bertanya-tanya, sudah ada manualnya tentang apa ketika diterima kotak suara dibuka itu dalamnya isinya apa saja dalam sampul dan di luar sampul. Demikian, terima kasih. Baik. Ketua. Silakan. Ya, interupsi. Satu saja, karena begini, ini kan kita pernah COVID agak lama. Nah, sebentar lagi pemilu. Nah, saksi kita ini akibat COVID, 60% penglihatannya kurang bagus. Maka formulir C1-nya agak diperbesar gitu. Itu terlalu kecil, tidak bisa dibaca. Ya. Jadi oleh sebab itu C1-nya diperbesar supaya nanti ketika menyalin dari formulir di pleno itu plano keseringan pleno gitu. Jadi C plano itu ke C1-nya terbaca dengan baik. Tadi kalau contohnya itu terlalu kecil. Terima kasih. Bisa ya? Itu kan A4 ya kalau nggak salah ya? Dulu A4 juga ya? Sama. Sama? Izin menambahkan, jadi terima kasih. Dari segi rumusan kata-kata yang di situ nanti kami cek ulang supaya disederhanakan, supaya tulisannya makin besar. Yang kedua, untuk C hasil yang ukurannya kuarto atau A4 tadi itu, dalam perencanaan kami nanti supaya salinannya tidak supaya standar akan kami siapkan sewa mesin untuk istilahnya menyalin itu ya semacam scan atau fotokopi sehingga bisa mempercepat, tidak menambah beban teman-teman KPPS. Kurang lebih demikian. Tapi intinya untuk memudahkan membaca tentu kami sederhanakan tulisannya supaya tulisannya makin besar. Demikian, terima kasih. Baik. Tadi yang dari 24 ke 6 sudah jelas belum ya? Apa aja yang dikurangin? Kalau itu formulir untuk kampanye? Iya, iya. Tadi kan ada pertanyaan itu, kira-kira apa saja itu yang di... Ini kan masih topik logistik. Itu itu kampanye, kampanye ya? Kampanye. Oke, baik. Saya kira cukup ya. Sedikit Pak Ketua, tambahan Pak Ketua. Silakan. Ini untuk langsung aja Pak, untuk hemat waktu. Untuk Pak Dirjen, ini sejauh mana aturan untuk pengadaan perlengkapan ini sudah diakomodasi oleh pemerintah? Karena kan ini harus selesai dengan cepat barangkali. Kita ingin informasi sejauh mana aturan untuk pengadaan ini. Yang keduanya untuk KPU. Tolong kami diyakinkan bahwa pencetakan perlengkapan ini dan distribusinya ke TPS-TPS bisa tepat waktu. Karena Bawaslu untuk tahun 2019 kemarin menyampaikan masih cukup banyak yang telat gitu ya. Dari perlengkapan itu ke TPS masih telat banyak. Jadi bagaimana Pak KPU bisa meyakinkan kami bahwa pencetakan akan selesai dengan aman, kemudian pendistribusian juga akan selesai dengan lancar, baik, dan sesuai. Terima kasih. Terima kasih. Pak Amin. Terima kasih Ketua. Saya hanya menambahkan tadi kotak suara sudah, kertas suara sudah, bilik suara yang belum kita pastikan karena lebih gede kertas suaranya itu juga menyulitkan bagi pemilih Ketua. Nah, supaya diperagakan juga di situ ukurannya, bilik suara itu ada di sana kok nggak dibawa tadi. Ya. Terima kasih Ketua. Bilik suara ada? Ada. Jadi Pak
pakai karton duplex juga, bukan sarung BHS. Gitu Pak Gaus, udah ada contohnya. Nah, jadi apa Ketua KPU? Jadi tadi yang waktu konsinyering disampaikan Pak Gaus soal sarung itu sama sebenarnya tadi yang disampaikan Pak Muras. Jangan sampai ada logistik mulu yang tidak sampai kepada pelosok terdalam, kira-kira gitu. Ya, kenapa Pak Amin yang minta pertama, Pak Amin yang memperagakan, Pak. Silakan, Pak. Dari ditutup, dibuka, tutup lagi, Pak. Iya. Dan masukin ke kotak suara, Pak. Iya. Ini yang belakang nggak kelihatan. Oh. Ya, ini terlalu sempit. Kalau saran sih, sempitnya ditambah. Sempitnya diperlebar. Iya. Sempitnya ditambah lebih kecil. Ya, diperlebar aja. Karena nyoblos itu kan harus di dalam bilik. Nah, kalau ini kan udah di luar bilik. Kalau pas yang di bawah yang dipilih. Ini saran saya. Pilih hari. Izin Ketua sambil dikomentar. Ya. Kalau kita lihat ini dengan 5 kotak suara, mohon KPU, Pak Ketua. Ya, silakan. Pak Sari. Kalau kita sambil melihat ini yang dipraktekkan langsung nih oleh Pak Ongku ini sekarang, ruangnya agak terlalu sempit karena kita kan punya 5 surat suara yang mesti kita kembangkan itu. Jadi ini sekali lihat pas sekali dengan 1 surat suara. Di mana kita mau meletak, dan ini membuat para pemilih gugup. Jadi yang kita rasakan itu bahwasanya mereka itu punya beban psikologis, apalagi yang dari kampung, orang tua segala macamnya. Jadi barangkali ini patut dipertimbangkan apakah besarnya atau bagaimana. Terima kasih Pak Ketua. Ngepas sekali Pak, ngepas sekali itu. Tercoblos 2 kali. Ya.
Di panjangan ke depan. Ya. Jadi partai yang berada paling bawah itu terganggu dia. Karena ketika mau dibentangkan ke atas, ruangnya nggak ada. Sehingga terpaksa dilipat. Ya. Bawah? Berbahaya dia. Bisa batal semua. Ya betul, betul Pak. Nomor 17 ya. Kalau yang selama ini yang jadi agak leluasa gitu. Itu khusus di Padang pakai BAS. Apakah karena distribusi barangnya yang anu atau cukup? Kami sudah Iya cukup. Dan mejanya kan bukan meja ini, meja kan panjang nanti. Gitu. Oke. Iya cukup. Apa? Pak Ketua izin, itu cukup Ketua. Ya. Cukup. Baik. Izin Pak Ketua. Silakan. Yang kami temukan di lapangan ini hampir sama seperti yang 2019. Tapi masalahnya di tempat-tempat TPS terbuka di belakangnya itu bolong. Di belakangnya bolong, nggak ada kain atau spanduk di belakang nutupi. Nah ke depan sepertinya teman-teman KPU harus dimasukkan dalam juknis pembuatan TPS di belakang terus ditutup dengan spanduk atau apa? Iya, sehingga kemudian tidak bisa dilihat dari belakang, sehingga, karena berapa kali kami melakukan di lapangan, kami temukan tidak ada pelindung di belakang, sehingga orang bisa lihat dari belakang dia nyoblos apa. Itu yang jadi masalah. Izin Pak Ketua. Ya, yang namanya bilik itu kan kamar sebenarnya. Bilik itu. Ya kan? Nah, cuman ya ini bilik-bilikan lah kira-kira begitu kan. Ya sebenarnya kalau bilik itu ya ditutup, bawah belakang tutup, nggak orang lihat masuk gitu loh. Seperti yang di tempatnya Pak Gaus, mungkin karena pemahaman di Sumatera Barat bilik itu kamar beneran, maka pakai sarung, kan kira-kira begitu. Lain panjang kan tutup. Nah saya nggak tahu, ya apakah masih bisa direkonstruksi ulang yang namanya bilik itu, misalnya biasanya berapa ya, satu ini berapa ya? 4 bilik. 4 bilik. Nah 4 bilik itu izin pimpinan. Silakan gimana? Nanti pengaturan tentang penempatan bilik suara harus menghadap, maksudnya menghadap itu bagian yang tidak ada dindingnya, yang di sebelah sana itu harus menghadap tempat yang nggak ada orang, itu diatur di PKPU tentang pemungutan suara, bukan di PKPU tentang apa ini namanya logistik, betul. Termasuk belakangnya, tutupnya belakangnya. Ya, belakang. Tapi nutupnya belakang pakai logistik, enggak? Kalau belakangnya tembok kan lebih aman lagi. Betul. Ketua izin Ketua. Silakan Pak. Ya. Hari ini, sore ini, KPU kan sudah memperagakan bahwa yang dimaksud dengan bilik suara itu bukanlah bilik. Apa yang artikulasi yang Ketua sampaikan. Menurut hemat saya ini cuma skat saja ini, bukan bilik. Iya. Oleh karena itu malah ini memperparah lokasi tempat bilik suara itu sendiri. Di Sumatera Barat Ketua, barangkali ini juga di sayembarakan malah. Mana tempat-tempat TPS yang bagus, pakaian adat dan lain sebagainya. Ada tuh Ketua. Jadi masyarakat.
Jadi bagaimana kalau karena ini belum disahkan anggarannya, atau artinya kalau ini memang mau disahkan anggarannya, bagaimana kita distribusikan anggaran itu kepada KPPS? Dia yang membuat bilik suara itu, berapapun anggaran kita serahkan. Jadi dia bisa misalkan mensubsidi terhadap kekurangan atau malah lebih karena bersifat pinjaman. Dia melakukan apa? Apresiasi dari masing-masing yang bersangkutan. Jadi kalau saya memahami tadi ini bukan bilik suara, itu sudah pasti. Kita menginginkan bahwa ketika masyarakat melakukan pilihannya berada di bilik suara. Apa yang dimaksud dengan bilik suara? Sebagaimana yang Ketua sampaikan. Ini bukan bilik. Oleh karena itu mungkin kita anulir anggarannya, kita distribusikan kepada masing-masing itu. Berapapun anggarannya, apakah dia itu mencukupi atau tidak, dia melakukan kreasi terhadap model-model yang ada di masing-masing daerah. Supaya berhasil guna, berdaya guna. Tadi kan juga terjadi perdebatan. Ada yang mengatakan sudah cukup, ada yang mengatakan terlalu kecil, dan sebagainya. Dan biasanya di kami itu agak lebih lebar. Nah, inilah saran saya. Tapi saya serahkan kepada kita bersama. Terima kasih Ketua. Izin Ketua. Terima kasih. Menyambut yang disampaikan Pak Gaus, kami juga tadi melihat bahwa pengalaman di lapangan yang kami lihat, itu biasanya meja kalau pakai yang beginian, itu mejanya itu paling-paling 60 cm lebarnya. Apalagi banyak yang meja-meja bangku SD itu dibikin. Kalau sudah begitu, itu surat suaranya sampai bablas ke belakang. Nah ini tadi yang saya peragakan bahwa untuk partai-partai yang dari tengah ke belakang itu riskan untuk tercoblos 2 kali gitu loh, karena dilipat atau kalau enggak dia akan repot sendiri. Nah oleh karena itu saya sepakat dengan Pak Gaus bahwa bilik ini harusnya memang lebih panjang, paling tidak lebih panjang ke belakang supaya orang tidak bisa lihat dari kiri kanan lah paling tidak ya. Kalau dari belakang biasanya memang ada tembok di belakang atau ada penghalang lah. Tapi benar Pak Gaus, di tempat-tempat kami juga dulu itu ada sayembaranya, berlomba mereka itu, bagaimana yang bagus dan mendukung jurdil tadi itu, ya, bebas rahasia itu, ya itu dinilai gitu, ada dinilai. Jadi saya dukung tuh apa yang disampaikan oleh Pak Gaus dan yang jelas ini menurut saya nggak memenuhi syarat menurut saya. Terima kasih. Ya, pertama begini, prinsipnya balik lagi yang pertama tadi bahwa semua logistik atau kelengkapan pemilu ini prinsip utama adalah mendukung azas pemilu. Nah kalau bilik ini kan tadi, ini kan untuk luber itu loh, langsung umum bebas rahasia, orang nggak tahu, orang lain nggak tahu dia milih apa. Jadi oleh karena itu menurut saya harus ada standarisasi yang jelas. Kalau kita sampaikan masing-masing, wah itu nanti, nah sayembara itu nggak ada hubungannya dengan luber. Sayembara itu bagus dan tidak bagus, tapi bagus belum tentu luber. Luber memang belum tentu bagus. Misalnya tadi ini, tapi kalau ada standar, ada standarisasi, semua punya batas. Mau lebih dari itu disayembarakan jadi bagus, ya itu silakan saja. Nah, tapi memang nanti mungkin diatur. Saya nggak tahu apakah selama ini mejanya ukurannya diatur apa enggak. Ya. Nah, nanti diatur juga. Ini kan sekarang jumlah partainya kan bertambah. Nah, jadi mungkin untuk orang lihat juga harus bisa di ini. Saya nggak tahu apakah mejanya pakai meja SD atau meja SMP atau meja SMA gitu. Tapi nanti diatur jadi standarisasi aja. Silakan. Terima kasih pimpinan. Jadi begini, di dalam pelaksanaan pemungutan penghitungan suara nanti di PKPU tentang pemungutan penghitungan suara itu detail-detail seperti itu kita atur, termasuk aksesibilitas saudara-saudara kita yang disable. Jadi misalkan untuk masuk TPS itu berapa batas minimal pintu supaya kalau yang pakai kursi roda bisa masuk. Oke. Kemudian ketinggian
ketinggian meja supaya teman-teman yang disable itu secara mandiri bisa milih sendiri, termasuk ketinggian meja untuk penempatan kotak suara supaya bisa mandiri memasukkan surat suara, itu kita atur. Yang berikutnya soal katakanlah lomba-lomba untuk layanan kepada masyarakat itu sesuai konteks lokal ya. Yang standar adalah ada biaya operasional TPS. Pemilu 2019 besarannya per TPS itu biaya operasionalnya 1.500.000 dan rencananya untuk pemilu 2024 kita naikkan menjadi 2 juta rupiah. Nah, sebagaimana pengalaman di Kota Semarang misalkan ada kampung namanya Kampung Bergoto, itu kampungnya di tengah kuburan, yang jadi petugas KPPS ya pakai baju-baju ala pocong-pocong begitu. Hari-hari memang hidupnya di tengah kuburan. Nah, mungkin kenyamanannya itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, jadi intinya udah dijelaskan ya. Saya kira terjawab tadi bilang Pak. Saya gini Ketua. Ya. Saya setuju apa yang Ketua sampaikan tentang standarisasi daripada bilik suara. Standarisasi bilik suara tidak harus seperti ini. Kita buat aja aturan main bahwa bilik suara itu seperti apa. Pertama misalkan tertutup. Antara satu ruangan satu dengan ruangan lain tidak bisa saling mengakses. Misalkan dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan tentang luber. Langsung, umum, bebas, dan rahasia. Kan gitu yang dimaksud Ketua. Kalau ini menurut saya lebih bermanfaat nilai uang yang untuk ini menambah yang apa yang disampaikan oleh Pak Hasyim Asyari. Kata Pak Hasyim Asyari tadi, untuk masing-masing di TPS, ada anggaran yang diuntukkan dari KPU kepada TPS. Tadi misalkan taruhlah 2 juta dan sebagainya. Bagaimana kita akumulasikan nilai bantuan yang sekian itu ditambah nilai ini sehingga berdaya guna, berhasil guna. Jadi standarisasi yang dimaksudkan itu bukan karton gitu lah. Bukan seperti ini. Dia punya jarak minimal sekian, minimal. Kemudian tidak punya akses antara depan, kiri, kanan, dan belakang. Dipersilahkanlah kepada masyarakat atau petugas daripada TPS untuk mengartikulasikannya. Jadi maksud dari Ketua itu bukanlah melanggar kita, ada aturan main standarisasi, apakah kata saya kain panjang atau spanduk dan lain sebagainya. Itu saran saya dalam rangka mewujudkan daripada luber yang sebagaimana Ketua sampaikan. Makasih Ketua. Iya Pak Gaus. Ketua, dikit Ketua, tambahan tuh. Sebentar loh. Interupsi. Sebentar. Jadi maksudnya kalau kita nggak punya standarisasi atau standarisasi ya, terus uangnya diserahkan, ya nanti kan kita nggak tahu juga kapasitasnya nanti sulaman kresek disambung itu bisa aja juga susah gitu. Makanya menurut saya pilihannya kita harus ada standarisasi. Mau pilihnya kalau Bapak nggak setuju karton apa gitu loh. Jadi jangan diserahkan ke TPS, petugas TPS masing-masing. Besok dikasih uang terus besok nggak dipasang gimana? Kan susah gitu. Nah sementara pengaturan yang tadi disampaikan oleh Pak Gaus sama Pak Ongku tadi soal jarak, ngadap mana, tingginya berapa dan segala macam itu diatur nanti dalam PKPU soal pemungutan suara. Ada, udah diatur. Ini baru logistik aja. Gitu. Tadi soal meja panjang, kurang lebar, apa segala macam itu ada. Nah sekarang ini soal logistiknya aja. Jadi menurut saya kita tetapkan kalau Bapak nggak setuju yang disebut bilik apa, mau pakai kembali ke sarung BHS, boleh diusulkan aja. Maksudnya gitu, tapi harus sama standarnya secara nasional gitu. Jangan ini pemilu apa namanya ya? Pemilu serius tuh. Jadi harus diatur detail. Jangan ada yang diserahkan kepada kewenangan masing-masing orang untuk ini. Nanti orang suka-suka di bawah tuh nanti. Ya kan hari ini, waduh, kenapa nggak pasang ini? Waduh, pada jam itu hujan, pakai pohon pisang aja, dia bilangnya bisa begitu. Gitu. Pohon pisang tuh bisa nutup loh, ditutup begini,
Nanti terus disorot sama dunia internasional, pemilu Indonesia biliknya pohon pisang, kan kacau tuh. Gitu. Jadi harus ada standarisasi. Nah, tinggal pilih. Kalau kita anggap bilik ini apa, karton ini enggak ini, nah usulannya apa? Gitu. Ya, definisi bilik. Iya, kalau mau memang bilik, ya tinggal sekarang begini, anggarannya aja. Kalau namanya bilik itu kan minimal triplek, tingginya sama, tutup pakai gorden, bayangan saya begitu. Depannya dipakai ini, nah, cuman anggarannya cukup nggak? Gitu, iya kan? Silakan Pak Rizwan, Pak Cornelis. Makasih Ketua, sedikit urun rembuk aja Ketua. Mana duluan, gubernur apa wakil gubernur? Saya dulu ya Pak ya? Pak Rizwan, Bapak Cornelis. Kita dulu ya Pak Gub, nanti Pak Gub yang gongnya aja. Sedikit Ketua, kita ketahui bahwasannya dari 2004 kita sudah menjalankan pemilu. 2004 itu seingat saya memang tadi yang bilik-bilik tadi terkurung, tapi banyak juga protes karena tidak terlihat, terutama dari Bawaslu kalau nggak salah itu. Tidak terlihat di dalam itu siapa. Akhirnya dibuatlah bilik yang kedua ini di tahun 2009. Ditaruh di atas meja. Ya ini bilik suara juga Pak, bukan bilik asmara, tapi bilik suara. Nah pengalaman yang sudah-sudah ya udah kita jalankan 3 kali bilik seperti ini. Bahwa sekarang dari karton atau 2009 kemarin dari karton, ya kenyataannya ya pemilunya serius juga. Dan kita jadi juga di sini gitu. Tidak ada kejanggalan gitu Pak Batiar ya, tidak ada protes. Bahwasannya jarak dan improvisasi dari masing-masing TPS. Dan itu selalu diputuskan oleh teman-teman Bawaslu dan Gakumdu. Ini yang model kuburan tadi boleh nggak? Gitu. Yang pakai sarung tadi oke nggak? Kalau oke nggak apa-apa. Gitu Pak. Tapi standarisasi kita ya harus ini. Dan biaya tetap biaya ada. Jangan biaya dikonversi, kalau nggak pakai bilik ini dikonversi lagi itu nggak bagus juga Pak. Jadi menurut saya tetap aja Pak Ketua biliknya yang ini yang sudah kita lakukan 3 kali dan pemilunya juga berjalan dengan baik. Oke. Saya rasa itu saja Ketua. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizwan, Tony. Pak Cornelis. Terima kasih Pak Ketua, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sedikit saja, kita memperdebatkan masalah bilik suara, pemilu 55, 71 dan seterusnya sampai hari ini, hal ini tidak terlalu rumit. Apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, ya memang harus ada standar. Standarnya begini-begini, sejenis bistek lah kalau bangunan itu. Nah, soal dia terlaksana atau tidak terlaksana, itu lain cerita. Jadi apa yang disampaikan Pak Ketua memang harus punya standar. Standarnya ini, harganya segini. Soal nanti dia di lapangan bagaimana, itu urusan pandai-pandai lah Ketua TPS. Terima kasih. Bawaslu, catat tuh Bawaslu. Cukup ya, saya kira. Saya kira sudah kita bisa sepakati untuk yang PKPU. Bukan Pak Muras tadi pertanyaan Pak Muras. Ya? Pertanyaan oh, Pak silakan Muras. yang jawab Pak Muras ya. Iya. Pak Muras tadi menanyakan soal prinsipnya kan pemerintah kan tugasnya mendukung pimpinan. Jadi dan sejak tahun lalu ya sudah kita teman-teman bersama Pak Sekjen KPU, ini kan beliau ada di hadir belakang kita dan yang memiliki wewenang melakukan ini LKPP Bapak. Dan alhamdulillah selama ini setahu saya, ini ada boleh dikonfirmasi Pak Sekjen, sedang berjalan proses-proses itu untuk memastikan bahwa ada kemudahan-kemudahan di samping asas-asas pengadaan
barang dan jasa yang baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik juga dilaksanakan. Saya kira pembicaraan sudah berjalan Bapak. Dan sampai hari ini kami tidak mendapatkan keluhan dari kawan-kawan KPU. Apabila ada keluhan pasti kami akan mendukung sepenuhnya dan mencari jalan untuk memudahkan ini berjalan. Demikian pimpinan. Baik, makasih. Ini kita cerita ini kelewat bahas anggarannya. Habisnya harusnya ada agenda tadi, harusnya jam 3 bahas anggaran. Nah, jadi kita mau cerita-cerita ini macam-macam ini, anggarannya kita kelewat barang ini semua. Lu Bawaslu. Oke, jadi kita singkat aja. Yang soal PKPU logistik saya kira udah kita bisa sepakati dengan beberapa catatan tadi. Yang kampanye, soal kampanye, silakan Pak. Izin Ketua, untuk BAM kampanye, APK kampanye pengalaman kemarin itu, APK yang disediakan oleh teman-teman KPU banyak tidak terdistribusi dengan baik. Mungkin pesannya jauh-jauh hari dengan LO agar serius sehingga itu betul-betul bermanfaat. Karena itu dana negara yang besar yang diberikan kepada partai politik melalui teman-teman KPU untuk pembuatan APK. Tapi karena hal teknis yang tidak terkomunikasi dengan PAS atau partai politik yang tidak siap, saya melihat itu banyak numpuk di gudang-gudang, di DPC, di DPRA, dan sayang. Padahal mengeluarkan uang sebesar itu tidak mudah dalam kondisi negara seperti ini. Jadi mungkin titip buat teman-teman KPU, koordinasi, antisipasi, sosialisasi, dan literasi agar partai politik dari seluruh tingkatan mampu memanfaatkan dana negara ini bisa optimal dilaksanakan. Terima kasih Ketua. Ya. Dan juga soal sizing juga saya kira. Besar-besar kan yang dibuat sama KPU itu. Habisnya susah masangnya. Jadi mubazir. Nah, coba dipertimbangkan apa bentuk sosialisasi yang diberikan oleh penyelenggara ke partai yang betul-betul bisa dimanfaatkan oleh parpol. Sehingga saya begitu tuh, dikasih ukuran besar-besar, biayanya besar jadi nggak kepasang tuh, mubazir, jadi ditumpuk aja. Ya nanti dipikirkan. Oke, ada lagi kampanye? Cukup ya? Izin. Oh silakan. Ketua. Karena kemarin sudah kami masukkan mengenai beberapa bahan tentang kampanye. Ada satu hal yang belum dibahas itu mengenai PKPU kampanye pada tahun 2019 itu disiapkan dengan kampanye 7,5 bulan. Sedangkan kampanye pada tahun 2024 ini hanya 75 hari. Kemudian masa sosialisasinya pada waktu 2019 itu hanya 2 bulan, 1 sampai 2 bulan. Sekarang hampir 10 bulan. Sampai dengan saat ini hanya satu kesepakatan yang kami sepakati dengan KPU, yaitu untuk sosialisasi tidak boleh ada ajakan mengajak sampai dengan tanggal 28 November 2023. Oleh sebab itu kami mohon kepada KPU untuk mengubah PKPU kampanye nomor 33 mengenai tahun sosialisasi, apa saja yang kemudian menjadi bahan pertimbangan bersama. Sekarang kan kami di teman-teman di tingkat provinsi dan kabupaten kota tidak menurunkan alat peraga sosialisasi sepanjang tidak ada ajakan mengajak. Tapi dasar hukum ini itu agak kurang dalam PKPU kampanye. Oleh sebab itu normanya tidak disebutkan. Oleh sebab itu kami mohon nanti pada saat perbaikan PKPU kampanye kami diajak untuk membuat norma yang kemudian membuat Bapak Ibu juga untuk melakukan sosialisasi dengan baik, tidak kemudian di teman-teman kabupaten kota dan Panwascam menjadi blunder di lapangan. Ini yang kami harapkan bisa. Yang penting sekarang tidak ada ajakan mengajak. Jadi alat peraga kalau dalam PKPU 33 maka alat peraga itu tidak diperbolehkan. Kalau kita strict pada PKPU 33, sekarang kan tidak. Oleh sebab itu kami menginginkan sekarang bisa diubah kemudian sehingga memudahkan teman-teman partai politik peserta pemilu untuk melakukan sosialisasi sebelum tanggal 20 November yang aturannya lebih ketat daripada masa sosialisasi. Itu yang pertama. Untuk dana kampanye itu sekalian juga sudah kami sampaikan,
kami juga mohon untuk dilibatkan dalam perbaikan nanti ketika masukan-masukan akan dibahas dalam pembahasan tahapan akhir dengan teman-teman Kumham dalam sinkronisasi. Demikian Pak Ketua. Baik, terima kasih. Cukup ya, dana kampanye ada? Nggak ada. Oke, kalau begitu kita bisa sepakati PKPU tentang apa tadi namanya? Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum, kemudian PKPU tentang kampanye dan penyelenggaraan pemilihan umum, dan PKPU tentang dana kampanye pemilihan umum. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan masalah peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang pengawasan pencalonan anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kota. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Ketua dan Wakil Ketua Komisi 2 beserta para anggota yang terhormat, yang mewakili pemerintah, Pak Dirjen Polpum, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan juga Ketua KPU beserta anggota KPU beserta Sekjen, dan juga anggota Bawaslu beserta Sekjen Bawaslu. Kami langsung saja pada beberapa perubahan. Ini hanya perubahan mengenai Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Lanjut. Pengawasan pasal 3 ayat 1, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan tahapan pencalonan anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota oleh partai politik peserta pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan dilakukan terhadap tahapan pengajuan bakal calon, verifikasi administrasi, penyusunan DCS, dan penetapan DCT. Ini hanya perbaikan dari pasal sebelumnya di Perbawaslu sebelumnya. Kemudian pasal 3 ayat 2, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan juga terhadap penggunaan silon dalam pencalonan anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota, dan masukan dan tanggapan masyarakat mulai dari penetapan DCS diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing sampai dengan sebelum pencermatan rancangan DCT. Dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 3, pengawasan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing terdiri dari: pertama, tata cara pengawasan sesuai dengan peraturan Bawaslu mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilu, dan kedua, objek pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing partai politik peserta pemilu dan atau bakal calon atas prosedur tahapan pencalonan anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kesesuaian tindakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing partai politik peserta pemilu dan atau bakal calon dalam tahapan pencalonan anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota dengan prinsip penyelenggaraan tahapan pencalonan anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pengawasan pasal 6, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan untuk memastikan: pertama, ketepatan prosedur KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam melaksanakan tahapan pencalonan anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Partai politik peserta pemilu dan atau bakal calon mendapatkan perlakuan dan hak dan kesan yang adil dan setara dalam setiap tahapan pencalonan anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten Kota yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan atau KPU Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. C. Memastikan kelengkapan, kebenaran, ketepatan, dan keabsahan dokumen persyaratan administrasi bakal calon. D. Memastikan transparansi dan akuntabilitas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dilaksanakan dalam setiap tahapan pencalonan. Memastikan kemudahan masyarakat, partai politik, peserta pemilu, dan atau bakal calon dalam menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DCS. Dan kemudian memastikan tindak lanjut KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing terhadap masukan dan tanggapan terhadap DCS.
Sebagai bentuk upaya pencegahan dalam pasal 5 ayat 3, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu dalam tahapan pencalonan anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya. Kemudian isu strategis yang dibahas pertama mengenai silon pasal 3 ayat 3. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota untuk mendapatkan akses silon yang seluas-luasnya dalam melaksanakan pengawasan. Kemudian isu strategis mengenai implementasi putusan MK pasal 12 ayat 1 huruf C angka 2. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87 PUU 20 angka Romawi 2022. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan dengan cara memastikan bakal calon memenuhi persyaratan a. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. B. Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Dan C. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang. Isu strategis yang kedua, implementasi putusan MK pasal 12 ayat 3. Penerapan persyaratan bagi bakal calon yang pernah menjadi terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dilakukan dengan meneliti data dan atau dokumen yang diserahkan bakal calon melalui partai politik peserta pemilu berupa a. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan b. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Isu strategis kedua mengenai implementasi putusan MK pasal 12 ayat 4 huruf A dan huruf B. Penerapan persyaratan bagi bakal calon yang memiliki status mantan terpidana dilakukan dengan meneliti data dan atau dokumen yang diserahkan bakal calon melalui partai politik peserta pemilu sesuai dengan ketentuan. Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap terhitung sejak tanggal menjalani masa pidana sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon kecuali ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik. Pasal 12 ayat 4 huruf C. Penerapan persyaratan bagi calon yang memiliki status mantan terpidana dilakukan dengan meneliti data dan atau dokumen yang diserahkan bakal calon melalui partai politik peserta pemilu sesuai dengan ketentuan. Bakal calon melalui partai politik peserta pemilu menyerahkan 1. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 2. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh berkekuatan hukum tetap. Dan 3. Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya yang diumumkan melalui media massa. Kemudian isu strategis keempat, pemalsuan dokumen, ada dalam pasal 27. Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota memastikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti. Tindak lanjut oleh Kepolisian Negara Indonesia terhadap dugaan dilakukan dengan menggunakan mekanisme tindak pidana pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk istiwa strategis keempat, Aceh dan Papua beserta daerah otonom baru, pasal 28. Ketentuan mengenai pengawasan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota di wilayah Aceh, serta Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya berpedoman pada peraturan Badan Pengawas Pemilu ini. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pencalonan anggota DPR Papua Selatan, DPR Papua Tengah, dan DPR Papua Pegunungan, dan DPR Papua Barat Daya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat pusat dalam hal belum terbentuk susunan pengurus partai politik peserta pemilu pada tingkat provinsi masing-masing. Isu strategis kelima, kerjasama dan koordinasi dengan kementerian atau lembaga dalam pasal 30. Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait untuk optimalisasi pengawasan dan atau tindak lanjut hasil pengawasan tahapan pencalonan anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota. Kerjasama dan koordinasi disesuaikan dengan substansi permasalahan yang terjadi dengan kewenangan kementerian atau lembaga terkait dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini. Isu strategis ke-6, tindak lanjut dan laporan hasil pengawasan pasal 31 dan pasal 32. Setiap pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan peraturan Bawaslu mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilu. Tindak lanjut hasil pengawasan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan sesuai dengan peraturan Bawaslu mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilu. Dalam hal berdasarkan laporan hasil pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ditemukan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota berakibat merugikan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota menyampaikan temuan dan hasil kajian kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Penyampaian temuan dan hasil kajian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Pak Ketua dan Wakil Ketua yang saya hormati, apa yang tercantum dan perubahan dalam Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Bawaslu. Bapak Ibu teman-teman anggota yang saya hormati, ini soal Perbawaslu, isu-isunya tadi diklaster oleh Bawaslu, antara lain soal silon, akses silon, ini dari kemarin belum putus juga soal akses silon. Bawaslu minta akses untuk soal silon, kemudian soal putusan MK ini terkait soal terpidana. Kemudian juga soal yang berkaitan dengan, saya kira kalau keterwakilan perempuan sudah selesai ya, yang 30%, soal pemalsuan dokumen. Ini beberapa isu yang saya kira perlu mendapat perhatian bersama. Silakan teman-teman, barangkali ada yang ingin memberikan note catatan. Pak Cornelis. Izin pimpinan Ketua KPU. Izin sekiranya diperkenankan. Pada dasarnya KPU sudah membuat catatan dan masukan terhadap rancangan peraturan Bawaslu tentang pengawasan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPD, dan DPRD Kabupaten Kota, sehingga kami tidak menyampaikan secara lisan pada kesempatan ini, sehingga catatan masukan kami sampaikan secara tertulis dan nanti sama-sama kita finalisasi pada saat harmonisasi draft peraturan. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ketua. Ini konfirmasi dari Ketua KPU, nanti mereka akan berembuk. Saya kira catatannya mungkin sudah masuk. Apa masih perlu catatan dari teman-teman anggota? Cukup? Oh, ini Pak Cornelis, mungkin silakan. Mohon izin Pak Cornelis satu saja. Terima kasih Pak. Satu yang ingin saya sampaikan mengenai pengumuman dirinya itu pernah dianukan tindak pidana atau pengumuman dirinya sendiri. Sebenarnya prinsip-prinsip itu sudah menyalahi prinsip-prinsip hukum. Prinsip hukum itu kan kecuali itu hukuman tambahan.
Kalau ini kan tidak termasuk hukuman tambahan, cukuplah keterangan-keterangan yang diberikan oleh lembaga permasyarakatan, kejaksaan, dan lain-lain. Karena dalam membuat peraturan itu kita juga harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum. Terima kasih. Saya kira cukup ya Pak Cornelis, maksudnya mungkin soal media massa mungkin perlu ditinjau Pak Cornelis ya. Pak Rahmat Bagja mungkin ada note soal ini. Terima kasih Pak Ketua. Kami akan mencoba menjawab Pak Cornelis. Kebetulan dalam Undang-Undang 7 dan juga putusan MK diwajibkan untuk mengumumkan kepada media. Ini yang agak kami sulit untuk tidak bisa mengaturnya. Oh, siap. Ya. Siap. Ya, dalam putusan MK nomor 87 PUU 20 tahun 2022. Sudah di putusannya sudah ada, dan kemudian di PKPU juga sudah, PKPU 10 tentang pencalonan juga diatur. Pasal 11 dalam PKPU diatur. Sehingga sudah kita bahas dulu di PKPU sebelumnya tentang pencalonan bahwa mantan terpidana Pak itu wajib mengumumkan kepada media tentang permasalahan dirinya tersangkut pidana apa. Hanya itu saja. Izin Pak. Ada Pak, tidak memenuhi syarat administratif nanti. Iya, karena di PKP pencalonan juga sudah dibahas demikian. Kenapa Pak? Itu resiko terpidana lah, jadi banyak aturan yang mengelilinginya. Tapi kira-kira begini Bapak Ibu, ini prinsip dasarnya kan nanti KPU dan Bawaslu koordinasi soal ini, tapi beberapa catatan sebenarnya sudah selesai, mudah-mudahan bisa segera dirampungkan. Jadi peraturan Bawaslu soal pengawasan terkait pencalonan anggota DPR, DPRD, dan seterusnya, saya kira bisa kita sepakati ya, kita bisa akhiri karena ini udah 5:30, nanti kita lanjut ke pembahasan anggaran. Mohon izin ini saya bacakan kesimpulannya. Sudah ditayangkan ya. Kesimpulan rapat Komisi 2 dengan Kemendagri, KPU dan Bawaslu, DKPP. Ini langsung ke poinnya nomor 1. Rancangan PKPU sebagai berikut. A, B, C. Kita menyetujui bahwa rancangan PKPU tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan suara dalam pemilihan umum. Kemudian B, rancangan PKPU tentang kampanye dalam... Interupsi Pak, interupsi. Saya mohon saya mau sampaikan pada KPU dan Bawaslu, kalau seandainya peraturan-peraturan yang dibuat ini, yang sudah bernomor segala macam, tolong di-forwardkan ke kami. Jangan hanya yang belum ada nomor. Makasih. Itu biasanya di forward biasanya Pak, nanti lewat sekretariat bisa langsung dikirim kalau sudah diputuskan. B dan C, rancangan PKPU tentang dana kampanye pemilihan umum. Yang kedua, rancangan peraturan Bawaslu tentang pengawasan pencalonan anggota DPR, DPRD, Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan dua hal ini yang kita sepakati, Bapak Ibu, apakah ada catatan soal redaksinya? A, coba naik ke atas. Perlengkapan lainnya dalam narasi yang lainnya itu 2 kali. Menurut emak saya cukup 1 kali aja Ketua. Perlengkapan. Ini judul aslinya begini ya, Mas Idam?
Judul aslinya. Tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilu. Undang-undangnya begitu, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada catatan, maka dengan demikian rapat hari ini kita sudah mengambil kesepakatan soal 3 rancangan PKPU dan 1 rancangan peraturan Bawaslu. Dengan demikian kita sahkan. Sekali apa 3 kali, Mas Arif? 3. Bapak Ibu, dengan demikian kita selesai ini membahas soal peraturan KPU dan Bawaslu. Selanjutnya kita bahas soal anggaran, tapi ini gimana soal timingnya, karena ini sudah jam... Digabung jam 7 malam. Oh, jam 7 malam. Informasi dari sekretariat. Ya, ini break. Jadi digabung nanti dengan Mendagri. Ya. Jadi ini sekarang kita break, nanti kita mulai jam 19.00. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga kita dimudahkan dalam menyelesaikan segala urusan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU, serta anggota dan seluruh jajaran. Kemudian yang terhormat Saudara Ketua Bawaslu, anggota dan seluruh jajaran. Kemudian terhormat Saudara Ketua DKPP. Sendiri ya. Dan terhormat seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Pertama tentu kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah pada semua, sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan rapat yang merupakan tugas dan tanggung jawab, terutama kami yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab konstitusional, khususnya di bidang pengawasan dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan laporan sekretariat, seperti biasanya kita sudah mulai melaksanakan rapat ini harus secara fisik. Jadi kami sudah rapat dari tadi pagi. Hari ini ada 4 kali rapat malah, ya. Nanti ada rapat lagi malam. Jadi
sesuai dengan laporan, maka saya sudah bisa menyatakan bahwa forum ini sudah memenuhi quorum dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 Peraturan Tertib DPR RI. Oleh karena itu perkenankanlah saya untuk membuka rapat ini, dan rapat ini terbuka untuk umum. Bapak Ibu sekalian, rapat kita kali ini agendanya adalah membahas soal peraturan KPU. Ada tiga peraturan KPU yang kemarin sudah kita lakukan considering, dan 1 peraturan Bawaslu ya. Jadi kita akan membahas dan kemudian mengambil keputusan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, berdasarkan pasal 75 ayat 4. Dinyatakan bahwa dalam hal KPU membentuk peraturan KPU dan berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat. Begitu juga dengan pasal 145 ayat 2, dinyatakan bahwa hal Bawaslu membentuk peraturan Bawaslu yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, Bawaslu wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat. Oleh karena itu saya tentu sebelum kita mulai sepakatan, kita berterima kasih kepada Saudara Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri, kemudian Ketua KPU beserta seluruh anggota, Ketua Bawaslu dan juga Ketua DKPP, juga kepada seluruh pimpinan anggota Komisi 2 DPR RI yang telah bersedia memenuhi undangan kami pada hari ini. Oleh karena itu saya sekaligus menawarkan dan meminta persetujuan dari kita semua bahwa rapat kita hari ini membahas dan mengesahkan rancangan peraturan KPU tentang dana kampanye, kemudian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya, kemudian peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, dan kemudian satu lagi mana ini, kan harusnya kampanye ya, PKPU tentang kampanye, kemudian PKPU tentang dana kampanye, dan kemudian PKPU tentang perlengkapan pemungutan dan dukungan perlengkapan lainnya ya gitu. Kemudian juga kita akan membahas dan mengesahkan rancangan peraturan Bawaslu tentang pengawasan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten kota. Apakah bisa kita setujui? Kemudian sekarang kita pukul 14.45. Saya minta persetujuan rapat kita bisa kita selesaikan sampai pukul 16.30. Ya. Mudah-mudahan bisa selesai karena kita sudah pernah bahas ini di considering. Kita sepakati ya. Oke. Baik. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya persilakan, saya mau menyampaikan satu hal ya. Mengingatkan kita semua. Saya mendapatkan banyak masukan, banyak informasi, banyak rumors ya. Ini terkait dengan rekrutmen komisioner baik KPU maupun Bawaslu di provinsi, kabupaten, kota. Isunya macam-macam. Ya. Saya berusaha itu tidak percaya ya. Tetapi saya yang mau ingatkan kepada saudara-saudara KPU RI dan Bawaslu RI, hati-hati ya. Saya berusaha tidak percaya, tetapi rasa-rasanya kalau nggak diingatkan itu malah makin terus-menerus terjadi ya. Kalau bapak dan ibu-ibu sekalian merekrut itu berdasarkan karena kolega, teman-teman segala macam, mungkin masih bisa kita tolerir.
Tapi kalau pilihan saudara-saudara sekalian karena adanya transaksional, saya kira bangsa ini nggak akan maafkan saudara-saudara sekalian. Ya, jadi saya mau ingatkan terutama DKPP ini kita harus cermati. Ini forum terbuka, ya, ada live streaming. Kalau ada orang-orang yang merasa melihat kejadian-kejadian itu, ya, Komisi 2 siap membuka diri untuk itu. Kalau ada yang lapor, saya kira nggak ada ampun kalau soal kayak begitu. Ya, saya ingatkan kepada saudara ketua, saudara Hasyim Asyari, ya, saudara Idam Khalik, ini ada Pak saudara Parsadana Rahab, saudara Afifuddin, saudara Betty, saudara Sudrajat, saudara Agus, saudara Bagja, saudara Toto, saudara Puadi, saudara Herwin, dan saudara Loli. Saya atas nama teman-teman mengingatkan, hati-hati jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan saya kira ya lihat aja nanti. Gimana? Gitu. Dan DKPP harus lihat cermati benar nih. Ini udah lama kita dengar gitu. Ya sudah lama tapi kita sih nggak mau percaya, tapi lama-lama nggak berhenti laporannya. Nah, jadi di dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan supaya berhati-hati. Karena kita sudah bertekad dari awal untuk membuat pemilu 24 ini pemilu yang berwibawa dan bersih. Jangan sampai kita mau bersih, berharap masyarakatnya yang bersih, tapi kita tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita langsung masuk ke soal materi. Kami persilakan kepada Saudara Ketua KPU untuk memberikan penjelasan. Saya kira poin tersingkat-singkatnya saja. Dan saya udah lihat di sana udah bawa contohnya. Kemarin terakhir untuk membahas soal perlengkapan pemilu, hasil konsinyering kemarin meminta supaya KPU membawa contoh kotak suara, kemudian surat suara dan formulir-formulir. Waktu itu sih sebetulnya karena tinggal 2 pilihannya. Ini yang kardus ya. Yang duplek. Yang plastiknya harusnya sih ada. Kan waktu itu 2 ya kita minta contohnya. Supaya nanti kita ngambil keputusan tahu bahwa barang yang A mana, B mana, kita mutusin yang mana. Tapi nanti silakan dijelaskan saja. Kami silakan Ketua KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2 DPR RI, yang kami hormati para anggota Komisi 2 DPR RI, yang kami hormati wakil dari pemerintah, dalam hal ini Dirjen Polpum Kemendagri, yang kami hormati rekan-rekan penyelenggara pemilu, Ketua DKPP, Ketua dan para anggota Bawaslu, para anggota KPU dan Pak Sekjen. Pada kesempatan rapat dengar pendapat ini kami akan menyampaikan 3 materi rancangan peraturan KPU. Yang pertama adalah rancangan peraturan KPU tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum. Yang kedua adalah rancangan peraturan KPU tentang kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dan yang ketiga adalah rancangan peraturan KPU tentang dana kampanye pemilihan umum. Yang pertama, paparan materi tentang rancangan peraturan KPU tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum akan disampaikan oleh Ketua Divisi Logistik Mas Yulianto Sudrajat. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2 serta seluruh anggota Komisi 2 DPR RI. Yang saya hormati Pak Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri, Pak Batmiar. Yang saya hormati Ketua Bawaslu beserta seluruh anggota. Yang saya hormati Ketua DKPP.
yang saya hormati Ketua KPU beserta seluruh anggota KPU dan Pak Sekjen. Langsung saja saya akan memaparkan terkait dengan konstruksi rancangan peraturan KPU tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum. Bapak sekalian yang saya hormati, isu strategis rancangan PKPU tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum. Isu strategisnya satu, ini bagian dari mengganti PKPU nomor 15 tahun 2018 tentang norma standar prosedur kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu dan keputusan KPU nomor 600 tahun 2019 tentang perubahan atas keputusan KPU nomor 999 tahun 2018 tentang kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini karena kita menyesuaikan, hal tersebut tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu kami revisi. Kemudian yang kedua, isu yang kedua, menggabungkan norma-norma hukum dalam batang tubuhnya dan memuat bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis dalam lampiran 1 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 341 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta memuat pembagian pelaksanaan pengadaan barang dan jasanya baik yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota dalam lampiran 2 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 340 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ini bagian dari penataan ulang ketentuan mengenai perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilu. Isu strategis berikutnya yang ketiga, mengatur logistik pemilu menjadi 3 bagian, yaitu perlengkapan pemungutan suara, kemudian dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 341 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Berikutnya adalah pasal 342 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Menyesuaikan dengan kebutuhan dalam kegiatan pemungutan suara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Isu yang keempat, memuat 2 lampiran sebagai berikut. A. Lampiran 1, memuat bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis. B. Yang lampiran kedua, pengadaan jenis perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya. Isu strategis yang kelima, mengatur tentang jenis, bentuk, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sesuai dengan ketentuan pasal 341 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Isu berikutnya adalah nomor 6, isu yang ke-6, pengaturan mengenai surat suara pemilu antara lain 1. Jenis surat suara yang terdiri atas A. Presiden dan Wakil Presiden, B. Anggota DPD, C. Anggota DPR, D. Anggota DPRD Provinsi, E. Anggota DPRD Kabupaten Kota, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yang kedua, bentuk surat suara yakni 4 persegi panjang dan ukurannya disesuaikan dengan A. Jumlah pasangan calon, B. Jumlah calon anggota DPD pada setiap daerah pemilihan, C. Jumlah partai politik peserta pemilu dan jumlah calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota pada setiap daerah pemilihan. Kemudian yang C, warna surat suara pemilu yakni menggunakan warna dasar putih
dan masing-masing jenis surat suara memiliki warna penanda sebagai berikut. 1. Warna penanda abu-abu untuk surat suara pemilu presiden dan wakil presiden. 2. Warna merah untuk surat suara pemilu anggota DPD. Penanda warna kuning untuk surat suara pemilu anggota DPR. Penanda warna biru untuk surat suara pemilu anggota DPRD provinsi. Penanda warna hijau untuk surat suara pemilu anggota DPRD kabupaten. Ini keterangannya untuk memudahkan dalam membagi surat suara berdasarkan jenis surat suara. D. Ketentuan mengenai desain surat suara ditetapkan dengan keputusan KPU. E. Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus berupa tulisan yang sangat kecil, mikroteks, untuk menjamin keasliannya, untuk keamanan surat suara sehingga tidak mudah dipalsukan. Isu berikutnya yang ketujuh, ketentuan terkait jumlah kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya ditetapkan dengan keputusan KPU. 8. Pelaksanaan pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten Kota, dan PPLN mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Isu yang ke-9, penggunaan sistem informasi logistik SILOG sebagai alat bantu untuk memonitoring progres dan pencatatan dokumentasi serta pelaporan dalam pelaksanaan pemenuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilu. Jadi SILOG ini sebagai alat bantu internal kami dalam rangka memantau seluruh proses perencanaan, kemudian pengadaan, kemudian distribusi, sampai dengan nanti penghapusan ataupun perawatan dari seluruh logistik. Agar proses kendali kami dari mulai proses awal sampai proses akhir bisa terpantau di KPU RI. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini akan kami sampaikan soal perbandingan, ya. Perbandingan, tolong ditampilkan ya. Perbandingan spesifikasi kotak suara pada pemilu tahun 2019 dengan pemilu untuk tahun 2024. Nah, prinsipnya dari segi spesifikasi ini akan kami perkuat ya dibanding waktu dilaksanakan pemilu 2019. Jadi rinciannya, 1 spesifikasi untuk bentuk tahun 2019 itu kotak, tahun 2024 masih sama kotak. Kemudian dari sisi spesifikasi ukuran, panjang 40 cm tahun 2019, untuk pemilu tahun 2024 40 cm sama. Lebarnya juga sama, kemudian tingginya juga sama. Bahannya karton duplex kedap air, sama. Kemudian warna luar kotak putih, sama. Kemudian lubang pegangan untuk mengangkat ada, juga sama. Kemudian lubang untuk memasukkan surat suara panjang 18 cm, sama juga untuk pemilu 2024 sama. Kemudian lebarnya juga sama, 1,5 cm. Kemudian lubang untuk memasang alat pengaman, segel ya ini ya, segel. Ini ada, itu semua juga ada. Berikutnya untuk ketebalan. Ketebalan ini juga sama, BC Fluid Double Wall. Kemudian rinci ketebalannya. Nah, rincian ketebalannya ini kami pertebal. Untuk sisi luar, duplex coated
200 gram per milimeter kubik persegi, maaf. Kemudian yang untuk pemilu 2024 kami naikkan 50, jadi 250 gram per meter persegi. Jadi akan lebih kuat ini posisinya. Kemudian sisi tengahnya medium bergelombang itu masih sama, craftnya 200 gram juga masih sama. Kemudian sisi dalamnya, nah sisi dalamnya ini yang akan kami perkuat juga. Dulu spesifikasinya untuk 2019 itu craft 200 gram per meter persegi, untuk pemilu 2024 craft 275 meter persegi, terpaut 75 gram per meter persegi. Kemudian beratnya, karena ada penambahan spesifikasi untuk memperkuat kotak tersebut, maka beratnya dulu 2,6 kg, untuk pemilu 2024 2,26 kg. Kemudian dari sisi spesifikasi daya angkut, ini masih sama 20 sampai 30 kg untuk memuat isi di dalam kotak tersebut. Kemudian berikutnya dari rincian spesifikasi yang berikutnya adalah jendelanya. Jendelanya itu yang kotak transparannya, yang bisa dilihat dari luar. Jendela warnanya masih sama, bening, transparan. Kemudian bahannya polivinil klorid PVC ya, masih sama. Nah ini ukurannya yang berbeda. Lebarnya dulu 20 cm, untuk 2024 kami sedikit perkecil 17 cm agar kekuatan kotak itu menjadi lebih. Karena ini berpengaruh kepada semakin lebar jendela transparannya, itu setelah kami teliti itu juga semakin kekuatannya berkurang. Tapi sedikit kami kecilkan dari 20 cm itu menjadi 17 cm, itu akan memperkuat posisi kotak untuk kekuatan volume isi barangnya. Kemudian tingginya dulu 25 cm, ini kami perkecil 5 cm jadi 20 cm. Tujuannya juga sama. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 2, demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan konstruksi PKPU untuk perlengkapan pemungutan suara. Barangkali izin nanti bisa kami simulasikan kalau kami diberikan waktu kami kembalikan kepada Ketua KPU Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ketua, minta dong diulangi sedikit melalui Ketua. Ya. Yang tadi lebar surat suaranya. Ya. Slide-nya. Ini masih kotak. Slide-nya dimundurkan dikit. Lebar surat suara. Lebar surat suara belum. Suara belum, masih kotak. Masih kotak. Oh, ini masih kotak suara. Iya, masih kotak suara dulu. Iya. Iya. Nanti akan kami bawakan simulasi. Iya. Contohnya nanti ada. Nanti akan kami sampaikan. Iya. Iya. Terima kasih. Terima kasih Mas Derajat. Selanjutnya paparan tentang draft peraturan KPU tentang kampanye akan disampaikan oleh Mas Agus Melas, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Humas yang membidangi kampanye. Silakan Mas Agus Melas. Ya, baik. Terima kasih Mas Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 2, yang saya hormati wakil dari pemerintah yang diwakili oleh Dirjen Polpum, yang saya hormati Ketua DKPP, yang saya hormati juga Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta kolega saya di Komisi Pemilihan Umum. Izin untuk menyampaikan atau melanjutkan paparan terkait dengan rancangan peraturan KPU tentang kampanye dalam penyelenggaraan pemilu. Rancangan peraturan KPU yang kami susun ini memiliki 4 gagasan utama. Yang pertama, dalam rangka pencabutan regulasi kampanye dalam pemilu, ada 2 poin
yang paling penting, yaitu penyederhanaan regulasi dengan pengaturan dan kebijakan yang kami akan desain untuk lebih komprehensif. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas dalam tahapan kampanye dalam pemilu. Poin yang kedua, gagasan utamanya terkait dengan pengaturan pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua sebagai bentuk antisipasi. Yang ketiga, gagasan utamanya terkait dengan pengaturan sosialisasi dan pendidikan politik. Jadi kami membuka ruang agar partai politik dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai sebelum masa kampanye. Yang keempat, reformulasi tentang formulir kampanye. Ini terkait dengan upaya kami untuk melakukan penyederhanaan. Pada tahun 2019 lalu ada 24 formulir yang kemudian kami coba kemas atau sederhanakan menjadi 6 formulir saja. Nah, yang berikutnya ada 11 isu strategis yang ada dalam rancangan peraturan KPU tentang kampanye dalam penyelenggaraan pemilu. Yang pertama, ini terkait dengan penyesuaian pelaksanaan kampanye berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Nah, ini kami lakukan penyesuaian. Kemudian yang kedua, isu strategis yang kedua terkait dengan penutupan akun media sosial pada hari terakhir masa kampanye. Ini berdasarkan pengalaman pemilu tahun 2019 lalu, pada berakhirnya masa kampanye, ternyata masih banyak akun media sosial yang aktif pada masa tenang. Yang ketiga, isu strategis dari RPKPU ini terkait dengan jumlah akun media sosial untuk masa kampanye. Pada peraturan KPU sebelumnya, itu kami membuka ruang paling banyak 10 akun untuk setiap jenis aplikasi. Untuk rancangan peraturan yang kami ajukan saat ini, kami perbanyak 2 kali lipat menjadi 20 akun untuk setiap jenis aplikasi. Yang keempat, isu strategisnya perubahan pada masa pendaftaran tim kampanye dan pelaksana kampanye, yaitu tim kampanye dan pelaksana kampanye didaftarkan 3 hari sebelum masa kampanye. Isu strategis kelima terkait dengan kampanye pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua. Isu yang keenam, ini kebutuhan dalam isu strategisnya terkait dengan penambahan klausul citra diri dalam ketentuan umum alat peraga kampanye, bahan kampanye, dan iklan kampanye. Isu strategis ketujuh, ini terkait dengan batas waktu penyerahan materi dan desain alat peraga kampanye serta iklan kampanye. Ada 2 poin, materi dan desain alat peraga kampanye itu 5 hari sebelum masa kampanye itu sudah diserahkan ke oleh peserta pemilu. Kemudian materi yang kedua 5 hari sebelum pelaksanaan iklan kampanye itu juga kita bisa bahas masalah materinya, dan ini terkait dengan kesepakatan bersama antara KPU dengan peserta pemilu. Isu strategis ke-8, penyesuaian pada nilai paling tinggi untuk konversi bahan kampanye dalam bentuk uang. Pada pemilu sebelumnya nilainya 60.000, sekarang kita naikkan menjadi 100.000 atau disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar biaya masukan dan atau harga tetap yang wajar. Isu strategis ke-9 terkait dengan menambahkan acuan pada materi kampanye terkait visi, misi, dan program mengacu pada rancangan pembangunan jangka panjang nasional. Rancangan pembangunan jangka panjang nasional ini terkait dengan pasangan calon presiden wakil presiden. Sedangkan untuk DPR, DPRD, dan DPD kami berikan opsi dapat. Tetapi untuk yang pasangan calon presiden wakil presiden mengacu pada RPJP nasional. Isu strategis ke-10, pengaturan dalam hal terjadi bencana pada tahapan kampanye. Isu yang ke-11, isu strategis ke-11 atau yang terakhir, terkait dengan penyederhanaan formulir pendaftaran kampanye, tim kampanye, pelaksana kampanye, dan media sosial. Harapannya bisa memudahkan peserta pemilu dalam pengisian formulir dan juga dalam satu dokumen yang memudahkan KPU dalam mendokumentasikan formulir. Termasuk nanti mengantisipasi kebutuhan sistem teknologi informasi, kami akan coba untuk buat sistem informasi kampanye dalam rangka konsolidasi informasi dan data dari pelaksanaan kampanye.
Yang terakhir, jadwal dan tahapan kampanye pemilihan umum ada 2 sequence. Yang pertama, A, B, dan C itu terkait dengan pemilu yang dilakukan pada 14 Februari, mulai dari pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, media sosial, dan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diawali pada Selasa 28 November tahun 2023 dan berakhir pada hari Sabtu 10 Februari tahun 2024. Kemudian kampanye rapat umum, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet dimulai pada Minggu 21 Januari tahun 2024 dan berakhir pada Sabtu 10 Februari tahun 2024. Yang C, masa tenang itu dimulai dari pada hari Minggu 11 Februari tahun 2024 sampai dengan Selasa 13 Februari 2024. Yang kedua, kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden jika terjadi putaran kedua. Kampanye dimulai pada hari Minggu 2 Juni 2024 sampai dengan 22 Juni tahun 2024 dan kemudian masa tenang dimulai pada hari Minggu 23 Juni 2024 sampai dengan Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan perkenannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus Melas. Selanjutnya untuk pemaparan materi draft atau rancangan peraturan KPU tentang dana kampanye akan disampaikan oleh Mas Idham Holik, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Silakan. Tadi kenapa nggak sekaligus surat suara ya? Jadi 4 PKPU-nya. Terima kasih karena tadi sedang disiapkan paparannya, kalau diperkenankan. Oh belum. Sudah siap kalau sekarang. Oh ya udah kalau gitu itu saja. Balik dana kampanye dulu aja. Disebutkan soal. Izin pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore. Yang saya hormati kepada Ketua dan Pimpinan serta anggota Komisi 2 DPR RI, yang saya hormati kepada Ketua KPU Republik Indonesia beserta anggota KPU Indonesia, Sekretaris Jenderal KPU Indonesia dan pejabat Sekretariat Jenderal KPU Indonesia yang mengikuti rapat RDP pada siang hari ini. Yang saya hormati kepada Bapak Dirjen Polhum Kemendagri, yang saya hormati kepada Bapak Ketua DKPP Republik Indonesia, yang saya hormati kepada Ketua dan anggota Bawaslu Republik Indonesia. Berkaitan dengan rancangan PKPU mengenai pelaporan dana kampanye, maka pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ada 10 isu strategis dalam legal drafting mengenai peraturan KPU tentang dana kampanye. 2 isu yang pertama ini berkaitan dengan pemilu presiden dan wakil presiden. 1. Isu strategis berhalangan tetap. Dalam hal salah satu atau pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan pasangan calon sampai dengan 75 hari sebelum masa tenang, maka periode pembukaan laporan dana kampanye untuk pasangan calon dimulai sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU dan ditutup 7 hari sebelum laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye atau LPPDK kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU. 2. Ditetapkan sebagai peserta pemilu berdasarkan putusan Bawaslu atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal terdapat pasangan calon yang ditetapkan sebagai peserta pemilu berdasarkan putusan Bawaslu atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penetapan pasangan calon sebagaimana diatur dalam peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu, maka periode pembukuan laporan dana kampanye untuk pasangan calon tersebut dimulai sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU dan ditutup 7 hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU.
Dalam hal terdapat pasangan calon dan atau calon anggota DPD yang ditetapkan sebagai peserta pemilu berdasarkan putusan Bawaslu atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penetapan calon anggota DPD sebagaimana diatur dalam peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu, rekening khusus dana kampanye dapat dibuka pada bank umum paling lambat 1 hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon dan atau calon DPD oleh KPU. Isu yang ketiga berkenaan dengan transparansi. Rekening khusus dana kampanye, ya, seluruh penerimaan dalam bentuk uang wajib ditempatkan dalam rekening khusus dana kampanye sebelum digunakan aktivitas kampanye. Ya, caleg nanti dapat menyetor uang ke dalam rekening khusus dana kampanye partai. Transparansi melalui SIDAKAM, Sistem Informasi Dana Kampanye. SIDAKAM akan membuat pola agar informasi pelaksanaan kampanye dan tanggapan masyarakat dapat menjadi bahan penyanding antara kesesuaian laporan dana kampanye peserta pemilu dengan fakta pendanaan pada proses kampanye, yang di mana dalam SIDAKAM terdapat fitur untuk mengunggah aktivitas kampanye pada SIDAKAM. Jadi kalau sekiranya partai maupun caleg melakukan pemasangan spanduk, ya, alat peraga kampanye, maka nanti dapat dilengkapi dengan foto pemasangan spanduk. Selanjutnya, tanggapan masyarakat. Dalam hal terdapat tanggapan, masukan atau informasi yang disampaikan oleh masyarakat akan disampaikan kepada kantor akuntan publik untuk selanjutnya menjadi catatan dalam proses audit. Akses SIDAKAM. Dalam pengaturan pelaporan dana kampanye ini, KPU memberikan akses data laporan dana kampanye yang ada pada SIDAKAM kepada 1. Bawaslu pada setiap tingkatan, 2. Lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang, dan lembaga negara yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Isu strategis keempat, penyusunan dan penyampaian laporan dana kampanye menggunakan sistem informasi dana kampanye atau SIDAKAM. Laporan dana kampanye disampaikan melalui SIDAKAM. Peserta pemilu yang menyampaikan tanda bukti penyampaian elektronik kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota sesuai dengan tingkatannya. Isu strategis kelima, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau LPSDK. LPSDK dihapus karena tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang kedua, singkatnya kampanye mengakibatkan sulitnya menempatkan jadwal penyampaian LPSDK sebagaimana yang diatur dalam lampiran 1 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 bahwa masa kampanye selama 75 hari yang akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 dan akan diakhiri pada 10 Februari 2024. Selanjutnya, muatan informasi LPSDK sudah tercantum dalam laporan awal dana kampanye atau LADK dan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK. Isu strategis keenam, penyumbang pihak lain yang berasal dari unsur kelompok. Penyumbang dana kampanye yang berasal dari kelompok wajib berbadan hukum untuk memudahkan dalam proses penelusuran sumber dana dan untuk menghindari kelompok fiktif. Nah, berkaitan dengan isu strategis ini berasal dari rekomendasi dari PPATK kepada KPU. Isu strategis ketujuh, sistem pelaporan dana kampanye, tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Entitas pelaporan adalah paslon presiden dan wakil presiden atau tim kampanye tingkat nasional. Maka tim kampanye di tingkat provinsi, kabupaten kota tidak menyampaikan laporan dana kampanye kepada KPU provinsi, KPU kabupaten kota pada masing-masing tingkatan. Namun laporan tingkat nasional menjadi laporan gabungan tim kampanye di tingkat nasional yang akan disampaikan kepada KPU. Kalau dahulu tim kampanye presiden dan wakil presiden di setiap tingkatan itu menyampaikan laporan keuangannya. Kalau sekarang tidak, karena peserta pemilunya berada di tingkat nasional. Jadi cukup tim kampanye nasional yang menyampaikan laporan dana kampanye kepada KPU. Isu strategis ke-8, sumbangan dalam bentuk uang elektronik. Isu strategis ini pada pengaturan pada pemilu yang sebelumnya belum diatur. Nah, mengapa demikian? Karena kita melihat perkembangan teknologi yang mengakibatkan munculnya jenis sumbangan dalam bentuk uang, yaitu uang elektronik. Misalnya hari ini ada yang namanya e-wallet, e-money dan sejenisnya yang pada dasarnya uang-uang tersebut bisa jadi tidak menggunakan jenis rekening, ya. Dan masyarakat Indonesia hari ini semakin
familiar, semakin akrab dengan penggunaan uang elektronik tersebut. Oleh karena itu menjadi penting bagi KPU untuk mengaturnya. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sumbangan dalam bentuk uang wajib disetorkan ke dalam rekening khusus dana kampanye. Dalam hal ini sumbangan dalam bentuk uang elektronik wajib masuk ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan. Sebelum melakukan refill e-money, ya, maka uang tersebut terlebih dahulu harus dimasukkan ke dalam RKDK, rekening khusus dana kampanye, setelah itu baru digunakan untuk refill e-money. Misalnya itu sebuah contoh saja. Isu strategis ke-9, pembukaan dan penutupan rekening khusus dana kampanye atau RKDK. Pembukaan RKDK dalam rangka memudahkan pengawasan terhadap rekening khusus dana kampanye peserta pemilu perlu diterapkan penamaan RKDK dengan menggunakan kode. Hal ini berdasarkan saran dan masukan dari dua lembaga, yaitu PPATK dan OJK. Penamaan RKDK dengan menggunakan kode sudah dilakukan pada pemilihan atau pilkada serentak tahun 2020 dan berjalan efektif. Ya. Penutupan RKDK, kebijakan ke depannya akan mewajibkan peserta atau rekening khusus dana kampanye agar tidak terjadi transaksi di luar kampanye dan penggunaan RKDK yang tidak sesuai ketentuan serta memudahkan pemangku kepentingan melakukan pengawasan pada peraturan KPU yang sebelumnya. Hal ini belum diatur. Ya. Biaya kampanye yang dilakukan oleh pihak lain, dalam hal ini relawan, misalnya menjadi lampiran dalam laporan dana kampanye dan dilaporkan kepada KPU. Selanjutnya dalam rancangan peraturan tentang pelaporan dana kampanye juga, khususnya di lampiran, KPU berencana akan melampiri dengan rancangan jadwal dan tahapan pelaporan dana kampanye pemilu serentak tahun 2020. Ya. Yang pertama, berkaitan dengan RKDK atau rekening khusus dana kampanye. A. Pembukaan rekening khusus dana kampanye untuk pemilu presiden dan wakil presiden sejak pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian laporan akhir dana kampanye. 2. Partai politik peserta pemilu. Sejak partai politik peserta pemilu, ya, ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan hari sebelum dimulai masa kampanye. Ya, kita ketahui penetapan partai politik menjadi peserta pemilu itu pada tanggal 14 Desember 2022. Ada 17 partai politik di tingkat nasional dan ada 6 partai politik di tingkat lokal Aceh atau partai lokal Aceh, dan di tanggal 30 Desember 2022 ada 1 partai politik peserta pemilu yang KPU tetapkan. Jadi total partai politik peserta pemilu di tingkat nasional sebanyak 18 partai politik dan 6 partai politik di tingkat lokal Aceh atau partai lokal Aceh. 3. Calon anggota DPD. Sejak calon anggota DPD ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan 1 hari sebelum dimulai masa kampanye. Dan kita ketahui berdasarkan pasal 276 ayat 1 Perpu nomor 1 tahun 2022, DCT berencana akan ditetapkan oleh KPU di berbagai tingkatan pada tanggal 3 November 2023. Penutupan RKDK atau rekening khusus dana kampanye 1 hari setelah penutupan pembukuan laporan penerima dan pengeluaran dana kampanye sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik. LADK, laporan akhir dana kampanye. A. Periode awal, ya. Laporan awal dana kampanye. A. Periode pembukuan laporan awal dana kampanye atau LADK. 1. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden 3 hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pemilu dan ditutup 1 hari sebelum penyampaian LADK. Ini akan dimulai pada tanggal 16 sampai 26 November 2023. 2. Partai politik peserta pemilu anggota legislatif 3 hari setelah partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu dan ditutup 1 hari sebelum penyampaian LADK dimulai tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan 6 Januari 2024, dan khusus untuk 1 partai yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022 ini akan telah dimulai pada tanggal 2 Januari sampai dengan 27 November 2023. Untuk pemilu calon anggota DPD, 3 hari setelah calon DPD ditetapkan sebagai peserta pemilu dan ditutup 1 hari sebelum penyampaian laporan
akhir dana kampanye 6 November 2023 sampai dengan 6 Januari 2024. Yang selanjutnya LADK. Ya, LADK untuk pemilu presiden wakil presiden akan disampaikan pada tanggal 27 November 2023. Untuk partai politik serta pemilu legislatif akan disampaikan pada 7 Januari 2024. Selanjutnya perbaikan LADK untuk pemilu presiden dan wakil presiden 27 November sampai dengan 1 Desember 2023, partai politik peserta pemilu anggota DPR, pemilu anggota legislatif akan disampaikan pada tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan 11 Januari 2024. Pengumuman LADK untuk pemilu presiden dan wakil presiden pada tanggal 22 November 2023 dan untuk partai politik peserta pemilu anggota legislatif 12 Januari 2024. Selanjutnya untuk LPPDK, periode pembukuan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye untuk pemilu presiden dan wakil presiden 3 hari setelah ditetapkan pasangan calon oleh KPU sebagai peserta pemilu, yaitu pada tanggal dan berakhir pada tanggal 22 Februari 2024. Partai politik peserta pemilu untuk pemilu legislatif 3 hari setelah partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu dan berakhir pada tanggal 22 Februari 2024. Pemilu anggota DPD 3 hari setelah calon DPD ditetapkan sebagai peserta pemilu dan berakhir pada tanggal 22 Februari 2024. Penyampaian laporan dan kampanye kepada kantor akuntan publik akan dilakukan pada tanggal 23 Februari 2024 dan berakhir pada tanggal 29 Februari 2024. Untuk pelaksanaan audit laporan dana kampanye, audit laporan dana kampanye serta penyampaian hasil audit dari kantor akuntan publik kepada KPU, KPU Provinsi, KIP Aceh dan KPU atau KIP Kabupaten Kota ini akan dilaksanakan paling lambat 30 hari sejak penyampaian laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik. Penyampaian hasil audit kepada peserta pemilu paling lama 7 hari setelah hasil audit diterima dari kantor akuntan publik. Pengumuman hasil audit paling lambat 10 hari setelah hasil audit diterima dari kantor akuntan publik. Demikianlah penyampaian isu-isu strategis beserta rancangan jadwal pelaporan dana kampanye untuk pemilu serentak tahun 2024. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Ketua. Terima kasih Mas Idam Holik, pimpinan Komisi 2 dan para anggota Komisi 2 yang kami hormati. Terdapat beberapa penyederhanaan. Yang pertama dalam konteks pengaturan kampanye, tadi disampaikan oleh Mas Agus Melas bahwa untuk formulir dalam kegiatan kampanye semula di pemilu 2019 itu adalah 24 jenis formulir dan untuk ke depan pemilu 2024 disederhanakan menjadi 6 formulir. Kemudian untuk laporan dana kampanye, sebagaimana disampaikan oleh Mas Idam Holik tadi, ada 2 penyederhanaan. Yang pertama, pada pemilu sebelumnya itu ada 3 jenis laporan. Laporan awal dana kampanye, yang kedua adalah laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, yang ketiga adalah laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Akan kami sederhanakan menjadi 2 jenis laporan saja, yaitu laporan awal dana kampanye, dan yang kedua adalah laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Yang ketiga, untuk laporan dana kampanye peserta pemilu pasangan calon presiden oleh tim kampanye nasional, pada pemilu sebelumnya itu laporan di semua tingkatan. Misalkan tim kampanye di provinsi, lapor kepada KPU provinsi, kabupaten kota kepada KPU kabupaten kota, kita sederhanakan menjadi 1 laporan saja oleh tim kampanye nasional yang itu adalah hasil konsolidasi dari laporan dana kampanye masing-masing tingkatan tim kampanye. Demikian sebelum kami akhiri paparan tentang desain surat suara. Silakan Mas Derajat. Baik, tolong untuk operator ditampilkan untuk desain surat suara, nanti akan kami sampaikan untuk jenis dan ukurannya ya. Nah ini surat suara untuk pemilu tahun 2024.
Nah, ini untuk contoh surat suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi ini untuk contoh spesimennya untuk dua paslon calon presiden dan wakil presiden, ukurannya adalah 22 kali 30 cm. Terus berikutnya fotonya, tolong agak dibesarkan bisa ya? Enggak kelihatan saya ukurannya ini. Nah, ini untuk ukuran 22 kali 31 cm untuk menampung maksimal dua paslon. Itu untuk fotonya, di kolom fotonya itu 9 kali 6,75 cm. Berikutnya untuk yang tiga paslon, ukurannya 33 kali 31 cm. Untuk kolom fotonya sama 9 kali 6,75 cm. Berikutnya kalau ada 4 paslon, otomatis ukurannya bertambah 44 kali 30 cm. 31 cm. Untuk kolom fotonya juga masih sama. Ini untuk desain surat suara untuk calon presiden dan wakil presiden. Interupsi Ketua. Ini kok sampai 4? Kenapa nggak sampai 5? Loh iya. Maksimal 4 ini. Enggak dong, matematikanya kalau 20% kan, kalau 5 100%. Kalau begini ada kesan KPU mau mendesain jumlah pasangan calon. Oh iya. Ya kan? Berarti mau main politik gitu loh. Coba jelasin. Masukan diterima Pak Arief. Iya. Kayaknya kurang koordinasi sebelumnya kayaknya. Iya. Tadi malam nggak ngopi dulu kayaknya. Iya. Berikutnya untuk contoh calon anggota, surat suara untuk calon anggota DPD. Tolong agak dibesarkan juga ya. Ya ini berdasarkan pendaftaran yang sudah memenuhi syarat ya, sudah ditetapkan calon. Ini ada maksimal untuk surat suara ini minimal 8 calon. Ini ukurannya 41 kali 26 cm. Kemudian untuk fotonya, kolom fotonya 4 cm kali 6 cm. Ini untuk yang 8 calon. Berikutnya vertikal ini ya, nanti bentuknya. Kemudian untuk yang 16 calon, ukurannya adalah 41 cm itu ya. 41 kali 39 cm. Kemudian ukuran fotonya juga sama, 4 kali 6 cm untuk 16 calon. Kemudian yang 27 calon, ya, ukurannya 46 kali 52 cm. Berikutnya untuk next, untuk 32 calon. Ukurannya 41 kali 65 cm. Kolom fotonya sama. Kemudian 60 calon. Ukurannya 58 kali 78 cm. Ada yang 60 provinsi. Maksimal kan nggak ada. Nggak ada sih. Jabar 55. Oh 55 paling tinggi. Iya. Iya. Ini maksimal ya, pimpinan. Tapi memang paling besar Jabar 55 calon anggota DPD. Intinya format surat suara anggota DPD menyesuaikan dengan jumlah calon di setiap daerah pemilihan. Next. Nah, ini untuk contoh surat suara calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Ini ada 18 partai politik dengan bentuk seperti ini. Nah, dengan ukuran 51 kali 82 cm. Jumlah partai politik 18, maksimal
calon DPR RI. Ini, iya. Berikutnya yang DPRD provinsi, coba. Untuk surat suara DPRD provinsi ukurannya 51 kali 82 masih sama. Kemudian jumlah partainya 18, calonnya maksimal otomatis 12. Ya, karena kursinya maksimal di 3 sampai 12. Pun begitu juga yang ada di surat suara calon anggota DPRD kabupaten kota sama ya. Jumlah maksimal calonnya 12. Next. Nah, ini yang untuk DPR Aceh ya, dan DPRK Aceh. Iya. Jumlah partainya 18 plus 6 partai lokal Aceh, berarti ada 24 kolom partai politiknya ya. Jadi ukurannya akhirnya 52 kali 95 cm. Maksimal 14 ini ya, 14 calon. Next, untuk DPR sama juga untuk yang di Aceh ukurannya. Berikutnya. Nah, ini penanda tadi ya, warna penanda ini prinsipnya sama dengan pemilu di 2019. Penanda untuk abu-abu untuk surat suara presiden dan wakil presiden kami letakkan di bawah sama. Kemudian DPD warna merah, DPR RI warna kuning, kemudian DPRD provinsi warna biru, kemudian warna hijau untuk DPRD kabupaten kota. Next. Terima kasih. Demikian ini simulasi kami untuk desain surat suara. Terima kasih. Demikian, terima kasih Mas Derajat. Pada intinya untuk desain surat suara, formatnya sama dengan pemilu 2019 tentang jumlah kolom ke kanan maupun baris ke bawah. Kami kembalikan pada pimpinan rapat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk tadi yang Aceh juga sama ya, besarannya? Kalau besaran berbeda, cuman formatnya ke kanannya 4 kolom partai sama. Ke bawah yang berbeda karena jumlahnya kan tambah 6 partai lokal Aceh. Nah, saya mumpung ingat selama ini itu nanti kan penetapan bacalek di Aceh itu yang 120% itu diatur di mana ya? Sepengetahuan kami di dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh 2006. Nomor 11 2006. Itu nggak diatur kemudian di PKPU ya? Kami kutip kembali. Ya? Kami kutip kembali kan yang itu soal. Kutip aja ya? Iya. Terima kasih. Itu undang-undang ya? Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Nah, jadi ada aspirasi dari teman-teman Partai Nasional yang di Aceh itu, ya memang menurut saya kurang fair juga. Karena dalam satu lapangan yang sama, yang satu pemainnya 10, yang satu lagi pemainnya 12. Gitu. Nah, jadi ada aspirasi yang disampaikan. Saya yakin juga semua fraksi juga pasti menyampaikan itu masing-masing. Cuman itu bukan konunnya ya, konun. Sepengetahuan kami di Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh, pimpinan. Ya udah, coba dilihat dulu nanti. Mungkin nggak itu diiniin. Baik, Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan anggota yang saya hormati, saya kira satu-satu dulu kali ya, sebelum nanti masuk ke Bawaslu, biar fokus. Kita mulai soal logistik pemilu lah. Apa Pak Arif perlu dibawa ke sini? Bawa ke sini. Ada mejanya nggak sini? Itu taruh di sini aja tuh.
Sama kertas suaranya ada yang di print out, ada juga ya. Nah. Dan formulir itu Pak. Dan formulir. Dan formulir. Nah, silakan siapa yang mau daftar, Pak Arief, terus ada lagi Pak Amin. Pak Gaus, Pak Ongku, Pak Mardani. Cukup ya? Oh, Pak Mas. Pak Cornelis. Mejanya nggak ada ya? Pak, angkat sini aja. Siapa? Kalau sebelum saya sampaikan ke yang lain, tadi kalau kita baca spesifikasinya dibandingkan dengan yang 2019, lebih tebal. Terus kemudian otomatis lebih berat. Kalau nggak salah beda 0,75 gram. Cuman lubangnya lebih sempit. Jendelanya. Nah, kenapa lebih sempit? Tempat ngintipnya jadi kecil kan kira-kira gitu. Nah, maksudnya kalau lebih kecil, kenapa ukurannya segitu? Kenapa nggak lebih kecil lagi? Nah, kira-kira gitu. Pas ngeliat mata gitu. Pertimbangannya apa? Kira-kira nanti jelasin. Silakan Pak Arif. Apa itu? Sudah ditanyakan ketua tadi. Iya. Satu, loh. Ya memang begitu. Yang kedua soal formulir nih. Formulirnya itu kita ingin tahu model yang asli seperti apa. Ya, karena ini pengalaman di pungut hitung, terutama di penghitungan dan rekapitulasi nanti. Kalau kita nggak pernah tahu formulir yang asli, lah itu bahaya Pak. Karena bisa cabut berkas, ganti berkas itu. Ya, nanti suara bisa nggak jelas urusannya. Jadi formulir aslinya seperti apa, nah kemudian yang 24 formulir menjadi 6 formulir, itu saya kira penting untuk dijelaskan sedikit. Mana formulir-formulir yang dijadikan satu, ya, sehingga terjadi penyederhanaan dari 24 formulir tinggal 6 formulir. Ya. Nah saya kira itu. Kemudian surat suaranya juga supaya kita maju aja Pak Ketua, masing-masing melihat apakah surat suara itu masih visible atau tidak, atau kompatibel dengan yang kita inginkan. Gitu. Satu dulu, ini itu plastik apa itu? Itu contoh kotak suara atau filing kabinet? Hah? Contoh kotak suara kayak begini? Suara. Kayak kontainer ya? Ya, ya. Di sini aja, kotak bandingin suara. aja. Ini sama toh? Iya kotak suara. Ini sama kan? Kotak suara, perbandingan. Yang lama? Perbandingan. Ya. Ini yang ada lama dua yang kotak. Oh 2004. Oh yang lama. Lebih kecil. Ya udah kalau gitu yang sekarang yang 2024 sama yang itu coba. Yang 2019 turun di bawah aja. Udah. Itu segelnya di mana? Cukup ya saya kira untuk kotak suara demonstrasinya cukup ya. Hah? Itu lubang tadi Ketua. Iya, nanti dijawab sama mereka kan. Yang plastik tadi loh. Iya. Pertanyaan Ketua betul itu. Ya. Iya alternatif. Jadi kemarin waktu kita konsinyering kan ada 3 alternatif. Nah kan kita udah sepakat waktu itu ada apa namanya aluminium itu yang lama dan bermasalah waktu itu mahal. Jadi kita sepakati waktu itu nggak kita jadikan menjadi pertimbangan. Nah tinggal 2 plastik
lebih mahal dan susah, ya kan, lama. Gitu. Nah, sedang ini duplex. Jadi kita juga waktu itu sepakat supaya tidak confuse. Ini pengistilahan. Dulu tahun 2019 bahannya sama, tadi persis kayak gitu, disebut waktu itu kardus. Sekarang bahan yang sama, teman-teman menyampaikannya karton. Padahal bahannya duplex. Jadi kita udah sepakat supaya ini masyarakat tersampaikan, bahannya sama, sekarang kita namakan jadi apa? Karton duplex. Karton duplex kedap air. Ya, karton duplex kedap air sama persis bahannya dengan 2019. Kedap air atau Gitu. tahan air? Ya. Ya. Ya, dipertebal kalau itu. Jadi enggak, maksudnya biar sama. Jadi nanti kan kok kemarin kardus sekarang karton. Bedanya apa? Karena waktu itu benar, walaupun ini Pak siapa namanya? Pak Toha waktu itu menganggapnya kalau istilah karton itu yang ditempel untuk nulis. Padahal bahannya sama. Jadi kardus sama karton istilahnya itu berubah, tapi bahannya sama, namanya duplex. Makanya sekarang didefinitifkan saja namanya karton duplex. Karena kalau karton saja nanti orang ngangkatnya tempat nulis. Itu. Ya. Jadi clear ya. Saya kira udah selesai demonstrasi Ketua. Kota Suara. Izinkan setiap fraksi mewakili untuk meraba-raba itu. Silakan. Mulai dari fraksi PD Perjuangan, silakan. Ya penting itu. Ya. Atau semua yang mewakilin. Fraksi PDI, Kamera. silakan. 1, 2, 3. Pak Samsul Rijal. Gerindra siapa Gerindra? Pak Devi Hadi, PKS. Demokrat. Siapa? Diangkat dulu. Bawa putar-putar dulu. Komisioner yang PKL. Iya. Enggak, tapi tadi benar tes dulu air tadi. Kalau kata Pak Judimat, kedap sama tahan air itu beda. Kalau kedap itu dituang air, gini. Kalau tahan air dicelup nggak basah. Maksudnya hah? Tuang aja. siram dari atas, Mas. Enggak dalam. Luarnya bukan dalamnya. Mohon nyiramnya dari luar, Pak, bukan di dalam. Iya. Nyiramnya di luar. Di luar. Kalau Ya, nyiram di makanya dalam kedap. apapun bahan basah pasti. Kalau tahan harus siram di dalam. Kalau tahan, karena harus dicelup. Gembok. Segelnya mana? Segel. Kemejanya bagus. Mas Awe. Kemeja bagus. Wah gila. Ini belanja sendiri sekarang. Sendiri.
Coba Dirjen Polpum, gemboknya mana nih? Dirjen Polpum, gembok mana gembok? Bukan nyimpennya nggak ada. 2024 ganti presiden. Gimana Pak Amin? Ini pelapisannya kedap airnya kurang. Oh. Karena ini setelah dikasih air itu rembesannya masih ada. Masa rebes? Wah, katanya lebih berat ya. Sama aja berarti. Lebih berat dikit. 0,75 Pak. Kalau Kang Idam bilang udah beres, beres tuh. Ya Kang Idam. Kalau Kang Idam bilang beres, udah beres tuh. Wah. Betul aja bro. Bapak yang Depok kan ya Pak? Pemimpin Depok kan? Pemimpin Depok. Vendornya siapa nih? Vendornya siapa? Tanya vendornya siapa? Vendornya Sudah cukup? Verifikator sudah cukup? Enggak. Sudah gimana? Sudah? Sudah, satu-satu. Tenang aja. Satu-satu. Ya. Tunggu sebentar dulu, satu-satu. Selesai dulu, tenang aja dulu. Coba mulai dari fraksi P3, gimana tadi hasil verifikasinya? Setelah kita cek, kami dari fraksi P3 sementara ini dapat menerima karena sudah kedap airnya juga masih oke, kecuali hujannya sangat lebat atau tertimbun atau tertimpa air yang sangat lama. Tapi kalau untuk sekedar air biasa saya kira ya kalau selalu ya mungkin kalau menurut kita aman-aman saja, udah bagus. Soalnya tahan banting karena bisa diduduki. Jadi kami bisa menerima apa yang sudah disampaikan oleh KPU sebentar ini. Ya, makasih Pak Samsun. Jadi ini kedap air ya, bukan tahan air. Kalau tahan air itu sampai atau water resistant. Jadi kalau masuk sampai ke dalaman 100 meter di dalam laut itu masih kuat. Itu namanya tahan air. Ya itu tahan air. Ini kedap air. Belum tentu juga kalau 150 meter di dalam ini pecah ini Pak pasti Pak, tekanannya Pak. Makanya jangan pakai tahan air. Ini kedap air. Gitu. Kalau tahan air ya, kedap air ya dimasukin air situ ya rusak. Segala jenis air ya. Loh enggak, kan kalau yang kepulauan kan lewat laut Pak. Iya. Naik perahu. Betul. Kalau kena air laut gimana? Izin Ketua. Terus satu. Oh iya. Nanti ditanggapi, dicatat aja nanti. Dicatat baru. Pan. Silakan Pak Gaus. Terima kasih Ketua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Ketua KPU beserta seluruh komisioner, Bawaslu beserta seluruh komisioner DKPP, Pak Menteri. Langsung aja. Langsung aja. Ya. Oh ya, siap. Setelah mencermati kotak suara barusan, dari segi efisiensi dan efektivitas rasanya menurut saya lebih pas karton duplek ini. Jadi pertama kita harus menyamakan penyamaan nama gitu ah. Jangan salah persepsi masyarakat nanti. Karton itu memang berbagai jenis gitu ah. Saya menjual itu gitu ah. Dulu kan sudah saya bilang, dulu sudah saya bilang dalam kursus hearing. Yang dibayangkan oleh Pak Toha itu karton itu yang warna-warni itu. Padahal bukan itu. Sehingga perlu juga disikapi oleh KPU bahwa yang dimaksud dengan kotak suara yang kita lihat dan diperagakan oleh KPU itu bukanlah karton. Ini perlu ada sosialisasinya. Jangan dibilang karton. Memang unsur kartonnya ada di dalam. Tetapi ini adalah merupakan akumulasi dari kompilasi dari berbagai unsur, sehingga memang lebih tepat saya mengusulkan memang harus ada satu nama dan itu harus disosialisasikan, namanya adalah karton duplek. Kemudian kalau kita ambil yang ini, yang plastik, menurut emak saya memang akan memakan tempat yang memerlukan luas dan lain sebagainya. Kalau karton tadi, ya duplek, karton duplek tadi, pimpinan KPU, apakah bisa dibuka pasang? Artinya nanti aja dijawab bahwa ini bukan dalam beginian, tetapi memang ada lipatan. Baru setelah didistribusikan, yang melakukan pengotakan itu adalah dari apakah KPU atau di kecamatan atau di mana. Tentu juga perlu sosialisasi terhadap hal itu. Jadi oleh karena itu kami dari fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui dari dua ini adalah karton duplek. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gaus, fraksi Partai Amanat Nasional. PKS. Kasih pimpinan, kami tetap berpendapat dengan banyaknya isu, adakah akrilik dimungkinkan? Akrilik. Yang pertama itu. Yang kedua, pimpinan, akan sangat baik karena kita sudah menetapkannya jauh-jauh hari. Ini dijadikan dasar bagi penguatan UMKM kita. Jadi kalau bisa tidak tersentral. Biarkan tiap daerah mendapatkan peluang menghidupkan ekonomi dengan mendapatkan order dari kotak suara kita. Kalau surat suara mungkin sulit Pak Ketua, tetapi kita, pandangan saya tidak harus seragam, tetapi diberikan kewenangan kepada KPUD untuk menetapkan mana yang layak. Penting sekali, uang yang besar ini betul-betul dirasakan oleh UMKM di daerah masing-masing. Terima kasih Ketua. Baik, terima kasih. Jadi maksudnya setuju Pak Ngain? Akrilik? Jadi nggak setuju ini? Akrilik tuh nggak disebut ya kemarin ya, cuman akrilik apa? Akrilik tuh bisa plastik injeksi itu masuk akrilik nggak ya? Enggak ya? Ya. Iya, tapi bahan dasarnya kan plastik juga akrilik itu. Iya kan? Baik. Demokrat. Terima kasih Ketua. Pertama saya lihat bahwa kalau ini disebut kedap air, kalau saya tes tadi menurut saya bukan kedap air, walaupun teman-teman bilang kedap air. Kalau saya lihat sih bukan kedap air nih. Kalau kedap air harusnya airnya kalis gitu ya, apa namanya, lari dia. Kalau ini karena disiramnya sedikit ya nggak usah itu, ini juga disiram sedikit tetap aja, nggak apa-apa gitu loh. Jadi ini menurut saya bukan kedap air istilahnya. Yang kedua soal ukuran, saya nggak tahu kenapa ukurannya jadi segini. Apakah ini sudah dipasin, dihitung? Kalau misalnya kan maksimum 300 suara itu per TPS itu maksimum. Apakah sudah dites atau sebagaimana gitu? Nah itu yang kedua ya.
Yang ketiga, kalau memang masih ada kemungkinan untuk berubah, saya pikir sih saya juga ada condong juga ya supaya dia lebih transparan, full transparan, kelihatan akrilik atau plastik seperti itu. Tetapi ya benar-benar kelihatan dari luar itu lebih menjamin. Belum lagi ini karena dilipat-lipat, pada saat lipatan-lipatan itu kedap airnya itu kalaupun diklaim ini kedap air, itu akan berubah. Tadi kita udah lihat, begitu kita siram di lipatannya udah langsung masuk air. Ya, jadi ini bukan kedap air menurut saya. Jadi soal kita sepakat atau tidak, saya kira sih kalau saya berpendapat kalau memang kita mau lebih baik ya harusnya lebih baik lagi. Ya, ini kita meminta hasil verifikasi dari masing-masing verifikator yang ditunjuk oleh masing-masing fraksi. Kira-kira itu. Nanti mereka yang jawab. PKB. Yang pertama memang soal daya tahan, kalau dibandingkan akrilik memang jauh lebih baik akrilik. Cuma pertanyaannya jika dibandingkan budget harga yang alokasi kita punya, tentu harus dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, tapi kalau tanya pribadi, saya lebih suka akrilik kalau tanya pribadi. Tapi dari sudut budget kan kita harus realistis juga kemampuan negara untuk membiayai itu. Sehingga yang kedua, tinggal ini disempurnakan saja pertanyaan Pak Ongku tadi. Jadi kalau ada air netes masih tetap di situ atau ngalir gitu kan. Jadi kalau tadi yang dimaksud air nempel itu ngalir. Kalau air ngalir ini berarti harus diapain itu. Cuma kata itu nanti dari sudut penganggarannya bagaimana. Maksudnya mungkin untuk menghindari kemungkinan air numpuk di situ sehingga berubah kekuatan atau daya tahan kotak itu. Saya kira itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Izin Ketua. Langsung aja Pak. Nasdem. Ya. Terima kasih Ketua. Setelah menyaksikan fisiknya tadi, secara prinsip ukuran oke, peningkatan ketebalan kualitas dibanding 2019 sudah ditingkatkan ketebalannya, hanya menyangkut kedap airnya. Kalau saya boleh contoh, boxnya kue ini jauh lebih kedap daripada itu. Nah, maksud saya agar resiko ke depan kait dengan tingkat kebasahan di saat pelaksanaan, kok pakai ukurannya box ini aja. Kalau box ini kasih air mengalir Ketua, tapi kalau itu berhenti. Saya kira itu Ketua. Terima kasih. Iya, iya. Saya baru tahu nih ada istilah tingkat kebasahan itu. Luar biasa Pak Amin ini. Iya. Terima kasih. Jadi ada catatan-catatannya ya. Kemudian dari Gerindra. Terima kasih pimpinan. Yang pertama kita sudah coba tadi cukup kuat. Kemudian besarnya juga sudah dihitung tidak terlalu kosong. Artinya kalau 300-400 suara itu masih cukup jumlah yang di dalamnya. Tapi soal kalau memungkinkan waktunya, ya saya kira lebih baik umpamanya yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi pakai tidak menggunakan ini. Tapi karena memang ini mungkin anggaran dan waktunya susah, saya kira memang saya sependapat dengan kedap airnya itu harus betul-betul oke gitu. Tadi saya lihat tadi itu masih agak tidak licin. Kemudian juga pengamanan angkutan juga harus menjadi perhatian. Ketika angkutan itu kalau daerah air dibungkus pakai apa supaya mereka tidak pada saat tertentu itu tidak mengganggu atau tidak merusak kotak suara. Jadi pendukungnya juga penting menjadi perhatian. Saya kira oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deviadi. Fraksi Partai Golkar. Baik, terima kasih Ketua. Persoalan kedap air kami tidak akan bahas atau beda soal bagaimana itu kedap atau tahan. Tetapi kalau melihat formatnya kotak suara itu, pertanyaan kami adalah bagaimana agar ketika terjatuh dibawa ke perairan pedalaman,
kemudian air tidak masuk. Karena di situ ada sambungan-sambungan yang masih lubang di dalamnya. Ini berpotensi untuk merusak susu atau surat suara. Nah, ini harus diperhitungkan, ya, sambungan-sambungan baik itu panjang, lebar, termasuk di lubangnya. Ya, bagaimana pengamanan lubang ini? Jujur ini lubang harus kita jadi perhatian khusus. Jangan hanya karena tidak bisa melindungi lubang masuk air. Nah, kemudian izin Ketua, pemilu ini masih menggunakan Undang-Undang 7 2017. Pertanyaan kami, ketika tahun lalu 2019 muncul tentang kotak suara dengan kardus, ada beberapa pro dan kontra. Bagaimana dengan yang menggunakan plat? Katanya terlalu berat, lahir kebijakan kardus, ya kan? Lah, sekarang ini tadi saya mendengar uraiannya, antara kartu suara, kotak suara 2019 dengan sekarang, ini kok menjadi lebih berat lagi dibandingkan dengan plat kemarin 2019 lebih ringan. Nah, pertanyaannya ini yang 2024 kenapa memilih spesifikasi lebih berat? Jangan sampai terjadi dalam tanda petik permainan vendor untuk kunci spek gitu loh. Karena dia kuasai pabriknya dengan ukuran sekian, ketebalan sekian, berat sekian. Ingat itu. Nah, kemudian kedua, tadi masih tentang lubang. Saya ingin tanya pengaman sisi-sisi termasuk lubang memasukkan. Saya heran ini KPU paling pintar membuat lubang. 2019 yang lalu kan sudah banyak dimasuki bolak-balik surat suara itu. Kenapa kok milih yang lubangnya sama begitu loh? Ya, kenapa tidak milih yang lebih sempit lagi? Kalau nggak salah lebih sempit ya. Iya kan? Kenapa tidak memilih yang lebih sempit lagi? Karena apa? Ya kalau Pak JG bilang lubangnya lebih kecil gitu ya. Kemudian pengamatan kami terhadap jendela. Tadi saya mengikuti, saya mencermati dan saya mencatat. Pak Sekjen, mohon maaf. Kalau nggak salah jendelanya lebih kecil. Pada saat muncul kebijakan kardus, publik merespon, kok bisa-bisanya pakai kardus? Bagaimana pengamanannya? Belum lagi soal gembok. Ya, gembok tadi saya tanyakan, kok tidak ada? Kita pakai gembok aja di soal, wong kardus kok digembok? Gitu loh. Kalau orang Jawa bilang begitu. Sekarang ini berubah jadi kabel tis. Bagaimana jaminan keamanannya? Terus kemudian jendelanya, lubang jendela, dulu lebar. Kok sekarang jendelanya dibikin lebih sempit? Apakah ini menjamin transparansi tentang akurasi kotak suara ini? Ya, ini mohon maaf, kacamata kami, kacamata pengawasan, curiga boleh gitu loh. Tapi menuduh jangan. Saya minta ada penjelasannya. Lalu tadi jendela untuk ngintai. Kalau lebar itu kan ngintai Pak JG atau siapa yang ada di situ. Maksudnya nama di dalam surat suara itu kan gampang. Oh itu ada Pak JG di dalamnya gitu. Tapi kalau sempit kita nggak ngerti ngumpet di mana itu Pak JG. Terakhir penggunaan kabel tis tadi sudah saya sebutkan. Bagaimana jaminan keselamatan kabel tis ini? Baik. Terima kasih Ketua. Ya. Makasih Pak Agung. Jadi ini nggak pakai gembok ya? Oh plastik. Kabel di situ yang kayak di bawah itu. Oh ya. Pak, Pak ada kelewat Pak. Selain besaran jendela Pak, jenis plastik jendela ini apa Pak? Pakai kertas rokok kah? Pakai kertas mika kah? Ukurannya berapa? Ukuran berapa gitu? Terima kasih. Tadi ada tadi itu. Terima kasih. PDIP. Terima kasih Ketua. Jadi saya kira kita sudah diskusikan ya, kalau mau paling aman ya seperti pemilu 2004, 2009 itu. Pakai aluminium. Ya. Tetapi kan problemnya kita sudah tahu juga, biaya sewa gudang tinggi, pemeliharaannya juga tinggi dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu dicarikan alternatif yang tetap menjaga keamanan surat suara. Nah, menurut saya secara teknis
kacanya itu, ini kan nanti harus diawasi. Kalau surat suara kosong begini, orang nggak peduli, Pak. Kalau sudah ada surat yang masuk itu, itulah yang mesti kita bisa awasi dengan baik. Nah, maka kacanya mesti ke bawah itu, kaca apa plastiknya yang transparan itu. Jadi setiap surat suara masuk, saksi itu bisa mengawasi jatuh beneran atau tidak, kan begitu, sampai ke bawah atau tidak. Nah, maka yang paling penting di bawah itu. Jadi bisa saja tulisan tentang TPS nomor berapa dan seterusnya itu dipindahkan ke atas, ya, sehingga saksi kita lebih mudah mengawasi saksi seluruh partai yang ada. Nah, saya kira itu soal kedap air, tanah air dan sebagainya. Tadi saya kira dijelaskan, mungkin tinggal diperbaiki kekurangannya sedikit-sedikit, ya. Dan keamanannya juga terkait dengan kunci. Nah, perlu dipikirkan dengan baik apakah model yang seperti itu atau kunci gembok biasa itu, tetapi ada kode-kode tertentu yang bisa difahami bahwa kunci itu memang secara otomatis juga bermakna segel gitu, sehingga tidak bisa dengan mudah dirusak atau diduplikasi dan seterusnya. Saya kira itu, Ketua. Jadi prinsip setuju. Izin Ketua nambah dikit aja. Mengenai plastik yang tadi saya lupa. Ini plastik ini dengan bodi daripada duplex tersebut, itu sejauh mana dia menyatunya? Maksud saya itu begini, apakah dia misalnya nih didorong atau ditarik, bisa lepas kemudian diselipkan lagi kembali gitu. Itu pengen tahu. Ya. Bawaslu. Izin Pak Ketua, kalau dilihat dari transparansinya, maka plastik untuk melihat surat suara lebih bagus tahun 2019. Jadi kelihatan semua surat suara yang masuk ke dalam ini. Dan saya lihat di sini, saya belum melihat ke dalam, lebih terang yang 2019 daripada yang 2024. Untuk melihat ke dalam. Plastiknya? Iya. Kalau bahan yang saya serahkan semua pada KPU. Terima kasih. Ya. DKPP ada catatan? Terima kasih, Ketua. Lewat saja, saya sepakat sih dengan Bawaslu. Kotak jendela itu mungkin kalau diperpanjang, bukan diperlebar ya, diperpanjang, sehingga tahu urutannya kertas suara yang masuk. Diperlebar saya kira nggak perlu, diperpanjang. Agak ke atas dan ke bawah, sampai titik atas dan titik bawah. Saya kira, tapi apakah itu bisa menjamin tambah kuat atau tidak, lah itu yang harus kita teliti. Diperpanjang saja. Jadi maksudnya Pak Arief tadi hingga ketahuan surat suara itu jatuh. Itu saja. Terima kasih. Baik. Pemerintah. Pimpinan, terima kasih. Pertama, tentu kita soal alat-alat perlengkapan ini tujuannya kan bagaimana memastikan bahwa pelaksanaan pemilu itu menggunakan alat-alat yang memungkinkan asas pemilu itu berjalan. Berjurdil itu intinya sebenarnya. Kalau kita mau cari kelebihan dan kelemahan seluruh alat-alat, pasti selalu ada. Tidak pernah ketemu kita yang ideal. Tetapi kan ada beberapa aspek yang harus diperhitungkan, termasuk kesiapan anggaran, dan pemilu itu istilahnya Pak Arief itu ajak gitu. Jadi ini sudah biasa dilakukan. Kita sudah tahu kelemahan kelebihannya. Nah, kekurangannya sudah coba diatasi oleh kawan-kawan KPU. Bahwa misalnya bulan Februari tahun 2024 diperkirakan musim hujan misalnya. Tentu kita harus sudah mengambil antisipasi itu. Apa yang dilakukan harus dilakukan kalau musim hujan, dan apa yang harus dilakukan kalau kita membawa barang ini melalui air, begitu udara dan seterusnya. Artinya untuk menyelamatkan proses ini tidak berhenti soal kotaknya saja. Maka oleh karena itu sesuai dengan tugas dalam undang-undang, kami juga Kementerian Dalam Negeri, Pak Menteri sudah membuat surat tertulis pada seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia untuk memberi dukungan kepada kawan-kawan penyelenggara pemilu, termasuk memastikan alat-alat perlengkapan ini bisa sampai di TPS, bisa dibantu memberikan dukungan. Saya kira kami prinsip menerima pimpinan, tinggal hal-hal tadi masukan yang memungkinkan terjadi di lapangan itu kita antisipasi. Saya pikir positif saja masukannya. Makasih pimpinan. Ya. Izin tambah sebentar. Saya. Oh, silakan. Ada pertanyaan tadi kenapa
kotak suara kalau kita masukkan sekitar 300 surat suara pasti masih di bawah. Tapi kotak surat-suara ini juga berfungsi untuk memasukkan formulir ke dalam kotak suara. Jadi nanti kalau apa-apa formulir juga dibuka dari kotak suara. Nah, jadi bentuknya agak besar seperti ini. Nah, itu juga harus perhatikan formulir-formulir yang masuk jadi kelihatan juga ketika masuk ke dalam kotak suara. Karena pada kejadian hanya surat suara yang masuk, formulirnya dibawa. Itu yang tidak boleh juga dalam aturan di PKPU-nya kalau tidak salah. Kemarin beberapa kejadian kami temukan di lapangan karena tidak bisa dilipat, tidak ketidaktahuan teman-teman KPPS, jadi formulirnya dibawa, kotak suaranya dengan surat suara. Padahal formulir harus dimasukkan ke dalam kotak suara, surat suara. Itu yang beberapa kejadian di lapangan yang kami awasi kemarin pada tahun 2019. Demikian Pak Ketua. Ya, di Bapak Ibu sekalian, jadi saya kira intinya sebetulnya begini ya sebelum dijawab nanti. Dan sebenarnya nggak perlu banyak-banyak jawabnya. Ini kan catatan masukan saja. Prinsipnya adalah semua logistik pemilu ini kan kita buat sebaik mungkin agar memenuhi syarat-syarat atau tadi azas pemilu. Simpelnya adalah pertama aman dulu ini, secure. Ya, secure itu kotak-kotak atau apapun itu menjamin suara atau aspirasi yang disampaikan masyarakat itu tidak berubah, kan kira-kira gitu, terjaga. Nah, terjaga dari apa? Terjaga dari macam-macam alam, air, kemudian yang lain-lain lah, segala jenis air, kan kira-kira gitu. Dan juga terjaga dari intervensi. Kalau ada orang mau merekayasa dan segala macam kan itu. Jadi ini harus aman, kuat, tidak gampang dirusak dan segala macam itu. Termasuk transparan. Ya orang kan mau lihat sebetulnya. Makanya tadi pertanyaannya, kenapa plastiknya lebih kecil? Apakah memang kalau memang secara teknologi bisa walaupun duplek ya lebih transparan itu lebih bagus. Nah, cuman tadi pertanyaannya Pak Ongko itu ya walaupun ini teknis ya gimana cara. Pokoknya intinya adalah seperti itu. Semua orang, kalaupun transparan itu kan semua orang saling mau lihat. Saling jaga supaya tidak ada kemungkinan untuk dilakukan rekayasa, kira-kira begitu. Ya menurut saya catatan-catatan saja, intinya itu tadi berbagai masukan. Nah soal pilihan, duplek atau plastik injeksi ya, atau usulan akrilik, ya kemarin waktu kita konseling Pak Mardhani itu udah dipertimbangkan, termasuk juga soal anggaran dan pengadaannya, waktunya. Jadi kalau misalnya satu lagi juga pasca setelah itu, ya. Ini waste atau bisa daur ulang dan seterusnya. Makanya dengan pertimbangan kemarin itu, walaupun kita masih ngasih opsi plastik ini, makanya kita suruh bawa dulu contohnya. Nah tadi memang saya nggak tahu, saya baru lihat ini yang injeksi ini. Tadi sekilas Pak Sananya bilang itu sih katanya kontainer gitu, bukan ini. Bentuknya kayak kontainer, kayak tempat filing gitu. Nah, jadi saya kira itu ya kan tadi semua kita dengan berbagai pertimbangan dari dua pilihan ini yang memungkinkan adalah karton duplex ini, ya menurut saya kita sepakati saja dengan catatan tadi itu. Jadi masukan dari semua ya perwakilan fraksi dan masukan dari Bawaslu, DKPP dan pemerintah itu jadi catatan buat KPU. Termasuk yang disampaikan Pak Mardhani. Kemarin juga sudah sampaikan di konseling, sebisa mungkin karena memang ini waktunya tidak banyak, ya. Kalau memang bisa didistribusikan pengadaannya di daerah, itu silakan saja, tetapi tetap
penanggung jawabnya itu KPU RI supaya menjaga tingkat keamanannya itu. Jadi yang bertanggung jawab cuma satu. Jadi kalau ada apa-apa ya memang nggak bisa lampar tanggung jawab. Wah itu urusan daerah segala macam gitu. Nah bahwa pendistribusiannya pengadanya di daerah, yaitu tanggung jawab si pengadaan sama si pemesan penanggung jawab utama, kira-kira gitu. Tua, izin jelas sebentar Tua. Jangan lama-lama Pak. Udah. Enggak, sebentar. Terkait dengan pengadaan tadi, mau di distribusi pusat maupun di plot di daerah, kemarin dalam kunjungan spesifik kita, kesiapan pemilu, kawan-kawan komisioner daerah itu menanyakan tentang komitmen pemerintah membuat regulasi penyederhanaan pengadaan barang jasa pemilu. Selesai. Ya, itu nanti udah dibuat kalau nggak salah itu. Oke, sekarang kita masuk ke kertas suara. Contohnya udah ada di situ. Ada mau lihat lagi mewakili fraksi atau ada yang buka ditunjukin gini-gini? Iya, KPU izin gitu, KPU yang silakan buka menyampaikan. Terus mikroteksnya itu di tempat mana supaya kita juga tahu yang asli sama yang palsu. Satu-satu dulu, DPR RI dulu. Ini DPR RI. Hah? Belum lah. Ini kan dummy. Belum. Iya, kalau mikroteksnya sekarang ya pasti udah ada yang ngerjakan berarti. Udah ambil berarti kan gitu.
Oh, sini. Pak Moras samping, mau dipoto dari situ Pak Moras. Pak Ketua nggak dapat nih Pak Ketua. Udah, nggak apa-apa. Buat kita suara yang asli yang penting. Dan milih kita itu yang penting. Iya. Oke, sekalian formulir ada formulir. Ukurannya nanti sebesar yang ada di data di DPS untuk hitung shipping itu loh. Yang sering hilang mana? Yang sering hilang ini ditambah di balai desa langsung hilang. Udah Pak Idam, nih. Ini yang sering hilang. Cocok berapa itu? Yang 5. Berarti setuju proporsional terbuka. Coblosan 5. Kalau nanti jangan terlalu banyak. Kemarin yang bikin meninggal tuh rekap tuh kebanyakan. Iya. Harus benar-benar simpel nih rekap kita nih. Kalau kebanyakan yang meninggal nanti. Karena menurutnya kan tulisan tangan asli ya Pak Mardhani? Tulisan tangan asli ya? Isi rekapnya bayangin kan? Sejumlah partai. Saksi DPD, saksinya. Udah, cukup ya, cukup. Cukup ya. Coba diangkat Pak, diangkat terus diputer. Pak kamu kan menjadi gubernur, nggak perlu kali nih. Iya. Cukup ya, cukup. Oke. Siapa? Hah? Ini 4 nih, bisa 3 aja. Enggak ada yang berubah. Kang, emang sengaja ini tidak berubah, Pak. Cukup, cukup ya, cukup, cukup. Ya. Saya mau ngingatin aja, Pak Ongko, mau ngingatkan, bapak-bapak kan kemarin udah ngikutin ini, ngalamin. Udah cukup, lihatnya jangan lama-lama.
Nanti dianggap loh kemarin terpilih nggak lihat kertas suara katanya. Oke, baik. Jadi tadi coba dijelaskan tadi yang ditanyakan oleh Pak Arief, perubahan dari 24 formulir ke 6 formulir, 6 ya? 24 jadi 6 itu apa aja yang disatukan dan segala macam itu? Silakan. Satu lagi Ketua, biar sekalian. Oh, baik ini. Soal terkait ini. surat suara. Ya. Apa tuh? Silakan. Silakan. Soal surat suara itu kan 4 kolom 5 baris. 4 kolom 5 baris. Setiap baris selalu dimulai dari paling kiri. Betul ya? Kecuali yang barima. Baris terakhir. Baris terakhir tidak dimulai di paling kiri tapi dimulai dari tengah. Pertanyaan saya kenapa berbeda? Sementara baris 1, 2, 3, 4 itu sama mulai dari kiri, memang kolomnya 4 itu kan. Apakah karena kolomnya cuma 2 yang baris kelima itu sehingga diambil proporsional tengah gitu kan. Ini kita pengen tahu saja supaya ada penjelasan. Ini kelihatan sepele tapi ketika baris kelima berbeda posisi awalnya tentu kita ingin tanya gitu kan. Itu saja Pak Ketua. Ya, itu. Nah, ya ini Pak apa namanya ini, Pak Yanor ini halus. Dia nggak nanya itu sebetulnya, jangan gitu dong, ya kan? Kalau skop politik itu berpengaruh tuh. Kalau semua orang lihat satu gitu awalnya dari sini, walaupun penempatannya itu berbeda. Nah, tapi saya kira nanti bisa dijawab. Benar juga, itu ada pasti coba orang melihat sesuatu itu kalau dari awalnya pakemnya sama, pas terakhir itu pasti ada ini gitu. Nah, Ketua, ya. izin. Iya. Soalnya tadi pada saat kotak suara verifikasi kotak suara, Pak Samsur Rijal semangat. Pas lihat kertas suara kayaknya udah nggak ada penting, mungkin udah di tengah soalnya gitu kira-kira mungkin. Izin Ketua. Ya. Interupsi. Menambahkan apa yang disampaikan Pak Yanwar, supaya space itu adil sama, dari tepi semua yang 20 itu tetap ada kotaknya, tapi tidak ada keterangan apapun. Sehingga di situ tidak ada identifikasi yang bisa disosialisasi secara spesifik. Saya kira masukan ini akan menjadi clear dan fair untuk semua peserta. Terima kasih Ketua. Ya, tapi nanti itu kalau nggak ada penjelasan seolah-olah golput diberi ruang, Pak. Gitu, Pak. Itu aja. Iya. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan merespon dari beberapa masukan dari Bapak Ibu anggota Komisi 2. Satu sebenarnya yang perlu kami sampaikan untuk menjamin keamanan baik dari kotak suara maupun isi yang ada di dalam kotak suara yaitu logistik pemilunya. Nanti dalam proses distribusi kami dalam memasukkan logistik pemilu itu kami masukkan plastik terlebih dahulu. Biar nanti kalau terjadi hujan dan sebagainya potensi-potensi kena air, logistik yang ada di dalam pemilu semuanya itu aman karena kita bungkus plastik terlebih dahulu. Baru kemudian kami masukkan di dalam kotaknya. Berikutnya kotak nanti kalau sudah logistik sudah kami cek dan itu sudah benar dan sudah tepat sesuai dengan kebutuhan barang di setiap TPS, kemudian kami kunci dengan kabel tis, kemudian kabel tisnya kemudian kami segel. Kemudian setelah itu kotaknya kami bungkus plastik lagi. Plastik Mas, plastik itu kami bungkus lagi. Jadi dalam proses perjalanan baik itu naik armada darat truk, kemudian armada laut kapal dan sebagainya,
itu dalam posisi kotak surat suara ini dalam posisi dibungkus plastik, terbungkus plastik, transparan plastiknya. Itu. Dan pengalaman itu sudah kami lakukan di pemilu 2019 dan pilkada 2020. Kami memahami sepenuhnya karena di bulan Februari itu pasti cuacanya, musimnya masih musim penghujan. Itu mendasari beberapa pengalaman, jadi kami akan memastikan Bapak Ibu terkait dengan logistik surat suara, formulir semuanya dalam posisi terbungkus plastik rapat di dalam kotak. Kemudian kotaknya kami bungkus plastik lagi. Itu. Untuk izin Ketua. Izin Ketua. Ada yang saya tanyakan dikit. Tadi ada keraguan saya, barangkali kurang mengerti. Surat suara yang dibungkus dengan plastik itu setelah dicoblos, diambil lagi, baru dibungkus. Kan itu sebagai sebuah kerawanan ketika mengeluarkan surat suara yang sudah tercoblos. Atau memang plastik yang memang sudah ada, seperti kita membuat kantong tong sampah kita di rumah, kita letakkan plastik, baru diisi sampah. Atau bagaimana ini? Penjelasan teknis itu. Iya, izin Pak, jadi surat suara itu setelah disortir, kemudian dilipat, berikutnya masuk di dalam sampul, Pak. Namanya makanya ada logistik sampul surat suara. Kemudian sampulnya kami segel, Pak. Baru setelah masuk sampul, baru masuk di dalam kotak surat suara yang sebelumnya kami plastiki dulu. Jadi tidak hanya surat suara yang masuk di dalam plastik, tapi seluruhnya, termasuk formulir-formulir penting tadi. Jadi untuk memastikan di dalam kotak itu sudah ada lapisannya plastik, rapat. Jadi misalnya taruhlah nanti ada kerusakan-kerusakan kotaknya itu sudah terlindungi dulu di logistiknya di dalam surat suara itu. Dan setelah itu pun kotaknya masih kita bungkus plastik lagi, Pak. Itu. Jadi ini untuk menjawab tadi kedap-kedap itu loh. Betul. Ya, betul. Betul. Ini nanti di dalamnya juga dilapisi plastik kira-kira betul. Gitu. Iya. Oke, lanjut. Iya. Selebihnya kami menerima masukan Bapak Ibu semua terkait tadi soal desain surat suara, terus kemudian kotaknya itu, jendelanya itu yang untuk PVC-nya, transparannya, itu sebenarnya kan semakin lebar maka kekuatan kotaknya juga akan berbeda. Kalau semakin agak mengecil sedikit kekuatannya juga beda karena ketopang dupleksnya, karton dupleksnya itu. Maka kami hanya mengurangi sebenarnya 3 cm dan ke bawahnya cuma 5 cm. Itu demi kekuatan kotak agar lebih kokoh dibanding dengan kotak yang pemilu 2019. Tetapi kalau ada masukan lain, ya kami pasti siap menerima. Terus posisinya apakah diletakkan di bawah atau di atas atau di tengah, kami siap nanti yang disepakati apa. Tapi prinsipnya secara umum kami memperbaiki spesifikasi kekuatan kotak suara dibanding dengan pemilu sebelumnya. Pak Ketua barangkali nambahin. Demikian Pak Ketua. Baik. Ketua izin Ketua. Silakan. Pertanyaan Mas, desain surat suara kita ini tegas, proporsional, terbuka ya? Yeah. Coba Bu Reska pernyataan ini dikirim ke Denny Indrayana, Pak. Iya. Baik, soal PKPU logistik saya kira selesai ya. Nah, izin pimpinan nambah sedikit. Oh silakan.
Jadi di dalam SOP nanti kita sudah siapkan sebagaimana pemilu dan pilkada yang sudah tentang apa saja ketika distribusi itu di dalam kotak. Kemudian di dalam kotak itu ada 2 kategori, di dalam sampul atau di luar sampul. Demikian juga ketika setelah pemungutan penghitungan suara selesai, apa yang ada dalam kotak harus di dalam sampul dan apa yang dalam kotak di luar sampul dan kemudian apa yang ada di luar kotak. Jadi secara SOP masing-masing nanti kami siapkan supaya teman-teman anggota KPPS itu tidak terlalu bertanya-tanya, sudah ada manualnya tentang apa ketika diterima kotak suara dibuka itu dalamnya isinya apa saja dalam sampul dan di luar sampul. Demikian, terima kasih. Baik. Ketua. Silakan. Ya, interupsi. Satu saja, karena begini, ini kan kita pernah COVID agak lama. Nah, sebentar lagi pemilu. Nah, saksi kita ini akibat COVID, 60% penglihatannya kurang bagus. Maka formulir C1-nya agak diperbesar gitu. Itu terlalu kecil, tidak bisa dibaca. Ya. Jadi oleh sebab itu C1-nya diperbesar, supaya nanti ketika menyalin dari formulir di pleno itu, plano, keseringan pleno gitu. Jadi plano itu ke C1-nya terbaca dengan baik. Tadi kalau contohnya itu terlalu kecil. Terima kasih. Bisa ya? Itu kan A4 ya kalau nggak salah ya? Dulu A4 juga ya? Sama. Sama? Izin menambahkan, jadi terima kasih. Dari segi rumusan kata-kata yang di situ nanti kami cek ulang supaya disederhanakan, supaya tulisannya makin besar. Yang kedua, untuk C hasil yang ukurannya kuarto atau A4 tadi itu, dalam perencanaan kami nanti supaya salinannya tidak supaya standar akan kami siapkan sewa mesin untuk menyalin itu ya semacam scan atau fotokopi sehingga bisa mempercepat, tidak menambah beban teman-teman KPPS. Kurang lebih demikian. Tapi intinya untuk memudahkan membaca tentu kami sederhanakan tulisannya supaya tulisannya makin besar. Demikian, makasih. Baik. Tadi yang dari 24 ke 6 sudah jelasin belum ya? Apa aja yang dikurangin? Kalau itu formulir untuk kampanye? Iya. Tadi kan ada pertanyaan itu, kira-kira apa saja itu yang di... Ini kan masih topik logistik. Itu topik kampanye ya? Kampanye. Oke, baik. Saya kira cukup ya. Sedikit Pak Ketua, tambahan Pak Ketua. Silakan. Ini untuk langsung aja Pak, untuk hemat waktu. Untuk Pak Dirjen, ini sejauh mana aturan untuk pengadaan perlengkapan ini sudah diakomodasi oleh pemerintah? Karena kan ini harus selesai dengan cepat barangkali. Kita ingin informasi sejauh mana aturan untuk pengadaan ini. Yang keduanya untuk KPU. Tolong kami diyakinkan bahwa pencetakan perlengkapan ini dan distribusinya ke TPS-TPS bisa tepat waktu. Karena Bawaslu untuk tahun 2019 kemarin menyampaikan masih cukup banyak yang telat gitu ya, dari perlengkapan itu ke TPS masih telat banyak. Jadi bagaimana Pak KPU bisa meyakinkan kami bahwa pencetakan akan selesai dengan aman, kemudian pendistribusian juga akan selesai dengan lancar, baik, dan sesuai. Terima kasih. Terima kasih. Pak Amin. Terima kasih Ketua. Saya hanya menambahkan tadi kotak suara sudah, kertas suara sudah, bilik suara yang belum kita pastikan, karena lebih gede kertas suaranya itu juga menyulitkan bagi pemilih Ketua. Nah, supaya diperagakan juga di situ ukurannya, bilik suara itu ada di sana kok nggak dibawa tadi. Ya. Terima kasih Ketua. Bilik suara ada? Ada. Jadi pakai karton duplex juga, bukan sarung BHS.
Gitu Pak Gaus. Udah ada contohnya. Nah, jadi apa Ketua KPU? Jadi tadi yang waktu konsinyering disampaikan Pak Gaus soal sarung itu sama sebetulnya tadi yang disampaikan Pak Muras. Jangan sampai ada logistik mulu yang tidak sampai kepada pelosok terdalam, kira-kira gitu. Ya, kenapa Pak Amin yang minta pertama, Pak Amin yang memperagakan, Pak. Silakan, Pak. Dari ditutup, dibuka, tutup lagi, Pak. Iya. Dan masukin ke kotak suara, Pak. Iya. Ini yang belakang nggak kelihatan. Oh. Ya, ini terlalu sempit. Kalau saran sih, sempitnya ditambah. Sempitnya diperlebar. Iya. Sempitnya ditambah lebih kecil, Pak. Ya, diperlebar aja. Karena nyoblos itu kan harus di dalam bilik. Nah, kalau ini kan udah di luar bilik. Kalau pas yang di bawah yang dipilih. Ini saran saya. Dari Izin Ketua sambil dikomentar. Ya. Kalau kita lihat ini dengan 5 kotak suara, mohon KPU, Pak Ketua. Ya, silakan. Pak Sari. Kalau kita sambil melihat ini yang dipraktekkan langsung nih oleh Pak Ongku ini sekarang, ruangnya agak terlalu sempit karena kita kan punya 5 surat suara yang mesti kita kembangkan itu. Jadi ini sekali lihat pas sekali dengan 1 surat suara. Di mana kita mau meletak, dan ini membuat para pemilih gugup. Jadi yang kita rasakan itu bahwasanya mereka itu punya beban psikologis, apalagi yang dari kampung, orang tua segala macamnya. Jadi barangkali ini patut dipertimbangkan apakah besarnya atau bagaimana. Terima kasih Pak Ketua. Ngepas sekali Pak, ngepas sekali itu. Tercoblos 2 kali. Ya. Di panjangan ke depan.
Jadi partai yang berada paling bawah itu terganggu dia. Karena ketika mau dibentangkan ke atas, ruangnya nggak ada. Sehingga terpaksa dilipat. Iya. Bawah? Berbahaya dia. Bisa batal semua. Ya betul, betul Pak. Nomor 17 ya. Kalau yang selama ini yang jadi agak leluasa gitu. Itu khusus di Padang pakai BAS. Apakah karena distribusi barangnya yang atau cukup? Kami juga cukup. Iya cukup. Dan mejanya kan bukan meja ini, meja kan panjang nanti. Gitu. Oke. Iya cukup. Apa? Pak Ketua izin, itu cukup Ketua. Ya. Cukup. Baik. Izin Pak Ketua. Silakan. Yang kami temukan di lapangan, ini hampir sama seperti yang 2019. Tapi masalahnya, di tempat-tempat TPS terbuka, di belakangnya itu bolong. Di belakangnya bolong, nggak ada kain atau spanduk di belakang nutupi. Nah, ke depan, sepertinya teman-teman KPU harus dimasukkan dalam juknis pembuatan TPS, di belakang terus ditutup dengan spanduk atau apa. Iya, sehingga kemudian tidak bisa dilihat dari belakang. Dari belakang, karena berapa kali kami melakukan di lapangan, kami temukan tidak ada pelindung di belakang, sehingga orang bisa lihat dari belakang dia nyoblos apa. Itu yang jadi masalah. Izin Pak Ketua. Ya, yang namanya bilik itu kan kamar sebenarnya. Bilik itu. Ya kan? Nah, cuman ya ini bilik-bilikan lah kira-kira begitu kan. Ya sebenarnya kalau bilik itu ya ditutup, bahwa belakang tutup, nggak orang lihat masuk gitu loh. Seperti yang di tempatnya Pak Gaus, mungkin karena pemahaman di Sumatera Barat bilik itu kamar beneran, maka pakai sarung, kan kira-kira begitu. Lain panjang kan tutup. Nah saya nggak tahu, ya apakah masih bisa direkonstruksi ulang yang namanya bilik itu. Misalnya berapa, biasanya berapa ya, satu ini berapa ya? 4 bilik. 4 bilik. Nah 4 bilik itu. Izin pimpinan. Silakan gimana? Nanti pengaturan tentang penempatan bilik suara harus menghadap, maksudnya menghadap itu bagian yang tidak ada dindingnya, yang di sebelah sana itu harus menghadap tempat yang nggak ada orang, itu diatur di PKPU tentang pemungutan suara, bukan di PKPU tentang apa ini namanya logistik, betul. Termasuk belakangnya, tutupnya betul, belakangnya. Ya, belakang. Tapi nutupnya belakang pakai logistik? Enggak. Kalau belakangnya tembok kan lebih aman lagi. Betul. Ketua izin Ketua. Silakan Pak. Ya. Hari ini, sore ini, KPU kan sudah memperagakan bahwa yang dimaksud dengan bilik suara itu bukanlah bilik. Apa yang artikulasi yang Ketua sampaikan. Menurut hemat saya ini cuma skat saja ini, bukan bilik. Ya. Oleh karena itu malah ini memperparah lokasi tempat bilik suara itu sendiri. Di Sumatera Barat Ketua, barangkali ini juga di sayembarakan malah. Mana tempat-tempat TPS yang bagus, pakaian adat dan lain sebagainya. Ada tuh Ketua. Jadi masyarakat. Jadi bagaimana kalau karena ini belum disahkan anggarannya, atau artinya kalau ini memang mau disahkan anggarannya, bagaimana kita distribusikan anggaran itu kepada KPPS? Dia yang membuat bilik suara itu, berapapun anggaran kita serahkan.
Jadi dia bisa misalkan mensubsidi terhadap kekurangan atau malah lebih karena bersifat pinjaman. Dia dia melakukan apa? Apresiasi dari masing-masing yang bersangkutan. Jadi kalau saya memahami tadi ini bukan milik suara, itu sudah pasti. Kita menginginkan bahwa ketika masyarakat melakukan pilihannya berada di bilik suara. Apa yang dimaksud dengan bilik suara? Sebagaimana yang Ketua sampaikan. Ini bukan bilik. Oleh karena itu mungkin kita anulir, anggarannya kita distribusikan kepada masing-masing itu. Berapapun anggarannya, apakah dia itu mencukupi atau tidak, dia melakukan kreasi terhadap model-model yang ada di masing-masing daerah. Supaya berhasil guna, berdaya guna. Tadi kan juga terjadi perdebatan. Ada yang mengatakan sudah cukup, ada yang mengatakan terlalu kecil, dan lain sebagainya. Dan biasanya di kami itu agak lebih lebar. Nah ini inilah saran saya. Tapi saya serahkan kepada kita bersama. Terima kasih Ketua. Izin Ketua. Terima kasih. Menyambut yang disampaikan Pak Gaus, kami juga tadi melihat bahwa pengalaman di lapangan yang kami lihat, itu biasanya meja kalau pakai yang beginian, itu mejanya itu paling-paling 60 cm lebarnya. Apalagi banyak yang meja-meja bangku SD itu dibikin. Kalau sudah begitu, itu surat suaranya sampai bablas ke belakang. Nah ini tadi yang saya peragakan bahwa untuk partai-partai yang dari tengah ke belakang, itu riskan untuk tercoblos 2 kali gitu loh, karena dilipat. Atau kalau enggak dia akan repot sendiri. Nah oleh karena itu saya sepakat dengan Pak Gaus bahwa bilik ini harusnya memang lebih panjang. Paling tidak lebih panjang ke belakang supaya orang tidak bisa lihat. Dari kiri kanan lah paling tidak ya. Kalau dari belakang biasanya memang ada tembok di belakang atau ada penghalang lah. Tapi benar Pak Gaus, di tempat-tempat kami juga dulu itu ada sayembaranya, berlomba mereka itu. Bagaimana yang bagus dan mendukung jurdil tadi itu. Ya, bebas rahasia itu ya itu dinilai gitu, ada dinilai. Jadi saya dukung tuh apa yang disampaikan oleh Pak Gaus, dan yang jelas ini menurut saya nggak memenuhi syarat menurut saya. Terima kasih. Ya, pertama begini, prinsipnya balik lagi yang pertama tadi bahwa semua logistik atau kelengkapan pemilu ini prinsip utama adalah mendukung azas pemilu. Nah kalau bilik ini kan tadi, ini kan untuk luber itu loh, langsung umum bebas rahasia, orang nggak tahu, orang lain nggak tahu dia milih apa. Jadi oleh karena itu menurut saya harus ada standarisasi yang jelas. Kalau kita sampaikan masing-masing, wah itu nanti, nah sayembara itu nggak ada hubungannya dengan luber. Sayembara itu bagus dan tidak bagus. Tapi bagus belum tentu luber. Luber memang belum tentu bagus. Misalnya tadi ini. Tapi kalau ada standar, ada standarisasi, semua punya batas. Mau lebih dari itu disayembarakan jadi bagus, ya itu silakan saja. Nah, tapi memang nanti mungkin diatur. Saya nggak tahu apakah selama ini mejanya ukurannya diatur apa enggak. Ya. Nah, nanti diatur juga. Ini kan sekarang jumlah partainya kan bertambah. Nah, jadi mungkin untuk orang lihat juga harus bisa di ini. Saya nggak tahu apakah mejanya pakai meja SD atau meja SMP atau meja SMA gitu. Tapi nanti diatur jadi standarisasi aja. Silakan. Terima kasih pimpinan. Jadi begini, di dalam pelaksanaan pemungutan penghitungan suara nanti di PKPU tentang pemungutan penghitungan suara itu detail-detail seperti itu kita atur, termasuk aksesibilitas saudara-saudara kita yang disable. Jadi misalkan untuk masuk TPS itu berapa batas minimal pintu supaya kalau yang pakai kursi roda bisa masuk. Oke. Kemudian ketinggian meja supaya teman-teman yang disable itu secara mandiri bisa milih sendiri, termasuk ketinggian meja untuk penempatan kotak suara supaya bisa mandiri memasukkan surat suara, itu kita atur. Yang berikutnya soal katakanlah lomba-lomba untuk layanan
kepada masyarakat itu sesuai konteks lokal ya. Yang standar adalah ada biaya operasional TPS. Pemilu 2019 besarannya per TPS itu biaya operasionalnya 1.500.000 dan rencananya untuk pemilu 2024 kita naikkan menjadi 2 juta rupiah. Nah, sebagaimana pengalaman di kota Semarang misalkan ada kampung namanya Kampung Bergoto, itu kampungnya di tengah kuburan, yang jadi petugas KPPS ya pakai baju-baju ala pocong-pocong begitu. Hari-hari memang hidupnya di tengah kuburan. Nah, mungkin kenyamanannya itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, jadi intinya udah dijelaskan ya. Saya kira terjawab tadi bilang Pak. Saya gini Ketua. Ya. Saya setuju apa yang Ketua sampaikan tentang standarisasi daripada bilik suara. Standarisasi bilik suara tidak harus seperti ini. Kita buat aja aturan main bahwa bilik suara itu seperti apa. Pertama misalkan tertutup. Antara satu ruangan satu dengan ruangan lain tidak bisa saling mengakses. Misalkan dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan tentang luber. Langsung, umum, bebas, dan rahasia. Kan gitu yang dimaksud Ketua. Kalau ini menurut saya lebih bermanfaat nilai uang yang untuk ini menambah yang apa yang disampaikan oleh Pak Hasyim Asyari. Kata Pak Hasyim Asyari tadi, untuk masing-masing di TPS, ada anggaran yang diuntukkan dari KPU kepada TPS. Tadi misalkan taruhlah 2 juta dan sebagainya. Bagaimana kita akumulasikan nilai bantuan yang sekian itu ditambah nilai ini sehingga berdaya guna, berhasil guna. Jadi standarisasi yang dimaksudkan itu bukan karton gitu lah. Bukan seperti ini. Dia punya jarak minimal sekian, minimal. Kemudian tidak punya akses antara depan, kiri, kanan, dan belakang. Dipersilahkanlah kepada masyarakat atau petugas daripada TPS untuk mengartikulasikannya. Jadi maksud dari Ketua itu bukanlah melanggar kita, ada aturan main standarisasi, apakah kata saya kain panjang atau spanduk dan lain sebagainya. Itu saran saya dalam rangka mewujudkan daripada luber yang sebagaimana Ketua sampaikan. Makasih Ketua. Iya Pak Gaus. Ketua, dikit Ketua, tambahan tuh. Sebentar loh. Interupsi. Sebentar. Jadi maksudnya kalau kita nggak punya standarisasi atau standarisasi ya, terus uangnya diserahkan, ya nanti kan kita nggak tahu juga kapasitasnya nanti sulaman kresek disambung itu bisa aja juga susah gitu. Makanya menurut saya pilihannya kita harus ada standarisasi. Mau pilihnya kalau Bapak nggak setuju karton apa gitu loh. Jadi jangan diserahkan ke TPS, petugas TPS masing-masing. Besok dikasih uang terus besok nggak dipasang gimana? Kan susah gitu. Nah sementara pengaturan yang tadi disampaikan oleh Pak Gaus sama Pak Ongku tadi soal jarak, ngadap mana, tingginya berapa dan segala macam itu diatur nanti dalam PKPU soal pemungutan suara. Ada, udah diatur. Ini baru logistik aja. Gitu. Tadi soal meja panjang, kurang lebar, apa segala macam itu ada. Nah sekarang ini soal logistiknya aja. Jadi menurut saya kita tetapkan kalau Bapak nggak setuju yang disebut bilik apa, mau pakai kembali ke sarung BHS, boleh diusulkan aja. Maksud gitu, tapi harus sama standarnya secara nasional gitu. Jangan ini pemilu apa namanya ya? Pemilu serius tuh. Jadi harus diatur detail. Jangan ada yang diserahkan kepada kewenangan masing-masing orang untuk ini. Nanti orang suka-suka di bawah tuh nanti. Ya kan hari ini, waduh, kenapa nggak pasang ini? Waduh, pada jam itu hujan, pakai pohon pisang aja, dia bilangnya bisa begitu. Gitu. Pohon pisang tuh bisa nutup loh, ditutup begini, nanti terus disorot sama dunia internasional. Pemilu Indonesia biliknya pohon pisang, kan kacau tuh. Gitu. Jadi harus ada standarisasi. Nah, tinggal pilih. Kalau kita anggap bilik ini karton ini enggak ini,
Nah, usulannya apa? Gitu. Ya, definisi bilik. Ya, kalau mau memang bilik, ya tinggal sekarang begini. Anggarannya aja, kalau namanya bilik itu kan minimal triplek. Tingginya sama, tutup pakai gorden, bayangan saya begitu. Depannya dipakai ini. Nah, cuman anggarannya cukup nggak? Gitu. Iya kan? Silakan Pak Rizwan, Pak Cornelis. Makasih Ketua, sedikit urun rembuk aja Ketua. Mana duluan, gubernur apa wakil gubernur? Saya dulu ya Pak ya? Pak Rizwan, Bapak Cornelis. Kita dulu ya Pak Gub, nanti Pak Gub yang gongnya aja. Sedikit Ketua, kita ketahui bahwasannya dari 2004 kita sudah menjalankan pemilu. 2004 itu seingat saya memang tadi yang bilik-bilik tadi terkurung, tapi banyak juga protes karena tidak terlihat, terutama dari Bawaslu kalau nggak salah dulu. Tidak terlihat di dalam itu siapa. Akhirnya dibuatlah bilik yang kedua ini di tahun 2009. Ditaruh di atas meja. Ya ini bilik suara juga Pak, bukan bilik asmara, tapi bilik suara. Nah pengalaman yang sudah-sudah ya udah kita jalankan 3 kali bilik seperti ini. Bahwa sekarang dari karton atau 2009 kemarin dari karton, ya kenyataannya ya pemilunya serius juga. Dan kita jadi juga di sini gitu. Tidak ada kejanggalan gitu Pak Batiar ya, tidak ada protes. Bahwasannya jarak nanti improvisasi dari masing-masing TPS. Dan itu selalu diputuskan oleh teman-teman Bawaslu dan Gakumdu. Ini yang model kuburan tadi boleh nggak? Gitu. Yang pakai sarung tadi oke nggak? Kalau oke nggak apa-apa. Gitu Pak. Tapi standarisasi kita ya harus ini. Dan biaya tetap biaya ada. Jangan biaya dikonversi, kalau nggak pakai bilik ini dikonversi lagi itu nggak bagus juga Pak. Jadi menurut saya tetap aja Pak Ketua biliknya yang ini yang sudah kita lakukan 3 kali dan pemilunya juga berjalan dengan baik. Oke. Saya rasa itu saja Ketua. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizwan, Tony. Pak Cornelis. Terima kasih Pak Ketua, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sedikit saja, kita memperdebatkan masalah bilik suara, pemilu 55, 71 dan seterusnya sampai hari ini, hal ini tidak terlalu rumit. Apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, ya memang harus ada standar. Standarnya begini-begini, sejenis bistek lah kalau bangunan itu. Nah, soal dia terlaksana atau tidak terlaksana, itu lain cerita. Jadi apa yang disampaikan Pak Ketua memang harus punya standar. Standarnya ini, harganya segini. Soal nanti dia di lapangan bagaimana, itu urusan pandai-pandai lah Ketua TPS. Terima kasih. Bawaslu, catat tuh Bawaslu. Cukup ya, saya kira. Saya kira sudah kita bisa sepakati untuk yang PKPU. Bukan Pak Muras tadi pertanyaan Pak Muras. Ya? Pertanyaan oh, Pak silakan Muras. yang jawab Pak Muras ya. Iya. Pak Muras tadi menanyakan soal prinsipnya kan pemerintah kan tugasnya mendukung pimpinan. Jadi dan sejak tahun lalu ya sudah kita teman-teman bersama Pak Sekjen KPU, ini kan beliau ada di hadir belakang kita dan yang memiliki wewenang melakukan ini LKPP Bapak. Dan alhamdulillah selama ini setahu saya, ini ada boleh dikonfirmasi Pak Sekjen, sedang berjalan proses-proses itu untuk memastikan bahwa ada kemudahan-kemudahan di samping asas-asas pengadaan barang dan jasa yang baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik juga dilaksanakan. Saya kira pembicaraan sudah berjalan Bapak. Dan sampai hari ini kami tidak mendapatkan keluhan dari kawan-kawan KPU. Apabila ada keluhan pasti kami akan mendukung sepenuhnya dan mencari jalan untuk memudahkan ini berjalan. Demikian pimpinan.
Baik, makasih. Ini kita cerita ini kelewat bahas anggarannya. Habisnya harusnya ada agenda tadi, harusnya jam 3 bahas anggaran. Nah, jadi kita mau cerita ini macam-macam ini, anggarannya kita kelewat barang ini semua. Lu Bawaslu. Oke, jadi kita singkat aja. Yang soal PKPU logistik saya kira udah kita bisa sepakati dengan beberapa catatan tadi. Yang kampanye, soal kampanye, silakan Pak. Izin Ketua, untuk BAM kampanye, APK kampanye pengalaman kemarin itu, APK yang disediakan oleh teman-teman KPU banyak tidak terdistribusi dengan baik. Mungkin pesannya jauh-jauh hari dengan LO agar serius sehingga itu betul-betul bermanfaat. Karena itu dana negara yang besar yang diberikan kepada partai politik melalui teman-teman KPU untuk pembuatan APK. Tapi karena hal teknis yang tidak terkomunikasi dengan PAS atau partai politik yang tidak siap, saya melihat itu banyak numpuk di gudang-gudang, di DPC, di DPRA, dan sayang. Padahal mengeluarkan uang sebesar itu tidak mudah dalam kondisi negara seperti ini. Jadi mungkin titip buat teman-teman KPU, koordinasi, antisipasi, sosialisasi, dan literasi agar partai politik dari seluruh tingkatan mampu memanfaatkan dana negara ini bisa optimal dilaksanakan. Terima kasih Ketua. Ya. Dan juga soal sizing juga saya kira. Besar-besar kan yang dibuat sama KPU itu. Habisnya susah masangnya. Jadi mubazir. Nah, coba dipertimbangkan apa bentuk sosialisasi yang diberikan oleh penyelenggara ke partai yang betul-betul bisa dimanfaatkan oleh parpol. Sehingga saya begitu tuh, dikasih ukuran besar-besar, biayanya besar jadi nggak kepasang tuh, mubazir, jadi ditumpuk aja. Ya nanti dipikirkan. Oke, ada lagi kampanye? Cukup ya? Izin. Oh silakan. Pak Ketua. Karena kemarin sudah kami masukkan mengenai beberapa bahan tentang kampanye. Ada satu hal yang belum dibahas itu mengenai PKPU kampanye pada tahun 2019 itu disiapkan dengan kampanye 7,5 bulan. Sedangkan kampanye pada tahun 2024 ini hanya 75 hari. Kemudian masa sosialisasinya pada waktu 2019 itu hanya 2 bulan, 1 sampai 2 bulan. Sekarang hampir 10 bulan. Sampai dengan saat ini hanya satu kesepakatan yang kami sepakati dengan KPU, yaitu untuk sosialisasi tidak boleh ada ajakan mengajak sampai dengan tanggal 28 November 2023. Oleh sebab itu kami mohon kepada KPU untuk mengubah PKPU kampanye nomor 33 mengenai tahun sosialisasi, apa saja yang kemudian menjadi bahan pertimbangan bersama. Sekarang kan kami di teman-teman di tingkat provinsi dan kabupaten kota tidak menurunkan alat peraga sosialisasi sepanjang tidak ada ajakan mengajak. Tapi dasar hukum ini itu agak kurang dalam PKPU kampanye. Oleh sebab itu normanya tidak disebutkan. Oleh sebab itu kami mohon nanti pada saat perbaikan PKPU kampanye kami diajak untuk membuat norma yang kemudian membuat Bapak Ibu juga untuk melakukan sosialisasi dengan baik, tidak kemudian di teman-teman kabupaten kota dan Panwascam menjadi blunder di lapangan. Ini yang kami harapkan bisa. Yang penting sekarang tidak ada ajakan mengajak. Jadi alat peraga kalau dalam PKPU 33 maka alat peraga itu tidak diperbolehkan. Kalau kita strict pada PKPU 33, sekarang kan tidak. Oleh sebab itu kami menginginkan sekarang bisa diubah kemudian sehingga memudahkan teman-teman partai politik peserta pemilu untuk melakukan sosialisasi sebelum tanggal 20 November yang aturannya lebih ketat daripada masa sosialisasi. Itu yang pertama. Untuk dana kampanye itu sekalian juga sudah kami sampaikan. Kami juga mohon untuk dilibatkan dalam perbaikan nanti ketika masukan-masukan akan dibahas dalam pembahasan tahapan akhir dengan teman-teman Kumham dalam sinkronisasi. Demikian Pak Ketua. Baik, terima kasih. Cukup ya, dana kampanye ada? Nggak ada. Oke, kalau begitu kita bisa sepakati PKPU tentang apa tadi namanya?
perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum, kemudian PKPU tentang kampanye dan penyelenggaraan pemilihan umum, dan PKPU tentang dana kampanye pemilihan umum. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan masalah peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang pengawasan pencalonan anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kota. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Ketua dan Wakil Ketua Komisi 2 beserta para anggota yang terhormat, yang mewakili pemerintah, Pak Dirjen Polpum, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan juga Ketua KPU beserta anggota KPU beserta Sekjen, dan juga anggota Bawaslu beserta Sekjen Bawaslu. Kami langsung saja pada beberapa perubahan. Ini hanya perubahan mengenai Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Lanjut. Pengawasan pasal 3 ayat 1, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan tahapan pencalonan anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota oleh partai politik peserta pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan dilakukan terhadap tahapan pengajuan bakal calon, verifikasi administrasi, penyusunan DCS, dan penetapan DCT. Ini hanya perbaikan dari pasal sebelumnya di Perbawaslu sebelumnya. Kemudian pasal 3 ayat 2, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan juga terhadap penggunaan silon dalam pencalonan anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota, dan masukan dan tanggapan masyarakat mulai dari penetapan DCS diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing sampai dengan sebelum pencermatan rancangan DCT. Dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 3, pengawasan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing terdiri dari: pertama, tata cara pengawasan sesuai dengan peraturan Bawaslu mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilu, dan kedua, objek pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing partai politik peserta pemilu dan atau bakal calon atas prosedur tahapan pencalonan anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kesesuaian tindakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing partai politik peserta pemilu dan atau bakal calon dalam tahapan pencalonan anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota dengan prinsip penyelenggaraan tahapan pencalonan anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pengawasan pasal 6, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan untuk memastikan: pertama, ketepatan prosedur KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam melaksanakan tahapan pencalonan anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Partai politik peserta pemilu dan atau bakal calon mendapatkan perlakuan dan hak dan kesan yang adil dan setara dalam setiap tahapan pencalonan anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten Kota yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan atau KPU Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. C. Memastikan kelengkapan, kebenaran, ketepatan, dan keabsahan dokumen persyaratan administrasi bakal calon. D. Memastikan transparansi dan akuntabilitas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dilaksanakan dalam setiap tahapan pencalonan. Memastikan kemudahan masyarakat, partai politik, peserta pemilu, dan atau bakal calon dalam menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DCS. Dan kemudian memastikan tindak lanjut KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing terhadap masukan dan tanggapan terhadap DCS. Sebagai bentuk upaya pencegahan dalam pasal 5 ayat 3, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu dalam tahapan pencalonan anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya. Kemudian, isu strategis yang dibahas pertama,
mengenai silon pasal 3 ayat 3. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota berkoordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota untuk mendapatkan akses silon yang seluas-luasnya dalam melaksanakan pengawasan. Kemudian, isu strategis mengenai implementasi putusan MK pasal 12 ayat 1 huruf C angka 2. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87 PUU 20 angka Romawi 2022. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan dengan cara memastikan bakal calon memenuhi persyaratan a. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. B. Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Dan C. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang. Isu strategis yang kedua, implementasi putusan MK pasal 12 ayat 3. Penerapan persyaratan bagi bakal calon yang pernah menjadi terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dilakukan dengan meneliti data dan atau dokumen yang diserahkan bakal calon melalui partai politik peserta pemilu berupa a. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan b. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Isu strategis kedua mengenai implementasi putusan MK pasal 12 ayat 4 huruf A dan huruf B. Penerapan persyaratan bagi bakal calon yang memiliki status mantan terpidana dilakukan dengan meneliti data dan atau dokumen yang diserahkan bakal calon melalui partai politik peserta pemilu sesuai dengan ketentuan. Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap terhitung sejak tanggal menjalani masa pidana sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan terhitung sampai dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon kecuali ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik. Pasal 12 ayat 4 huruf C. Penerapan persyaratan bagi calon yang memiliki status mantan terpidana dilakukan dengan meneliti data dan atau dokumen yang diserahkan bakal calon melalui partai politik peserta pemilu sesuai dengan ketentuan. Bakal calon melalui partai politik peserta pemilu menyerahkan 1. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 2. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh berkekuatan hukum tetap. Dan 3. Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya yang diumumkan melalui media massa. Kemudian isu strategis keempat, pemalsuan dokumen, ada dalam pasal 27. Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota memastikan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti. Tindak lanjut oleh Kepolisian Negara Indonesia terhadap dugaan dilakukan dengan menggunakan mekanisme tindak pidana pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk isu strategis keempat, Aceh dan Papua beserta daerah otonom baru, pasal 28. Ketentuan mengenai pengawasan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota di wilayah Aceh, serta Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya berpedoman pada peraturan Badan Pengawas Pemilu ini.
Bawaslu dan Bawaslu Provinsi sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pencalonan anggota DPR Papua Selatan, DPR Papua Tengah, dan DPR Papua Pegunungan, dan DPR Papua Barat Daya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat pusat dalam hal belum terbentuk susunan pengurus partai politik peserta pemilu pada tingkat provinsi masing-masing. Isu strategis kelima, kerjasama dan koordinasi dengan kementerian atau lembaga dalam pasal 30. Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait untuk optimalisasi pengawasan dan atau tindak lanjut hasil pengawasan tahapan pencalonan anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota. Kerjasama dan koordinasi disesuaikan dengan substansi permasalahan yang terjadi dengan kewenangan kementerian atau lembaga terkait dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini. Isu strategis ke-6, tindak lanjut dan laporan hasil pengawasan pasal 31 dan pasal 32. Setiap pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan peraturan Bawaslu mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilu. Tindak lanjut hasil pengawasan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan sesuai dengan peraturan Bawaslu mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilu. Dalam hal berdasarkan laporan hasil pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ditemukan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota berakibat merugikan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota menyampaikan temuan dan hasil kajian kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Penyampaian temuan dan hasil kajian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Pak Ketua dan Wakil Ketua yang saya hormati, apa yang tercantum dan perubahan dalam Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Bawaslu. Bapak Ibu teman-teman anggota yang saya hormati, ini soal Perbawaslu, isu-isunya tadi diklaster oleh Bawaslu, antara lain soal silon, akses silon, ini dari kemarin belum putus juga soal akses silon. Bawaslu minta akses untuk soal silon, kemudian soal putusan MK ini terkait soal terpidana. Kemudian juga soal yang berkaitan dengan, saya kira kalau keterwakilan perempuan sudah selesai ya, yang 30%, soal pemalsuan dokumen. Ini beberapa isu yang saya kira perlu mendapat perhatian bersama. Silakan teman-teman, barangkali ada yang ingin memberikan note catatan. Pak Cornelis. Izin pimpinan Ketua KPU. Izin sekiranya diperkenankan. Pada dasarnya KPU sudah membuat catatan dan masukan terhadap rancangan peraturan Bawaslu tentang pengawasan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPD, dan DPRD Kabupaten Kota, sehingga kami tidak menyampaikan secara lisan pada kesempatan ini, sehingga catatan masukan kami sampaikan secara tertulis dan nanti sama-sama kita finalisasi pada saat harmonisasi draft peraturan. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ketua. Ini konfirmasi dari Ketua KPU, nanti mereka akan berembuk. Saya kira catatannya mungkin sudah masuk. Apa masih perlu catatan dari teman-teman anggota? Cukup? Oh, ini Pak Cornelis, mungkin silakan. Mohon izin Pak Cornelis satu saja. Terima kasih Pak. Satu yang ingin saya sampaikan mengenai pengumuman dirinya itu pernah dianukan tindak pidana atau pengumuman dirinya sendiri. Sebenarnya prinsip-prinsip itu sudah menyalahi prinsip-prinsip hukum. Prinsip hukum itu kan kecuali itu hukuman tambahan. Kalau ini kan tidak termasuk hukuman tambahan, cukuplah keterangan-keterangan yang diberikan oleh lembaga permasyarakatan, kejaksaan, dan lain-lain. Karena dalam membuat peraturan itu kita juga harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum. Terima kasih.
Saya kira cukup ya Pak Cornelis, maksudnya mungkin soal media massa mungkin perlu ditinjau Pak Cornelis ya. Pak Rahmat Bagja mungkin ada note soal ini. Terima kasih Pak Ketua. Kami akan mencoba menjawab Pak Cornelis. Kebetulan dalam Undang-Undang 7 dan juga putusan MK diwajibkan untuk mengumumkan kepada media. Ini yang agak kami sulit untuk tidak bisa mengaturnya. Oh, siap. Ya. Siap. Ya, dalam putusan MK nomor 87 PUU 20 tahun 2022. Sudah di putusannya sudah ada dan kemudian di PKPU juga sudah, PKPU 10 tentang pencalonan juga diatur. Pasal 11 dalam PKPU diatur. Sehingga sudah kita bahas dulu di PKPU sebelumnya tentang pencalonan bahwa mantan terpidana Pak itu wajib mengumumkan kepada media tentang permasalahan dirinya tersangkut pidana apa. Hanya itu saja. Izin Pak. Ada Pak, tidak memenuhi syarat administratif nanti. Iya. Karena di PKP pencalonan juga sudah dibahas demikian. Kenapa Pak? Itu resiko terpidana lah, jadi banyak aturan yang mengelilinginya. Tapi kira-kira begini Bapak Ibu, ini prinsip dasarnya kan nanti KPU dan Bawaslu koordinasi soal ini, tapi beberapa catatan sudah selesai, mudah-mudahan bisa segera dirampungkan. Jadi peraturan Bawaslu soal pengawasan terkait pencalonan anggota DPR, DPRD dan seterusnya, saya kira bisa kita sepakati ya, kita bisa akhiri karena ini udah 5:30, nanti kita lanjut ke pembahasan anggaran. Mohon izin ini saya bacakan kesimpulannya. Sudah ditayangkan ya. Kesimpulan rapat Komisi 2 dengan Kemendagri, KPU dan Bawaslu, DKPP. Ini langsung ke poinnya nomor 1. Rancangan PKPU sebagai berikut. A, B, C. Kita menyetujui bahwa rancangan PKPU tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan suara dalam pemilihan umum. Kemudian B, rancangan PKPU tentang kampanye dalam... Interupsi Pak, interupsi. Saya mohon saya mau sampaikan pada KPU dan Bawaslu, kalau seandainya peraturan-peraturan yang dibuat ini, yang sudah bernomor segala macam, tolong di-forwardkan ke kami. Jangan hanya yang belum ada nomor. Makasih. Itu biasanya di forward biasanya Pak, nanti lewat sekretariat bisa langsung dikirim kalau sudah diputuskan. B dan C, rancangan PKPU tentang dana kampanye pemilihan umum. Yang kedua, rancangan peraturan Bawaslu tentang pengawasan pencalonan anggota DPR, DPRD, Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan dua hal ini yang kita sepakati, Bapak Ibu, apakah ada catatan soal redaksinya? A, coba naik ke atas. Perlengkapan lainnya dalam narasi yang lainnya itu 2 kali. Menurut emak saya cukup 1 kali aja Ketua. Perlengkapan. Ini judul aslinya begini ya, Mas Idam? Judul aslinya? Tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilu. Undang-undangnya begitu Pak. Ya.
Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada catatan, maka dengan demikian rapat hari ini kita sudah mengambil kesepakatan soal 3 rancangan PKPU dan 1 rancangan peraturan Bawaslu. Demikian, dengan demikian kita sahkan. Sekali apa 3 kali Mas Arif? 3. Bapak Ibu, dengan demikian kita selesai ini membahas soal peraturan KPU dan Bawaslu. Selanjutnya kita bahas soal anggaran, tapi ini gimana soal timingnya, karena ini sudah jam 7 malam. Oh, jam 7 malam. Informasi dari sekretariat. Ya, ini break. Jadi digabung nanti dengan Mendagri. Ya. Jadi ini sekarang kita break, nanti kita mulai jam 19.00. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga kita dimudahkan dalam menyelesaikan segala urusan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU, serta anggota dan seluruh jajaran. Kemudian yang terhormat Saudara Ketua Bawaslu, anggota dan seluruh jajaran. Kemudian terhormat Saudara Ketua DKPP. Sendiri ya. Dan terhormat seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Pertama tentu kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah pada semua, sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan rapat yang merupakan tugas dan tanggung jawab, terutama kami yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab konstitusional, khususnya di bidang pengawasan dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan laporan sekretariat, seperti biasanya kita sudah mulai melaksanakan rapat ini harus secara fisik. Jadi kami sudah rapat dari tadi pagi. Hari ini ada 4 kali rapat malah, ya. Nanti ada rapat lagi malam. Jadi sesuai dengan laporan, maka saya sudah bisa menyatakan bahwa forum ini sudah memenuhi quorum dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 Peraturan Tertib DPR RI. Oleh karena itu perkenankanlah saya untuk membuka rapat ini, dan rapat ini terbuka untuk umum.
Bapak Ibu sekalian, rapat kita kali ini agendanya adalah membahas soal peraturan KPU. Ada tiga peraturan KPU yang kemarin sudah kita lakukan konsinyering dan satu peraturan Bawaslu ya. Jadi kita akan membahas dan kemudian mengambil keputusan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, berdasarkan pasal 75 ayat 4 dinyatakan bahwa dalam hal KPU membentuk peraturan KPU dan berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat. Begitu juga dengan pasal 145 ayat 2 dinyatakan bahwa hal Bawaslu membentuk peraturan Bawaslu yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, Bawaslu wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat. Oleh karena itu saya tentu sebelum kita mulai sepakatan kita berterima kasih kepada Saudara Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri, kemudian Ketua KPU beserta seluruh anggota, Ketua Bawaslu dan juga Ketua DKPP, juga pada seluruh pimpinan anggota Komisi 2 DPR RI yang telah bersedia memenuhi undangan kami pada hari ini. Oleh karena itu saya sekaligus menawarkan dan meminta persetujuan dari kita semua bahwa rapat kita hari ini membahas dan mengesahkan rancangan peraturan KPU tentang dana kampanye, kemudian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya, kemudian peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, dan kemudian satu lagi mana ini kan harusnya kampanye ya, PKPU tentang kampanye, kemudian PKPU tentang dana kampanye, dan kemudian PKPU tentang perlengkapan pemungutan dan dukungan perlengkapan lainnya ya gitu. Kemudian juga kita akan membahas dan mengesahkan rancangan peraturan Bawaslu tentang pengawasan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten kota. Apakah bisa kita setujui? Kemudian sekarang kita pukul 14.45. Saya minta persetujuan rapat kita bisa kita selesaikan sampai pukul 16.30. Ya. Mudah-mudahan bisa selesai karena kita sudah pernah bahas ini di konsinyering. Kita sepakati ya. Oke. Baik. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya persilakan, saya mau menyampaikan satu hal ya. Mengingatkan kita semua. Saya mendapatkan banyak masukan, banyak informasi, banyak rumors ya. Ini terkait dengan rekrutmen komisioner baik KPU maupun Bawaslu di provinsi, kabupaten, kota. Isunya macam-macam. Ya. Saya berusaha itu tidak percaya ya. Tetapi saya yang mau ingatkan kepada saudara-saudara KPU RI dan Bawaslu RI, hati-hati ya. Saya berusaha tidak percaya, tetapi rasa-rasanya kalau nggak diingatkan itu malah makin terus-menerus terjadi ya. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian merekrut itu berdasarkan karena kolega, teman-teman segala macam, mungkin masih bisa kita tolerir. Tapi kalau pilihan saudara-saudara sekalian karena adanya transaksional, saya kira bangsa ini nggak akan maafkan saudara-saudara sekalian. Ya, jadi saya mau ingatkan terutama DKPP ini kita harus cermati. Ini forum terbuka
ya ada live streaming. Kalau ada orang-orang yang merasa melihat kejadian-kejadian itu, ya Komisi 2 siap membuka diri untuk itu. Kalau ada yang lapor, saya kira nggak ada ampun kalau soal kayak begitu. Ya, saya ingatkan kepada saudara ketua, saudara Hasyim Asyari, ya saudara Idam Khalik, ini ada Pak saudara Parsadana Rahab, saudara Afifuddin, saudara Betty, saudara Sudrajat, saudara Agus, saudara Bagja, saudara Toto, saudara Puadi, saudara Herwin, dan saudara Loli. Saya atas nama teman-teman mengingatkan, hati-hati jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan saya kira ya lihat aja nanti. Gimana? Gitu. Dan DKPP harus lihat cermati benar nih. Ini udah lama kita dengar gitu. Ya sudah lama tapi kita sih nggak mau percaya, tapi lama-lama nggak berhenti laporannya. Nah, jadi di dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan supaya berhati-hati. Karena kita sudah bertekad dari awal untuk membuat pemilu 24 ini pemilu yang berwibawa dan bersih. Jangan sampai kita mau bersih, berharap masyarakatnya yang bersih, tapi kita tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita langsung masuk ke soal materi. Kami persilakan kepada Saudara Ketua KPU untuk memberikan penjelasan. Saya kira poin tersingkat-singkatnya saja. Dan saya udah lihat di sana udah bawa contohnya. Kemarin terakhir untuk membahas soal